jual nasi orang jual nasi nggak ada, jadi nasi dari rumah aja dibawa. Oh, Kalau mau beli di Emang ada luar, yang Kutabulu, jualan Kecamatan di baru jalan? ada. Nggak ada. Iyalah, nggak boleh itu juga coba sama Satpol PP. Ustadz, itu saya pengen lihat suasana di sana. Coba sorotin ke daerah sana suasananya, coba Ustadz. Kameranya Mohon maaf Tapi ya. gelap ini nggak masalah. Kameranya dibalikin aja. pandai nggak dia? Oh, nggak gelap ya? Gelap malam Oh, ini. masya Allah, berarti di kebun itu ya. Di atas bukit dia, Kan betul dia di di kebun. pedalaman. Ya ini Kan itu Dia di pedalaman. Dia di Perjuangan nyari sinyal kan ini. Subhanallah, perjuangannya Ustadz, masya Allah. Ini di pedalaman. Gurunda udah live, coba dipantau. Gurunda udah live, coba dipantau di bawah Ukti Hesti. Masya Allah, perjuangannya Ustadz. Enggak, Subhanallah. jangan dipanggil Ustaz, panggil Atan aja, Aki. Belum, Bang. Nah, belum ada. Belum ada. Oh ya, itu Ya. adminnya yang udah ngelepin. Jadi mari kita saksikan bersama-sama bahwa ada seorang, ini kita bilang satu keluarga, tapi karena istrinya harus menjaga anaknya, maka suaminya aja datang. Perjuangan seorang ingin mualaf itu ke rumahnya, itu dari rumahnya mencari jaringan itu 1 kilo jauhnya, dan ini ada di gubuk mereka ini ada di pedalaman, di suatu desa di pedalaman yang jauh dari kota. Dan untuk menjadi seorang mualaf, lihat bagaimana perjuangannya di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena habis taraweh dulu. Bahkan Pak Dinatan ini belum makan, tadi buka puasa. Oke, Bang Juma ada ini. Ya, kalau cuma makan. itu masih lagi pada makan atau cuma Akhi Dinatan aja yang makan? Belum ada Bang Juma, numpang lewat tapi enggak. Kawan-kawan datang ke dialog yang benar. Ya udah, Emang sambil udah- nunggu udah Gurunda makan? pada makan dulu aja, Akhi Dinatan. Oke Bang Koret. Plastiknya dong Bang. Perjuangan bebas. perjuangan dari menjadi seorang mualaf, dia harus dia harus jauh dari rumahnya itu untuk mencari jaringan, itu 1 kilo jauhnya. Dan ini ada sebuah gubuk di mana mereka akan rumah ini kayaknya. Sudah ada Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima perang yang kami sayangi dan hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjutkan. Kasih pengantar dulu. Allahu Tadi kayak reporter TVRI tadi. Ukti. Lanjut. TPRI Lanjut, jadul atau Gurunda? Emang ini reporter jadul? Oke, saya kasih tahu buat teman-teman ini, melihat ini ada Pak Dinatan, dia ada di suatu tempat tinggalnya, yaitu ada seorang yang ingin mualaf. Nah, untuk mualaf mereka ini harus mencari jaringan. Untuk berkomunikasi dengan kami, mereka mencari jaringan itu 1 kilo jauh dari rumahnya. Ini di suatu desa yang sangat pedalaman di Tanah Karo, ya, di Tanah Karo itu di Sumatera Utara. Dan Pak Dinatan ini rela membagi waktunya, bahkan rela dia tidak makan habis buka puasa, makan roti hanya teh, dan dia membawa bontot untuk menahan laparnya nanti. Dan menunggu Bang Juma, dia menakan, dan alhamdulillah sudah selesai makannya. Bang Juma juga sudah berada di sini. Jadi mari kita saksikan bersama-sama orang yang mau mualaf ini, satu keluarga ya mau mualaf sebenarnya, tapi karena istri dari jadi suaminya aja yang hadir. Jadi mari kita mulai mualafnya dari sekarang, Bang Juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biarkan saudara kita dulu bereskan semua. Makan, minum, santai gitu. Ya Allah. Hanya Allah yang balas kebaikan. Biar disusun nih.
Aku mulai Sebenarnya rasa haruku sungguh terasa ya, Iyalah. perjuangan. Dan insya Allah ini kan di-live-kan juga bagian dari syiar ya, syiar dakwah. Allahu Akbar. Semoga dengan di-live-kan Masya Allah. seperti ini juga banyak yang terketuk dan terbuka hatinya, dilembutkan hatinya, benar-benar menerima kebenaran apa itu Islam. Allahumma layyin qulubal alamina ala hidayatil Islam kama layyintal hadida li Dawud alaihissalam. Lembutkanlah hati orang-orang yang masih keras menutup diri dari kebenaran Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda Hesti Bagaimana? menangis itu karena melihat perjuangan mereka ya Bun ya. enggak ini. Perjuangan. Bukan. Banyak janji Kang pengamat yang belum terrealisasi. Oh nanti itu di belakang dong, jangan dibuka di sini. Keburu make upnya Bu Hesti habis. Itu pakai filter. Reporter TPRI, reporter jadul ya Gurunda. Enggak TVRI zaman sekarang lah. Oh, Masya kirain Allah, lihat zaman itu hitam bakar-bakar api loh. Kayak camping, Ikhwan. Saking gelapnya. Perjuangan putih. Ya, buat saya itu di terharu tengah ya. hutan. Perjuangannya ingin mualaf itu sangat luar biasa dan membuat saya terharu itu ya Allah, enggak, Masya Allah banget, Masya Allah. Jadi apa yang dialamin beliau ini perasaan nggak ada apa-apanya yang saya alamin ya. Saya memang manusia nggak tahu diri ya. Bikin api unggun ya. Ternyata di saat Kalau api unggun kena lebih teguran tragis nggak itu? masalah dibanding saya. Begini Jangan banget disorot ya. api Masih unggunnya. ngeluh-ngeluh sama Ahi. Allah. Ahi Ustadz, api unggunnya jangan disorot, nanti kena teguran dari TikTok. Ustadz Dinatan, iya. Nanti kena Nanti kena peringatan karena TikTok ini sensitif, apa namanya, api dan rokok memang nggak boleh kelihatan gitu. nggak boleh dinamai. Ya, termasuk senjata tajam juga kan nggak boleh, makanya jangan banyak ketawa Bunda, nanti kelihatan senjata tajamnya. Iya, tumpulin dulu. Aku udah nggak sabar ini buat ngobrol-ngobrol langsung dengan calon saudara kita Bapak Iwanta yang kami kasihi, Masya Allah. Nanti akhir datang kalau udah siap langsung aja ya kita ngobrol. Oke, Bang Kores, oke. Dan terlebih daripada itu, Ikhwani Fisabilillah, kita mesti sangat berterima kasih sekali ya atas perjuangan dan juga usaha yang dilakukan oleh Akhi Dinatan di bulan Ramadan ini gitu. Karena asbab beliaulah Pak Iwanta bisa bertemu dengan kita, bisa nanti lebih jauh lagi diperkenalkan tentang Islam dan dibantu untuk segala sesuatunya, terutama bagian administrasinya, sehingga bisa halal, legal, sah, baik di mata Allah maupun di mata negara. Gitu. Nah ini aku pengen tahu banget ini Pak Iwanta ini dari cerita sendiri tuh dari kapan gitu udah terjadi pergumulan untuk memilih iman yang benar ini gitu loh. Tunggu ya, aku balikkan dulu apanya dulu Bang. 6. Mungkin beliau mau merokok dulu, biarin. Oh iya, merokok kah? Nggak tahu, mungkin. Tapi Masya Allah itu, Masya Allah banget. Untuk masuk Islam perjuangannya luar biasa. Kameranya harus dipijit dulu Ustadz Dinatan, kameranya pijit dulu, nah gitu. Nah ini ya Ikhwan selesai Akhi nih. Dinatan yang baru lihat. Udah selesai nih Ustaz. Bang Kores, Alhamdulillah. 6. Waalaikumsalam. Bang Juma, Mbak Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surga, Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Ini udah bisa ngomong Bang Juma sama yang mau mualaf tadi yang bernama Iwanta Surbakti. Iya, nanti Dinda Kores yang berbicara dengan beliau. Oke. Ya, Sekarang saya Akhi Dinatan kalau misalnya udah bisa kameranya mungkin bisa diarahkan aja ke Pak Iwantanya. Sini Wan. Oke, sorry. Langsung aja kita ngomong sama Bang Kores langsung ngomong sama Bang Iwan tadi. Ini Siap, Masya Duduk, Pak. Allah. pegang HP-nya. Brother Iwan, salam Silakan, malam. Siap Akhi Dinatan, syukur Jalan Mas Kuro. Ini serius ini bener ingin berpindah keyakinan apa udah ini gitu? Apa udah dipikirkan matang-matang untuk memilih iman Islam ini? Ya, ini udah serius, Bang. Dari kapan itu? Dari kapan mulai kepikiran seperti ini, keguncangannya ini? Kira-kira udah ada setahun lah. Setahunan, Masya Allah. Berarti berarti udah meyakini bahwa sesungguhnya Yesus atau Nabi Isa ini adalah seorang utusan saja, bukanlah Tuhan, apalagi Allah itu sendiri. Udah mantap itu. Iya, Bang. Masya Allah. Terus apa pertamanya? Jentik pertamanya perkenalan dengan Islam itu apa? Dasar awalnya perkenal dengan Islam itu dari mana kok Sande jadi mau disadatkan gitu maksud Bang Kores tadi. Kau jelaskan semua apa yang dibilang sama dia. Pengetahuan aja, jelaskan semua. Gak ada yang terganggu. Bebas kita sini ngomong. Ngomong kena sama Bang ini. Ini lagi live kita. Kok bisa tersentuh hatimu? Kok mau jadi pindah ke agama dari agama Nasrani pindah ke agama Islam? Apa sebabnya gitu? Ya ditanya sama Bang Kores tadi. Saya ngomong sama Bang, silakan. Katakan saja. Aku bagiannya tersentuh hatiku masuk Islam. Jelaskan aja sama dia. Ya, sebenarnya gini, Bang, kan. Terbuka aja, tersombong aja. Ini memang udah dari hati yang paling dalam lah. Udah mau masuk ke Islam. Udah sungguh-sungguh lah, Bang. Apa alasan Anda? Apa yang alasan Anda membuat tertarik di agama Islam ini? Apa yang membuat Kenapa kamu mau jadi agama Islam? Meninggalkan agama yang lama. Bilang aja, kami anggap aja patung. Kau fokus saja sama orang Gak usah sama takut, bunda gak usah ini. takut. Kami gak usah takut. Fokus saja kamu sama Kores, Bang Juma sama Bunda sama Ustadz yang ada di sini room ini. Kau fokus saja. Kami anggap aja patung. Fokus saja kau ngomong, keluarkan semua undang-undang, ngomong aja sama orang yang ada di room ini. Apa alasan ketua hatimu masuk ke agama Islam? Jawabnya aja. Baik. Apa? Atau kalau kurang pandai bahasa Indonesia, bahasa daerah aja nanti ditranslate sama Bunda. Bisa lah bahasa Ya. Indonesia. Bisa. Nggak bisa. Ya, silakan Bang, silakan. Santai aja, relax kita ya. Ya, sebenarnya gini kan, Bang ya. Yang pertama kan masuk ke agama Islam itu di kampung kami kan di sini di Amburidini agama Islamnya itu baik-baik semua.
orangnya Alhamdulillah. ramah-ramah semua. Jadi kan aku tertarik lah masuk ke agama Islam, tersentuhlah hatiku. Ya jadi kan saling tolong menolongnya pun itu bisa dibilang kan beda dari agama yang lain gitu lah. Dia matikan suaranya. Kau yang di ngomong sekarang, fokus kau. Jelaskan aja. Lu pada Mela, jelaskan kasih. Bisa aja. Nah. Dan Kira-kira- jadi Bapak benar satu keluarga ingin mualaf. Ya benar, Ya. benar. Jadi istri beserta anak-anak. Anaknya berapa orang, Pak? Udah 3 Bu. Paling besar berapa tahun? Paling besar umur 10 tahun. Oh, berarti udah kelas 4 SD. 3 SD. Kelas 3, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau boleh tahu, Bapak kerjanya apa? Bertani lah Bu. Masya Ladang, Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seorang petani, Bapak ini seorang petani yang jatuh cinta kepada Islam, ingin warga karena kebaikan-kebaikan orang Islam yang ada di kelilingnya, di sekelilingnya, di tempat tinggalnya, membuat dia jatuh hati, jatuh cinta kepada Muslim, sehingga beliau ingin masuk Islam. Betul begitu ya Pak ya? Ya betul Bu, betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan ini tidak ada hasutan, tidak ada paksaan ya Pak ya? Tidak ada Bu, ini dari hati yang paling dalam lah Bu. Masya Allah, Masya Allah. Dan begitu juga dengan istri Bapak, mau juga bersama dengan Bapak masuk Islam ya? Iya Bu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dan keluarga-keluarga seperti Bapak punya adik, punya abang, apakah mereka tahu Bapak ingin mualaf malam ini? Belum. Belum. Masya Allah. Jadi ini oke lah, ibaratnya keputusan pribadi satu keluarga Bapak aja, Bapak, istri dan anak-anak mualaf. Nanti setelah itu akan cerita ke saudara-saudara ya. Betul begitu. Ya. Betul Bu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan oke Bang Juma, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Selanjutnya Bang Juma silakan. Iya, mungkin dari Dinda Kores mungkin masih ada yang ingin ditanya. Iya, banyak sih. Memang apa yang membedakan, yang terlihat sangat mencolok perbedaannya antara masyarakat yang imannya Islam dengan mayoritas yang Kristen di sana, Pak Iwanta? Coba diulang sekali lagi Bang. Apa yang membedakan mencolok memang? Apa yang paling mencolok dari akhlaknya atau sikapnya orang Muslim daripada Dari mayoritas yang agama. Kristen di sana? Apa perbedaan antara Islam sama Kristen mencolok, makanya kau mau masuk ke kan gitu kami ini ala indah ya. Mencolok itu ini, apa yang membuat, kalau mencolok itu bahasanya gini, kalau tidak tahu mencolok, yang lebih kuat perbedaannya sehingga Bapak tertarik. Apa kuat perbedaan antara Kristen dan Islam di sana itu sehingga Bapak tertarik di Islam? Apa yang membuat Bapak itu lebih tertarik gitu dibanding agama Bapak yang sekarang itu gitu? Kok kurang jelas? Nggak mencolok, nggak tahu bahasanya gitu. Perbedaan nasi mencolok maka karena sifatkan tertarik Islam. Oh, ya. Karena Maka tentu hati nuk Islam kai banda masalah nih. Maka kamu gik kau bagi sungkuni kalau enda. Das agama tetangga anda mana serani dah begitu katakanlah. Pokoknya agama Islam ini baik. Dia hanya saling bantu-membantu, silaturahmi sama umat Islam, saling menolong. Gitu maksudnya Bu. Iya maksudnya gitu. Jadi Oh ya, kalau gitu ya alhamdulillah lah, kalau gitu memang akhlak dalam Islam kan sangat sangat ditonjolkan gitu. Karena orang-orang di luar Islam itu nggak mengenal Islam kecuali dari perilaku orang-orang Islamnya sendiri, dan ternyata
ini ya, hal yang simpel itu tuh membuat orang-orang di luar Islam tuh terketuk, Masya Allah, sebagaimana Pak Iwanta ini. Terus ini eh dulunya itu Islam apa Kristen Pak Iwanta ini, kalau aku boleh tahu? Dulunya Kristen. Dari dulu. Dari kapan Kristen ya? Dari kapan? Dari sejak lahir lah, Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Terus ini berarti udah siap ya, misalnya nanti ada kalau dilihat-lihat akan ada permusuhan nggak dari keluarga atau dari masyarakat ketika Pak Iwanta berpindah iman? Kan Bang, kan itu nanti urusan Bang, disahadatkan lah. Nggak kedengeran jawabannya, Akhi Dinatan. Bisa diulang? Dinatan? Soal kedua lah, Bu. Nah, yang penting aku disahadatkan lah. Allahu Akbar. Siap kalau begitu. Oke. KTP kan Jadi udah sampai di begini, kita juga ya. KTP kan mungkin bisa di ini ya, bisa diperlihatkan mungkin KTP. Siapa tahu disangka bohong-bohong. Jadi kita menjadi saksi di sini 600 di Akuk, di Gurunda ada 1000-an, di Blokir Permanen juga ada 1000-an, bisa menjadi saksi bahwasanya memang bahwa saudara Iwanta ini itu tuh bukan datang dari Islam lalu pura-pura syahadat kayak begitu gitu. Kalau misalnya nggak keberatan bisa diperlihatkan KTP-nya. KTP-nya, oh Bang Kores, KTP-nya aku ambil dulu ke rumah Bang. Gimana kira-kira? Nggak usah. Oh, jangan usah kalau gitu, nggak usah. Nanti aja. Nanti aja, karena itu memakan waktu 1 kilo Bang Kores ya. Jadi lebih baik ini, dan kita pun Bang Kores nggak bisa lama-lama karena jaringan di sana juga nggak seperti jaringan di tempat kita. Nah, karena jarak dari rumahnya ke situ 1 kilo. Oke, kita langsung aja lah ya tanpa berpanjang lebar lagi. Pak Iwanta, ini sebelum nanti akan dituntun syahadat, aku mau bertanya dulu, apakah ada paksaan baik dari kami maupun dari luar maupun di sisi Pak Iwanta mengenai niatan Pak Iwanta untuk bersyahadat? Itu nggak ada paksaan dari manapun, Pak. Bang. Itu dari Allahu hati. Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tafadhol Gurunda kami, silahkan dituntun saudara kita ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian, kembali kita melihat bagaimana kebenaran Al-Quranul Karim itu datang kepada orang-orang yang dilembutkan hatinya. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina, ya. Bagaimana ayat ini mengatakan, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi orang-orang yang kemudian memeluk Islam, meninggalkan ajaran terdahulu, itu adalah sebuah kemenangan yang nyata. Bahwasanya ketika saudara saya ini menjadi Islam, jaminan surganya itu jelas. Diterangkan di dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beragama Islam, orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya. Lalu kemudian Allah janjikan apa kepada mereka? Ulaika hum warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, mereka inilah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dan itu hanya diberikan kepada kita umat Islam. Masya Allah. Untuk itu adalah satu untuk menyatakan kemenangan saudara kita ini. Saya minta kepada saudara, namanya siapa? Anton? Ya. Iwanta Surba. Iwanta Surba ya. Surbakti. Ya. Iya, baik. Saudara boleh ngangkat jarinya satu, tangannya, tangan kanannya. Angkat tangan kanan, telunjuknya satu menghadap ke atas. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha
illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah, saudara. Sekarang Anda menjadi seorang Muslim. Allahu Akbar. Masya Allah, ini sudah sah sebagai seorang Muslim ya. Allahu Akbar. Disaksikan oleh ribuan manusia. Anda sekarang menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian dosa-dosa saudara yang lalu itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan-kebaikan saudara masih diikat oleh Allah untuk diberikan kembali kepada Anda nantinya. Lalu kemudian ya saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ibu mana istrinya? Katanya istrinya juga mau syahadat. Istri di rumah sama anak, Bang. Oh ya udah, Nggak bisa nanti ikut katanya Gurunda karena Iya. ini di bukit kan. iya nggak apa-apa. Nanti saudara kita siapa saudara Nathan nanti bisa membimbing beliau. Ini hanya persaksian kepada umat bahwa saudara sebagai kepala rumah tangga disaksikan oleh ribuan bahkan nantinya menjadi jutaan manusia bahwa Anda secara legalitas sudah sah menjadi penganut agama Islam. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman. Adinda Alif mungkin bisa didoakan saudara kita ini. Silakan. Allahu Akbar. Ini suatu kehormatan kalau disuruh mendoakan. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu mungkin atau langsung doa? Aku lagi masih terharu soalnya. Allahu Akbar. Apa langsung kita doakan saja ya? Aku nggak kuat. Oke, kita berdoa bersama aja ya. Kita berdoa dulu bersama sebelum kita tutup. Nanti juga gini ya. Mungkin ya insya Allah jadi ada di mana doa seorang mu'alaf itu mungkin kami wakilkan juga pelafalannya untuk sementara. Bapak kan bisa istilahnya wa anak kadalik dan aku seperti itu, jadi Bapak cukup mengaminkan, artinya doa itu untuk kita bersama. Baik, mempersingkat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa syahadatana. Allahumma ya Allah, Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjati minan nar wal afwa indal hisab wa adkhilnal jannatal ma'al abror wa adkhilnal jannatal ma'al abror wa adkhilnal jannatal ma'al abror. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ada saudara baru kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana di akhir doa kami mengucap, ya Allah, masukkanlah kami bersama mereka
ke dalam jannah-Mu bersama-sama ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam jannah-Mu bersama-sama mereka ya Allah, bersama orang yang baru syahadat saudara kita ini beserta keluarga dan anak keturunannya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil hasidin wansurna ala qaumil munafikin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afwan, ada yang khilaf buat saudara kita juga yang belum lama mualaf, saudara kita Abdullah Honorius yang sedang jatuh sakit juga, beliau berada di rumah sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan Allah memberikan yang terbaik untuknya ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina Ukti Josel satu lagi, Ustaz Alif. Kalau gitu sekali ya. Allahu Akbar. Beserta saudara-saudara kita ya, para mualaf kita yang saya kemarin dapat info Bang Abdullah Honorius, Ukti Josel, bahkan saya mendengar juga ada Ukti Maryam juga sama ya, kalau saya pernah saya dengar, dan seluruh saudara-saudara kita yang saat ini dilanda sakit, semoga Allah segera sehatkan ya Allah. Wasohi ajsadana wasohi ajsadahum. Ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jadikan sakit mereka menjadi penggugur dosa ya Allah, dan menjadi terangkat derajatnya di hadapan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau bodoh ya. Iya. Selamat datang, ahlan wa sahlan, menjadi saudara kami di dalam seiman ya Allah, seakidah. Ya, Pak, aku lupa tadi sebut namanya, Pak Iwan ya. Bener ya Pak Iwan tadi ya. Atau mungkin gini Pak juga ya. Bapak boleh juga ucapkan, jadi kan seorang mu'alaf itu bahwa kalimah thayyibah itu, kalimat la ilaha illallah itu kan begitu sangat berat timbangannya, sehingga menggugurkan seluruh dosa-dosa yang ada, yang telah lalu, dosa kekafiran Allah kuburkan semua, Allah hapuskan semua. Nah, di momen yang masih putih bersih ini, mohon bantu kami juga mengucapkan beberapa doa pengharapan, baik untuk saudara-saudara kami yang sakit, atau masih di luar sana saudara-saudara kita yang masih dikeraskan hatinya menutup diri dari kebenaran, atau saudara-saudara terdekat kita juga mohon didoakan. Ya, dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu Gurunda dan semua boleh ya? Iya, silakan. Oke. Silakan Pak. Pak Iwan. Pak Iwan bisa doain. Ya, ucapkanlah beberapa patah kata doa sebuah pengharapan ya, terutama agar saudara-saudara terdekat kita juga di sekeliling kita agar benar-benar menerima hidayah iman dan Islam dan juga kesehatan. Halo, assalamualaikum. Ini dia nggak paham, dia nggak kurang ngerti. Maksudnya bahasa Indonesia, dia berdoa dalam bahasa Indonesia gitu. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya semoga mungkin saudara, tetangga atau siapapun saudara kita yang masih dikeraskan hatinya menerima kebenaran Islam, Allah lembutkan hatinya kan. Allah lembutkan hatinya, benar-benar membuka diri menerima Islam. Juga saudara kita yang banyak di luar sana yang sedang sakit, para mu'alaf kita juga banyak yang sedang diuji oleh Allah. Karena ujian itu datang, maka bantu didoakan juga untuk kesehatan. Mungkin itu. Pakai bahasa sederhana aja yang mudah dipahami ya. Insya Allah, lagi didengar oleh Allah, lagi begitu dekatnya didengar juga disaksikan oleh para malaikat. Ketika para malaikat mengaminkan, insya Allah lebih mudah untuk makbul atau diijabah oleh Allah. Ayo Akhi Iwan, berani. Dari hati aja, dari lubuk hati aja. Oke. Yang mudah. Gini caranya Ustaz Alif. Gini caranya Ustaz Alif. Bahasa daerah juga boleh. Kalau bisa. Oke, aku aja mewakili ya. Gimana Bang? Gini Akhi Datang, gini caranya. Gini caranya Akhi Datang. Akhi Datang kan tahu yang diminta sama Ustaz Alif. Ngerti ya? Akhi Datang. Nah, sekarang tolong Akhi, biar lafalnya datang dari Akhi Iwanta sama Akhi Dinanta dituntun kata-katanya. Akhi Iwanta mengucapkan sambil mengimani di dalam hati, gitu. Tafadhol. Oke, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, semoga teman-teman saudara seagamaku, semoga teman-teman saudara saudara seagamaku seagamaku diangkat semua penyakitnya, diangkat semua Amin ya Allah. penyakitnya, Amin. semua penyakit. disembuhkan dari semua penyakitnya. Ya Allah yang Amin, maha ya pemurah lagi maha penyayang, Allah yang maha pemurah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tolonglah jamalah doaku ini ya Allah. Tolonglah jamah doaku ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul surga. Masya Allah, luar biasa ya. Teman kita ini wajahnya sangat bercahaya gitu ya. Baru juga mengucapkan syahadat sudah terlihat kemudian Auranya keluar ya Guru. auranya, ya betul. Cuman hebat juga yang mimpin barusan ada diksi jamah. Saya sedikit menyampaikan untuk ini Gurunda. Iya, Izin. silakan. Untuk Ahi Dinatan, terima kasih banyak. Jazakallah bihair. Perjuangan kamu saya apresiasi. Saya acungkan. Kalau saya punya 1000 jempol, saya acungkan 1000 jempol. Ahi Dinatan. Sampai bisa meluangkan waktu. Sampai naik ke atas bukit. Itu sekarang berada di tengah hutan. Masya Allah perjuangannya. Nyari-nyari sinyal untuk bersahadat. Subhanallah. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Ahi Dinatan ini. Bang, Iya. aku menanya Bang Juma dasar-dasar sebagai seorang mualaf bisa tolong dijelaskan Bang Juma dasar-dasar sebagai mualaf apa yang bisa dibolehkan, apa yang harus dilarang, Iya. apa yang harus gitu. Tolong jelaskan Bang Juma. Baik. Jadi saudara kita ini kan sudah Mohon maaf rungkat. Mohon maaf. Rungkat. Mohon maaf, padahal tadi udah ini loh. Udah aku download. Mohon maaf naik lagi. Astagfirullahaladzim, akunku ini. Gimana sih caranya nih? Aku udah capek download buang. Aku udah lelah loh. Tetap aja dia rungkat. Untungnya tadi pas baca syahadat gak rungkat ya. Nih lelet. Mohon maaf. Mohon aku ya Allah, maafkan aku teman-teman. Aku gak ada maksud apa-apa. Tunggu nih ditarik lelet di sininya. cek. Ada. Tapi saya nggak kelihatan. Iya Bang, cuma nggak kelihatan. Berarti Bang turun dulu Bang, Abang. Suara Abang ada. Abang nggak lagi Udah ada. pakai jelmaan kan? Ada itu ada. Oh udah. Ada. Ada tapi Bang Kores turun dulu. Ada. Tapi di HP ku nggak ada loh. Di HP ku nggak ada Bang Kores. Ini sekarang ini di aku Ustaz Alif yang nggak ada. Bang Alif ada, Bang Kores nggak ada. Bang Dinatan ada Bang Dinatan. Bang Ali ada. Ya udah nggak apa-apa lah, coba nanti kalau penuh. Nggak, ini HP-nya HP jebot ya, Ulti Hesti ya. Oppo A15. Oh mental Bang Juma. Oh. Anyway, ini tapi nggak apa-apa Ikhwan, alhamdulillah pas ini tadi kan aku yang korban pertama tuh lagi doa turun, tiba-tiba rungkat. Iya. Alhamdulillah. UTST udah beres dulu ininya doanya, baru Iya, rungkat ya, alhamdulillah. Iya dan Bang Kores juga mental tadi kan? Bang Kores mental kan? Iya itu aku dulu yang mental, yang mental. Makanya, jadi bukan aku aja Bang Dinatan mudah-mudahan masih ada. Silakan naik lagi. Ganti HP, nggak ada duit. Tunggu ya, doain aja. Nanti saya ajarin biar nggak rungkat terus.
Padahal udah aku download loh, padahal ada persiapan mau ini aku sampai hapus terus download lagi. Tetap Bukan, juga. bukan begitu, bukan. Jadi? Ada caranya. Oh, oke. Sudah. Nah, itu saudara kita sudah gabung kembali. Alhamdulillah. Ya, proses berikutnya mandi dan nama. Nama sunnah, mandi juga sunnah. Akhi Dinatan, assalamualaikum. Kasih nama yang baik, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa yang Iwake kayak Iwake. Oh iya, ada sedikit Gurunda. Iya. Ini masih unak-unak saya, takutnya salah ya. Ini kan dia udah bersahadat nih. Dia udah bersahadat. Nah, istrinya kan belum nih. Nanti pasti disyahadatkan lagi. Apakah harus dia menikah ulang? Ijab kabul ulang, Gurunda? Enggak harus kok. Enggak ada itu di zaman Nggak Nabi. harus kan? Nah, ini kan unak-unak dari netizen juga. Tadi banyak yang komentar seperti itu. Terus itu istrinya apa cukup Pak Dinatan aja yang syahadatkan istrinya atau dibikin seperti ini lagi nih Bang Juma? Kan ada saudara kita Nathan. Di Nathan bisa mensyahadatkan kan dengan suaminya. Insya Allah bisa Bang Juma. Insya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya lega ya rasanya tuh. Ya. Abang Lega ini sudah sunat belum? Udah bang. Alhamdulillah. Nanya. Alhamdulillah. Oh ya orang karo sunat ya, orang karo sunat ya. Mau lagi nggak? Jangan habis Tar. Ini oke. Berikutnya gini, ini yang asatid siap-siap ya, yang asatid siap-siap nyari yang bagus-bagus, nama Arabik yang bagus artinya. Berikutnya setelah ini nanti sampai di rumah akhirin Nathan mandi besar. Perbedaannya dengan mandi biasa itu, Mandi wajib ya. mandi besar dalam Islam, itu mandi wajib. Jadi diniatkan karena Allah, ya Allah, niat aku mandi besar saat ini untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Terus mandi. Nah bedanya jangan dulu pakai sabun. Air dulu harus merata ke seluruh kulit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu bolehlah pakai sabun dan segala-gala. Tapi yang penting air harus semua kena kulit. Itu dulu yang pertama gitu. Instruksi Bang Kores, setahu aku sebelum mandi wudu dulu. Mandi wajib itu setahu aku wudu dulu baru mandi. Setahu aku ya. Iya. Iya memang. Wudu Iya, disunahkan. wudu dulu. Baru Nah nanti mandi. untuk wudu sama mandi wajibnya teknisnya kita beda bahasa berarti UTST sama aku. Ya ke Akhirinata nanti diminta kaifiatnya, urutan-urutannya. Nanti bisa Nah. Bang Kores. Oke. Nanti bisa aku bimbing nanti. Oke. Alhamdulillah, masya Allah. Barakallah, Akhina Dinatan, masya Allah. Semoga ini menjadi asbab untuk lingkungan sekitar begitu. Akhlakul karimah ini menjadi mereka Amin. Insya Allah nanti makin pintu banyak hidayah yang bagi mau mereka. Amin, Allahumma amin. Amin. Terus, Insya Allah. amin, Insya Allah. Allahumma amin. Masuk Terus Islam menjadi- berikutnya, 6. Iya silakan. Ya. Nah berikutnya Akhidinatan, mungkin karena ini Akhidinatan yang iniin, yang menjadi asbab. Aku mau nanya dulu ke Akhi Iwanta. Kalau misalnya diberikan nama Islami yang baru sebagai pengganti nama Akhina yang dulu, Akhi Iwanta bersedia nggak? Nama yang baru, nama Islam katanya. Bersedia bang. Masya Allah. Tafadhal Akhina Dinatan. Iya. Bersedia katanya ini Bang Kores. Kira-kira siapa kita bikin ganti namanya? Tambahan namanya kira-kira. Ya sok. Yuk usul Ikhwan usul. Kalau dari saya karena mualaf jadi bulan Ramadan, gimana kalau namanya Iwan? Namanya kan? Karena Muhammad mualaf Iwan jadi bulan Ramadan.
Hmm. Asal jangan Iwan Fitri. Iwan Fitri. Atau Muhammad Iwan boleh jadi, Muhammad Iwan boleh. Udah benar itu, Muhammad Iwan Ramadan itu bagus. Oke, Muhammad Iwan Ramadan, mantap, keren. Kalau misalnya ini banyak juga yang ngusul bagus ini. Iwannya ganti Ridwan mau nggak? Nah, Tapi kalau menurut saya Bang Kores, nama Iwan itu nggak usah diganti karena biar bagaimanapun tuh nama Iwan itu adalah nama pemberian orang tua yang harus kita hargai. Karena saya juga dulu seperti itu. Kita cukup nambahin aja. Kalau menurut saya ya. Jadi Iwan itu nggak usah diganti, itu tetap karena itu nama pemberian orang tua dan sudah didoakan waktu itu. Jadi tambahin aja dengan Muhammad Iwan Ramadan, itu keren banget. kalau saya sih Ya itu ya. Itu kalau gitu. Aku sih ini aja, ikut aja. Gimana? Aku sih yes Iwan aja Tah? gitu Bang Kores. Aku sih yes aja gitu. aku sih Iya. Aku ya sama Jangan yang nanti jadi Anang Kristus dong jadi. jangan kelihatan gitu. Jangan Tapi Iwan, dong. jadi namanya sekarang Muhammad Iwan Ramadan. jadi Muhammad Iwan Ramadan. Iya. Oke. Gimana? Iya. Terus Bang Kores, Alhamdulillah, masya Allah. Nam? Bang, aku mau tanya sama Bang Juma. Dasar-dasar sebagai seorang mualaf udah memeluk agama Islam, tolong dijelaskan dulu sama Bang Juma gimana dasar-dasarnya sebagai seorang mualaf tadi. Silakan Oh Bang iya, Juma. sok. Iya, baik. Jadi saudara saya panggilannya Iwan ya, Iwan. Kita sebagai seorang muslim itu punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita itu adalah membimbing diri kita ini, utamanya hati kita, kalbu kita ini untuk selalu tunduk kepada perintah Allah, perintah Tuhan. Kenapa umat Islam itu disebut muslim? Karena muslim itu adalah orang yang menyerahkan ya segala upaya di dalam hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, yang pertama kali kita harus pahami adalah kewajiban-kewajiban kita gitu. Kita tidak perlu menuntut hak kepada Allah. Cukup kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Muslim itu ya diwajibkan bagi kita kemudian untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi Allah yang disembah itu tidak perlu kita hadirkan dalam bentuk wujud. Bahwa misalnya ketika nanti saudara saya ini sudah belajar sholat, maka ketika sholat itu dibayangkan ada bentukan wujud seperti misalnya bentukan tulisan Allah atau apa, itu tidak. Tapi ketika kita sholat, kita sadari saja bahwa kita sedang berhadapan dengan pencipta alam semesta ini. Itu sudah inti sholat itu. Kita sadar bahwa semenjak kita kemudian wudhu sampai kemudian kita menghadap, itu kita sadari bahwa ini saya sedang menghadap resmi kepada pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Begitu aja. Tidak perlu bertarekat macam-macam. Ya, tidak perlu kemudian ini sholatnya untuk tanah, ini sholatnya untuk angin, ini ada yang tarekat-tarekat kayak begitu. Itu nggak perlu. Cukup Allahu Akbar. Bayangkan saja kalau Anda sedang berhadapan dengan pencipta. Udah selesai. Jangan lagi Anda hadirkan pencipta saya itu seperti apa ya? Apakah dia huruf-huruf Allah atau seperti apa? Itu nggak perlu. Hadapkan saja diri kita bahwa saya sedang menghadap kepada esensi yang maha gaib, yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang kemudian kita sebut dengan nama Allah. Itulah khusyuk itu. Nah, ketika kemudian kita dipalingkan dari itu, sadari lagi, saya lagi menghadap kepada pencipta. Ibaratnya kita menghadap kepada presiden. Tidak mungkin ketika kita menghadap ke presiden di dalam ruangan bersama berdua, kemudian yang kita bayangkan adalah cangkul yang ada di rumah. Nggak mungkin. Apatah lagi berhadapan dengan pencipta. Kita khusyuk, minta ke dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa orang menjadi seorang makmum itu kemudian
diharuskan mereka itu tidak membaca bacaan bersuara seperti imam, tapi cukup kemudian mengikuti dalam hati apa yang diucapkan. Karena hati kita ini kudu sadar kita lagi menghadap gitu. Karena Allah itu gaib, laisa kamitslihi syai', maka sebagai muslim ketika kita ibadah sholat, kita tidak perlu kemudian membayangkan, oh Tuhan itu seperti agama sebelumnya. Yang kita bayangkan ketika kita bernyanyi adalah tiang salib, ada orang di atasnya digantung. Itu menyembah Allah tidak seperti itu. Menyembah Allah itu cukup khusyuk, konsentrasi, saya lagi menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Karena itu maha melihat, maha mendengar. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang pertama itu adalah melaksanakan kewajiban. Salah satu kewajiban kita itu adalah sholat. Kewajiban yang terberat kemudian yang kedua adalah membimbing istri, membimbing anak-anak untuk juga sholat. Ini utama ini. Karena pembeda antara kita dengan umat lain itu adalah sholat. Kalau kita sudah tinggalkan sholat, meskipun kita berhaji, meskipun kita berzakat, meskipun kita lakukan silaturahmi, kebaikan-kebaikan lain, itu percuma. Percuma. Karena amalan yang diterima pertama kali oleh Allah adalah ibadah sholat. Kalau sholat kita sudah lakukan, maka semua amalan kita itu diterima oleh Allah. Maka yang paling utama setelah ini, pelajari rukun-rukun sholat. Seperti apa sholat itu? Nah, saya rasa nanti saudara kita Bang Dinatan itu akan membimbing saudara sholat itu caranya seperti ini, bacaannya seperti ini. Itu aja terus dilakoni setiap hari waktu-waktu sholat bersama dengan istri. Insya Allah dalam proses belajar seperti itu Anda akan menjadi orang yang benar di mata Allah. Kemudian saya mohon nitip kepada saudara saya ini, saudara Iwan, selalulah berdoa agar di dalam keturunan saudara itu dilahirkan seorang tokoh ulama besar untuk kemudian menjadi tokoh Islam di tempat saudara berada sekarang, sehingga desa saudara akan menjadi pusat Islam di daerah tersebut. Amin. Ya, berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku seorang keturunan yang bisa menjadi tokoh besar dalam agama Islam ini, menjadi pembesar di negara ini, yang membawa agamamu untuk disenangi, dicintai dan dipeluk oleh orang-orang yang ada di sekelilingku. Doakan seperti itu. Insya Allah, mana tahu dengan Anda berdoa khusyuk ibadah, kalau bukan keturunan Anda, justru Anda yang akan mendapatkan karamah, menjadi seorang imam besar di tempat Anda, menjadi seorang tokoh di tempat Anda. Itu tidak menutup kemungkinan. Orang yang hanya berdasarkan bismillahirrahmanirrahim karena tekun beribadah, bisa jadi mereka menjadi tokoh. Minimal dia jadi imam di tempatnya. Seperti itu dari saya, saudaraku. Jadi yang pertama adalah sholat, yang kedua belajar ngaji, yang ketiga rapatkan barisan dengan saudara Dinatan untuk selalu menghidupkan suasana masjid di tempat kita. Saya yakin sekali dengan saudara saya berdua, saudara Dinatan dan juga saudara Iwan, menghidupkan suasana masjid di tempat Anda akan menjadi pusat perhatian warga setempat, dan lakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya belajar ngaji, anak-anak dikumpul semua anak Islam, aktifkan mereka untuk beribadah, sehingga suasana Islam itu benar-benar lahir di tempat saudara. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sedikit Bunda minta waktunya. Silakan Bang. Silakan. Ya, Bunda, saya minta dijawab, ke Bunda. Bang Ya, Iwan dijawab. ya, karena Bang Iwan ini kan baru menjadi mu'alaf dan kembali ke fitrah, kembali suci, semua dosanya dihapus. Saya minta satu, enggak macam-macam, sederhana. Mohon didekatkan jodoh saya. Saya minta didoakan seperti itu, Bang Iwan. Serius? Astagfirullah. Orang lagi serius, bercanda. Ini serius. Serius, Bang Iwan. Silakan, Bang Iwan. Beliau lagi serius itu, beliau serius. Serius, Iya. saya serius.
Terus dia minta Cuman ini doa. jodohnya Abang lagi siapa namanya? terhalang Bang Zuma. Satria, Bang Kores. Satria. Satria. Maksudnya ini maksudnya Bang Satriawan. Tolong ia doakan supaya ia kari dapat jodoh bagi Nina katakan si doakan sa kam Nina kari aku bimbing sa. Aku bimbing kam doa sa kari. Semoga Bang siapa tadi Bang? Satria. Satria. Oke, aku Satria. bimbing. Tapi jangan disingkat, kalau disingkat jadi bangsat. Bang Satria yang lurusin. Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, rezeki, rezeki, jodoh, maut, maut, Allah semua yang menentukan. Allah semua yang menentukan. Semoga Bang Semoga Bang Satria di bulan Ramadan ini di bulan Ramadan ini mendapatkan jodoh mendapatkan jodoh yang Amin. yang soleha. amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Yang soleha rabbal aja, jangan alamin. pakai bawel ya. Masya Allah. Soleha aja, kalau pakai bawel bahaya. Nawar ya Allah. Ya, doakan juga kepada sahabat kita yang memberikan apa tadi itu namanya itu ya. Koin. Iya, memberikan koin, kiranya Piala. Allah lapangkan Piala. rezeki antum, dimudahkan semua urusan antum dan Amin, juga amin. disehatkan bersama dengan keluarga. Masya Allah. Masya Allah dikasih lagi. Iya. Ya. Masya Allah. Amin. Kendar, syukur kasiran Mas Kuro, jazakallah khair. Sama ini juga didoakan, ini ada yang nitip ke aku apa tadi tuh dari akhi ini tuh. Terima kasih ucapkan juga berdoakan juga kepada warga muslim di sana yang sudah menjadi asbab menunjukkan akhlaknya yang baik sehingga membuat akhi Iwan itu mau memeluk Islam. Itu juga. Tafadhal. Amin. Terus kira-kira apa lagi yang mau kita apakan nanti ke depannya, kira-kira ini Bunda, Bang Kores, Bang Juma, Bang Satria semuanya yang ada di rumah, kira-kira apa lagi yang kita lakukan ke depannya? Saya boleh tanya nggak, Saudara Jonathan? Sebentar, Silakan. saudara-saudara. Ya, kegiatan anak-anak Muslim di tempat Anda ini apa? Ngaji atau apa mereka? Ada TPA? Mengaji sama belajar sholat, Bang. Ada berapa siswa di sana? Santri? Kalau untuk umat Islamnya di sini yang anak-anak itu sekitar 10 lah. Terbagi dari laki-lakinya 5, perempuannya 5 gitu, kira-kira begitu, Bang. Ada keluhan nggak selama ini? Nggak ada keluhan, Bang. Cuman keluhannya cuma satu, kan orang itu kan puasa. Nggak ada keluhan tapi cuma satu ya. Ada keluhan Belum juga, nanti karena orang cabang-cabangnya. itu puasa. Orang itu kan puasa, jadi kan kemarin ada orang ngasih kurma ditaruh di masjid. Jadi ku kasih satu-satu, ini sampai sebulan kan tahan, ku bilang. Jadi anak-anak ini nggak mau minta 3-3, jadi ku kasih lah 3-3 gitu aja. Itu emang keluhan. Kalau keluhan lain nggak ada. Insya Allah itu ngaji, belajar sholat gitu. Banyak keluhan sebetulnya. Al-Quran gitu ada, Iqra. Orang itu udah Insya Allah ada Bang Juma. Insya Allah untuk Allah. Oh iya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, nanti DM aja kepada Dinda kita Kores. Nanti insya Allah kita bahu-membahu untuk apa yang mungkin mendukung dakwah di sana gitu ya, supaya kegiatan di masjid itu bisa hidup. Nah, saudara kita ini supaya diajarin puasa mulai besok ya, saudara Iwan ya, belajar puasa ya. Anda kalau sudah menjadi muslim, Bang, nikmatnya bulan puasa itu dirasakan ketika kemudian kita bersama dengan istri, anak-anak, bangun di jam 3 subuh, ngumpul, makan bersama, habis itu menunggu waktu subuh berjalan ke masjid, habis itu balik lagi. Nikmatnya puasa itu sangat terasa sekali gitu. Jadi puasa itu adalah satu kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Bulan puasa itu ya nilai ibadahnya berapa bulan itu, Dek? Dinda Alif.
1000 bulan kan? Ya, Atau 100 betul bulan. pahalanya. Bahkan Iya. di dalam sebuah hadis kalau Masya memang Allah. beliau berpuasa di bulan Ramadan imanan waktu saban ghufira ma taqaddama min danbi. Jadi diampuni segala dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, yaitu tadi carilah seluruh fadilah di bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu ada satu malam, maka kejarlah di situ karena satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana 1000 bulan itu tidak ada bulan Ramadan. Jadi begitu banyak lipatannya. Masya Allah. Kepada lanjut Gurunda. Iya, itu dia ketika kemudian ditanyakan orang-orang terdahulu usianya panjang gitu ya. Ada yang sampai 600 tahun, 900 tahun. Lalu kemudian umat baginda Rasulullah Muhammad SAW paling 100. Belum ada juga yang sampai 200 tahun kan. Allah kemudian mengatakan sebenarnya usia umat itu jauh lebih panjang dari mereka. Karena kenapa? Setiap tahunnya itu ada 1000 bulan untuk mereka. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun itu? Nah, kalau misalnya usia kita berpuasa kurang lebih 40 tahun kita berpuasa, dikali 1000 tahun itu berapa tuh? 40 kali 1000 bulan gitu ya. Kita dapatnya berapa tahun itu jadinya? Ukuran amalan yang kita dapatkan. Nah, jadi saudara kita ini Ikhwan, belajar untuk berpuasa besok, rasakan nikmatnya puasa itu sangat luar biasa. Indahnya itu di situ menjadi seorang Islam. Saya kira begitu. Jadi saudara Dinatan, kalau ada apa-apa yang perlu dibicarakan nanti bisa DM ke Dinda Kores. Iya, tepat sekali. Ini aku menyambung Gurunda. Apa tuh bunyi plastik-plastik? Minta tolong norek sama alamat gitu, karena udah ada para ahlu sodako hamba Allah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya gitu. Ya, akhi Dinatan Ya tolong ya, minimal nanti. untuk beli pohon kurma. Sekalian pohonnya ya. Sekalian pohonnya. Atau kalau Akhi Dinatan di sana butuh Iqra atau Al-Qur'an, langsung DM saya aja, itu khusus dari saya. Langsung DM Aman aja ke saya. aman. Nanti Ya. kalau misalnya ada perlu apapun nanti ku kontak ke WA nanti. Ya, kalau butuh Iqra, Quran, Iya, Iya. jangan DM ke Siap, saya siap, karena nggak kebaca itu. Ya, ini untuk Bang, yang lain aku juga ke yang Bang Juma mau nggak bisa. ini tafadhol. Ke Bang Juma nggak bisa silakan. aku. Iya, karena Gimana, arus Bang? lintas DM itu tabrak-tabrakan, jadi nggak ada yang bisa masuk. DM-nya ke Bang Kores Oh, aja iya, iya. atau ke saya, nanti saya direct ke Gurunda Juma. Siap. Terus tanya lagi, ini nanti seandainya ada lagi umpamanya ke depannya, insya Allah lah, mudah-mudahan ada. Kalau ada yang mau mualaf lagi afirmasi ke Bang Kores, kalau nggak ke Bunda kan bisa, ke Bang Alif, Bang pengamat debat kan bisa kan? Bisa. Iya. Sohe, ke siapapun muslimnya oke. pasti nanti kami adakan acaranya. Sama apa lagi ya tadi itu ya? Tunggu. Ini Siap, ada siap, lagi soal ini. Mungkin Oh iya, ini dari Bunda. Tunggu. Ini dari Bunda Evi. Kalau misalnya butuh sertifikasi mualafnya, itu bisa diarahkan nanti ke kota Kutacane, Aceh Tenggara. Kutacane Nah, itu ya? ntar aku kasih kontaknya. Iya, nanti di sana diurus di masjidnya gitu, sehingga legal gitu. Kalau misalnya ada gimana-gimana, Oke. nggak perlu rebutan lagi nih antara kaum karena sudah ada surat legalnya. Nah itu nanti aku kasih kontaknya ya, Akhi Dinatan ya. Siap. Kasih aja kontak aku nanti, WA aku sama yang tadi Bang Kores. Aman itu, nanti aku Siap. urus nanti. Ya. Oh iya, lupa Bang Kores, saya lupa ada pesan, Nam. ada amanat ini Gurunda dari Bunda Pi Hasan di Kanada. Dia kalau ada yang mualaf, dia nitip satu doa buat ke mualaf itu. Anaknya yang 3 orang itu semuanya murtad di Kanada itu. Dia pengen didoain sama para mualaf ini biar anak-anaknya ini balik lagi ke Islam.
Itu Oh Ahi iya, aku Dinatan. Berarti Cuma namanya saya sama lupa Bang ya Iwan nama-namanya. Saya ingatnya itu Evi, Bu, itu ukti Evi itu yang di Hasan. Kanada. Itu Iya, Hasan. ukti Evi Hasan. Sama ini satu lagi juga ini dari kepada seluruh muslim aja lah ya supaya nggak ini semoga pernikahannya diselamatkan dari perceraian. Nah itu nitip dua itu Akhi Dinatan dan Akhi Iwan, tolong ya. Oke Bang. Oke. Amin. Itu mohon didoain biar balik lagi ke muslim anak-anaknya Oke. Bunda Pihasan. Untuk yang di Cuma Kanada dulu yang Ya, untuk iya, di Kanada itu. dulu doakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, semoga semoga yang murtad ibu siapa tadi Bang? Anak-anaknya Anak- Ibu Epi Hasan. Anaknya Ibu Epi Hasan anak-anaknya Ibu Evi Hasan yang ada di Kanada yang ada di Kanada mendapat hidayah dari Allah mendapat hidayah dari Allah untuk kembali ke agamanya, agama Islam yang benar. agama Islam yang benar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Terima kasih. Satu lagi apa tadi Bang? Satu lagi tadi apa Semoga Bang? muslimin yang sedang diuji pernikahannya supaya Keluarganya. dipulihkan kembali hubungannya. Iya. Amin. Ditentramkan rumah tangganya. Ya Allah, Ya Allah, semoga yang sudah berumah tangga semoga yang sudah berumah tangga ditentramkan ditentramkan dan tidak jadi pertengkaran antara rumah tangganya. rumah tangganya. Semoga mereka Semoga mereka selalu bersama dunia dan akhirat. dunia dan Amin ya Allah. amin ya Allah. Amin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, masya Allah. Welcome to the hood, Akhi Iwan Ramadan. Dinda, mana tahu ada teman-teman yang ingin infak sedekah kepada saudara kita ini boleh, karena adalah kewajiban kita kemudian untuk sebagai seorang muslim ketika ada yang mualaf itu untuk memberikan berupa doa, berupa apapun dari kita dengan seikhlasnya kepada beliau untuk memudahkan beliau menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dari teman-teman sekalian yang di netizen Zulkifli M. Abbas ataupun yang ada di Komal ini atau yang berafiliasi dengan Komal saudari kita ini blokir permanen yang dalam waktu dekat akan ganti nama akun ini, jelek kali namanya. Iya. Mudah-mudahan bisa teman-teman sekalian ikut memberikan infak sedekahnya mumpung bulan suci Ramadan, yang memiliki harta berlebih ya agar memberikan infak sedekah kepada saudara. Silakan. Jadi Ikhwan, ini ya, bentar. Berarti nanti jadi janda permanen gitu ya? Waduh, Udah mulai itu. oh buset dah. Enggak, ini bagus tak? orang orang menutup diri terus loh ini. Kenapa? Takut ya? Takut cowok ya? Waktu Enggak, Hesti takut bukan. cowok ya? Ganti nama aja. Alergi. Ukti Cepet namanya tahu ya. aja bagus, nama Hesti Soleha. Mungkin Nanti apa? YouTube-nya saya kasih nama Bawel Permanen. Boleh. Keren. Bener. Atau Islam permanen. Nah, bagus tuh. Enggak, Itu mualaf. Bagus mualaf permanen. Nah, itu. Sip, cakep itu juga. Cakep. Anyway, ini Ikhwan ya, Setuju. aku lanjut dulu yang tadi Guru pesen ya. Tafadhol yang ingin menginfakkan sebagian hartanya dan rezekinya bisa melalui rekening MMCI yang tertera di channel Zulkifli M. Abbas. Nah, kalau yang untuk TSCC, tafadhol bisa melalui rekening yang tertera di deskripsi TSCC. Sekarang sudah masuk 350.000 di akuk dan udah ada yang mau ngirim alat sholat juga gitu. Nah itu Ivan ke sana. Nah,
Terutama untuk yang rekening MMCI itu pakai kode 333 supaya admin MMCI yang bagian keuangannya bisa menyisihkan tidak tercampur-campur gitu. Mana uang untuk pembangunan, mana uang untuk mualafat gitu Ikhwan ya. Kodenya 333. Itu. Iya, maksudnya kalau misalnya Anda infak 50.000, maka kodenya 50.333 gitu. 100.000 100.333. Jadi bendahara bisa mengetahui oh ini peruntukan mualaf gitu. Nanti keren kan Bang? Ganti nama akunku janda Gitu, permanen Ikhwan ya. ya. Gantinya Gitu. ya. Keren ya. Mualaf, mualaf. Nanti kalau janda permanen semuanya masuk ke sini jadi janda semua nanti. Atau dikejar-kejar janda semuanya. Ini Akhi Dinatan kemana? Mental kayaknya. Mental. Tapi bisa jadi mental, bisa jadi jaringan ya. Karena kan kita maklumin semalam juga gitu kan. Dia mental juga karena jaringan. Makanya tadi saya bilang dipercepat aja gitu. Oh dia ini ada lagi ada. Dan Kalau mualaf Ya, permanen kata- bisa jadi oten-oten Enggak, yang Akhi naik Riko ke dulu. sini jadi Akhi Riko mualaf mau semua dagang. nanti. oh bisa kata jadi bisa. motivasinya belum kita mungkin tadi Gurunda bahwa ujian ketika orang beriman Ya, akan ada lanjut aja deh, ujian lanjut. harus siap. Itu Akhi Riko, Saya, Akhi Riko dulu. saya bikin kopi dulu. Tapi Bunda, Riko dulu naikin tuh mau itu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hafal Itu mau Gurunda ya? dibantu Bang Riko. nanti terakhir. Saya Riko Waduh. di Bangka Belitung. Oh, asik. Saya sedang Dia nggak mau berjualan. gabut ya. Dia nggak mau gabut ya. Hafiz Saya sedang Quran. berjualan aneka cemilan Belitung, abon ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri enak banget, pastel mini abon tenggiri apalagi enak, peletek ikan tenggirinya berasa banget, stik cumi, telur cumi, lada hitam enak banget, itu gurih banget, terus kerupuk ikan tenggirinya sangat luar biasa enak, lalu cakian dan otak-otak, tapi untuk Jakarta aja yang bawah itu ya, cakian dan otak-otak itu. Insya Allah kami akan kirimkan melalui layan parcel, cepat sampai dan aman sampai di tujuan. Insya Allah juga amanah dan halal. Untuk Lebaran ini 2 minggu sebelum Lebaran kami sudah stop untuk order. Jadi terakhir order 2 minggu sebelum Lebaran udah. Insya Allah ya amanah dan halal. Tolong tambahin Bang Zuma. Bantu Gurunda. Oke teman-teman sekalian yang ingin pesan Bang Suma, yang ingin pesan abon ikan tenggiri, silakan pesan kepada saudara kita Riko Ferdinand. Saya sendiri sudah pernah merasakan, memang enak sih, enak dan juga kemudian renyah gitu ya. Nggak sama dengan abon-abon yang dijual kebanyakan. Jadi teman-teman yang ingin merasakan abon ikan tenggiri dan
Yes. Ini apa namanya? Ini alhamdulillah udah masuk lagi dari hamba Allah 1.500.000. Wow, masya Allah. Semoga Allah azza wajalla balaskan berkali lipat dunia akhirat untuk hamba Allah ini. Amin amin Allahumma amin. Chat aku dibalas ya, beres live ya. Gimana nggak jelas suaranya? Aki Kores. Chatnya aku dibalas ya. Beres live. Oh siap. Apalagi ya? Oh ini sama ini sekarang nanti. Gimana? Iya. Ini Akhi Dinatan kira-kira istrinya akan di live kan juga gitu atau gimana? Istrinya nanti udah kutanya sama dia, aku aja yang mensadarkan. Kan nggak apa-apa kira-kira. Nanti videonya aku kirim ke WA nanti, ke WA Bang Kores nanti gimana kira-kira? Iya karena tidak alhamdulillah ini ya, siap aman. kalau dibawa ke sana Aku cuma karena nanya aja. tidak menunjang ya, kasihan perempuan. Iya. Nanti sadarkan ya nanti ku videokan, ku kirim nanti ke WA gitu nanti. Ke WA Bang Kores gitu. Iya. Oh itu musik. Siap. Woi. Buset masuk itu suara apa tuh? Gini Bang Kores, Ya. udah dijelaskan masalah sertifikat mualafnya Bang Kores? Iya, nanti ini dari Bunda Eva. Ini Bunda Eva nanti insya Allah akan membantu mengenai sertifikasi administrasi begitunya. Itu di kota apa ini ya? Tadi itu di kota Kutacane gitu. Oh iya, Gurunda. Oke. Itu udah beres, Gurunda? 6. Apanya tuh? Sertifikat mualaf yang Ismail Ramadan, Bang Alo. Sudah Bang komunikasi dengan Ustaz Alwan nggak? Beliau minta KTP soalnya. Oh, yang kemarin saya kirim nicknya aja ya? Iya, boleh nggak nanti antum yang komunikasi dengan beliau? Oh, jadi saya langsung ke Ustadz Alwan. Iya, betul. Siap. Bilang aja Soalnya- yang dari Bang Suma kemarin. Ya, soalnya kasihan dia belum dapat ini ya, sertifikat udah seminggu ya. Iya. Nanti antum kirim alamat di mana itu sertifikatnya mau dikirim ya. Iya. Kata dia sih kirimnya ke kosan dia, karena kalau ke rumahnya kan dia tinggal masih sama itu. Oke. Nah, itu tinggal komunikasi dengan beliau nanti. Ini banyak yang request itu ada yang mau mualaf Afwan, itu tunggu bener, bentar. Bukan. Itu ada perantau. Bukan. Katanya mau naik. Bukan mau mualaf dia minta doa kepada yang mualaf. Dan sabar dengan pal. Oh. Coba baca, dia minta doa kepada yang mualaf. Coba ketik aja. Coba dijelaskan dulu, pertegas dulu. Iya. Tadi di typing memang banyak minta doa ya. Typing tadi banyak minta doa untuk orang mualaf. Sekarang gini, ini hanya jaringan susah. Jadi kita kalau mendoakan mereka satu-satu. Nah, untuk orang di Natal ini pulangnya nanti udah kemalaman. Ini udah jam berapa? Jadi kita ini bukannya saya tidak baca doa itu typing saya baca. Cuman saya menjaga ininya Pak Iwannya. Besok mau sahur lagi. Mereka tuh dari rumah itu sekilo jauh loh mencari jaringan. Nanti doain kalian satu-satu itu mau berakan waktu berapa lama? Itu loh. Nanti besok atau kalau udah mulai sholat, doakan aja kebaikan terhadap semua yang menjadi saksi syahadatnya gitu. Disatukan aja doanya. Gitu. Ya Allah, kepada saudara-saudara saya yang menyaksikan persyahadatan saya semalam, kiranya Engkau mudahkan seluruh urusannya, berikan kesehatan, angkat penyakitnya, dan kemudian jadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Iya. Amin Allahumma amin. Nah, Akhi Dinatan ini udah prosesnya udah beres semua. Kalau misalnya mau kembali pulang ke rumah masing-masing istirahat, tafadhol silakan.
Iya. Itu mau tanya Bang Kores, itu untuk apa tadi? Untuk yang sertifikat mualaf tadi, dia diantarkan entah nanti saya jemput ke Kota Cane. Gimana kira-kira? Entah saya jemput Nah, itu jadi Mak. Sandi. Ya gimana Bang Kores? Jadi gini Akhi Dinatan, nanti aku akan hubungkan Akhi Dinatan dengan bundanya. Nah itu nanti kontak-kontakan. Maksudnya aku gitu siap. Akhi Dinatan nganterin beliau sekeluarga gitu. Maksud aku begitu. Kan mobil ada kan tadi ya? Bisa nanti mobil di rental dari sini nanti ke sana nanti gitu. Iya karena ada Akhijo juga kan. Akhijo juga udah siap itu. Tuh. Oh iya siap Bunda. Siap Bang Kores. Nah nanti nanti kita ngobrol di belakang untuk ininya. Ini memang Oke, daya siap. pikatnya tinggi ini ya UTS ini. Siap Bunda katanya. Siap, atau Yang ngomong tidak, Bang Pak? Kores dari tadi Iya. Bunda dibilang. Dari Mungkin tadi dia bilang gini lah Bunda ya. mulu ya dari tadi. Apa namanya sebagai sebelum ini apa Mulai framing penutupan lagi bahwa nih. Framing lagi nih, framing. enggak, bukan ini ke mualaf. Aduh. Oh, Ke mualaf. Ke mualaf Pak Iwan ya bahwa kita juga tetap mengingatkan sesuai dengan ayat tertulis di Al-Qur'an ya di surah Al-Ankabut ayat 2 di situ tertulis bahwa bismillahirrahmanirrahim asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, bahwa apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Kamu Jadi jaga tuh. Kewalinya dari bisa Cincin. saja ujian nanti banyak nggak datang ya, ujian datang untuk kita karena Oh iya ini kata Akhironi itu gini UTST kalau supaya aman damai tentram rumahnya nggak berantem mulu itu anaknya mungkin minta papa baru mungkin. Sok atuh. Bukan, dia itu anak saya ini anak ketek. Tahu nggak anak ketek? Atau Iya, gini bungsu, aja, bungsu. atau gini aja Iwan Pilah yang ada di bawah bantu Bunda Hesti biar dia bisa beli soundcard PF9 250.000 biar bisa di mute di sana. Karena kan host nggak bisa di mute. Enggak, Kalau anak pakai soundcard itu bisa di mute. anak aku ini tahu nggak? Bisa, Dia tuh suka bisa bikin itu, bisa. mabuk, suka gitu loh. Pokoknya mamanya ada apa dia suka gangguin, suka bikin bising gitu. Dia nggak ngerti. Itu ada yang Bunda minta Esti, gini dinaikin itu aja. kenapa? Kayaknya penting kali semua Kayak tappingnya. Iya. minta doa paling Bang, minta doa. Bukan enggak itu katanya mau pada mualaf gitu UTST. Ini sebentar. Siapa yang Akhi mana? Siapa Dinatan. namanya? Siapa? Iya itu. Kalau nggak Melvin, Akhi Dinatan mau lanjutin perjalanan atau masih ada mau ngobrol-ngobrol lagi? Kita selesaikan dulu. Nggak ada lagi. Kalau memang ada yang mau mualaf, naikkan aja dulu. Kami kurasa udah selesai. Allah Akbar. Naikkan aja dulu yang mau mualaf itu. Ya. Pak Dinatan. Siap, Pak Dinatan. Saya Syukur doakan kasih Mas semoga Guru. Pak Dinatan Jazakallah dengan khair. perjuangan Bapak mengantar seorang mualaf ke sini mencari jaringan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak berkali lipat dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa Bapak dan melimpahkan rizki berlipat-lipat ganda dan semoga Allah nanti mematikan Bapak dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik dan masuk ke dalam surganya Allah, surga Firdaus, dan semoga Abah Dinatan matinya nanti mati Said. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk Bang Kores nanti ke depannya kita WA aja entah gimana apanya nanti Bang Kores ya. Ya. Aman ya. Silakan Ibu host, keputusan ada di tangan Anda. Pilih antara kami dengan pengamat debat siapa yang mau dieliminasi. Saya terima dan naikkan yang lain. Oh Aku gitu aja ya. turun aja. Aku aja turun. Bang Ali. Oke. Bang Ali. Ya, oke Pak Dinatan saya turunin ya, karena Pak Dinatan juga harus pulang. Ini sudah jam 23.19. Nanti perjalanannya juga 1 kilo ya. Belum lagi besok kita harus ini ya sahur ya Pak ya. Oh ya. Hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tabah dan Nah. sabar ketika So, menghadapi aduh, ujian siapa yang ya. pertama tadi? Ada Siapa perantau tadi yang dulu. katanya mau mualaf ya? Terkadang aku heran nengok orang-orang minta doa gini. Aku ini aku alami sendiri. Banyak orang minta doa sama anakku, tapi anakku gak pernah doain mamanya. Kadang-kadang pening juga nengok dia nih. Mamanya yang doain dia tak ada doain mamanya. Ya, Coba ada perantau naikin, coba ada perantau. dia perantau ya. Iya, itu ini kita lihat dulu mau minta doa atau mau syahadat. Coba dinaikin aja Iya. dulu. Oke, Biar oke. apa? Katanya Biar pada dia minta bisa doa. perantau. Kita percayakan pada LC. LC. Tapi di sini tidak ada adik perantau, adanya santri. Tuh tadi saya Katalis ini mau ngomong dulu. apa tuh? Tadi kepotong-potong mulu kasihan. Nggak apa-apa, tapi kan poinnya intinya seperti itulah ya, bahwa ketika dia menjadi seorang mu'alaf akan juga nanti banyak ujian ya. Ujian itu kan sebagai penguat iman, bagaimana teruji imannya itu kan. Ujian itu akan banyak datang, namun solusi juga Allah berikan kan. Bagaimana wasta'inu bisobri wassalah gitu. Tetap memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi karena ada tertulis di ayat Al-Quran bahwa dicontohkan juga oleh orang-orang sebelumnya ketika dia mengatakan beriman akan banyak ujian yang datang. Bahkan Nabi berkata ujian yang terberat di antara manusia itu tentu para nabi. Dan ujiannya sangat berat, lalu orang-orang beriman, orang-orang saleh nanti akan banyak ujian, mohon tetap bersabar dan tabah. Ada satu nasihat sebenarnya yang ini pun nasihat untuk saya pribadi, mungkin juga untuk kita semua yang berlaku ya. Karena di nasihat ini juga sangat seolah-olah saya ini terjewer gitu. Jadi di salah satu hadis qudsi itu yang sangat indah, terutama di bulan Ramadan, bahwa kalimatnya begini ya, bahasa kitanya mungkin sambil nunggu Afwan, karena ini sebenarnya tadi juga ingin terucap bahwa wahai hamba-hambaku, ini dalam sebuah hadis qudsi ya, sempat-sempatkanlah kamu beribadah mendekatkan diri kepadaku, kelak hatimu aku beri kekayaan dan lewat tanganmu akan aku alirkan rezeki. Dan janganlah kamu menjauhkan diri daripadaku, kelak hatimu dilanda kefakiran dan lewat tanganmu aku penuhi kesibukan yang tidak menguntungkan. Itu di bulan Ramadan ini permintaan dari Allah, banyak-banyaklah kita berdoa, memohon kepada Allah. Justru Allah itu sangat senang melihat hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Jangan sampai kita jarang ya, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Nasihat untuk diri, ternyata diri juga banyak hilap, banyak lalai dalam berdoa. Juga untuk semua, semoga ya jadi nasihat. Terima kasih, itu aja Afwan. Lanjut. Ya. Ini yang minta Bunda, ada nggak? naik orangnya mana? Gak ada, dari tadi ditunggu gak ada. Mana dia nggak ada minta permintaan, nggak ada yang Melvin, pernah dia perantau, nggak ada orangnya, nggak ada. Iya, nggak ada. ini netizen ini cepat kena ini ya, provokasi ya. Entah orang lagi serius di ini jadi tergak ada. Iya. Nah di mana? Takutnya mereka cuma mau ganggu aja loh. Betul, setuju. Saya sering tuh menghadapi yang kayak gitu kalau misalkan lagi lab. Ini yang di LC ini cepat terprovokasi. Mana gitu, mana? Gak ada, satu pun tak ada yang kalian bilang. Mana? Jadi gini, buat yang typing jangan terlalu percaya. Dia katanya mau mualaf, ini takut dia mengganggu suasana kita di sini, mau mualafkan orang. Ya, jadi lain kali jangan gampang percaya ya. Gitu. Di Jamba juga orangnya nggak ada. Di Jamba nggak ada orangnya. Saya udah cari sampai 1.000 orang gini, saya cari di sini nggak ada. Yang ada di sini Pak Christian yang minta naik. Pak Christian adalah seorang pendeta. Oke, kalau begitu waktunya dialog. Gas. Apa yang mau dia lah? Ayo, siapa yang Pak Christian mau kita naikin? Naiklah. Iyalah. Mari kita dialog. Tenenet. Halo, selamat siang Pak Christian. Suaranya pelan kali. Pak? Malam. Selamat malam, bukan selamat siang. Oh iya, astagfirullahaladzim. Iya. Allahu Akbar. Ya maklumlah Pak, banyak pikiran. Christian. Gimana Pak Christian? Udah percaya Yesus itu hanya utusan? Hah? Udah percaya Yesus hanya utusan? Oh iya, itu saya percaya kok. Tadi saya sudah dialog sama Bang Alhamdulillah. Ilman. Suaranya Kalau pelan itu saya- kali Pak.
Ya. Sebentar coba Suaranya saya pelan. cek. Iya. Ya, sambil Oke. dibenerin aku nanya lagi ya. Berarti udah percaya juga kan kalau misalnya Yesus dan Allah itu berbeda, ya nggak? Saya lagi nunggu ngambil handset. Nggak, lagi wudhu dia. Ya halo, kedengeran ya? Ah, cakep ini. Ya. Kedengeran udah bagus. Nah, kalau gitu udah percaya dong kalau Yesus dan Allah itu berbeda, ya nggak? Dalam konteks utusan iya. Bang. Dia kok tahu saya? Ini gimana caranya? Pres. Apa akunnya dulu? Joyce. Oh, Brother Joyce. Iya. Jadi sekarang Masih belum ada ini ya? Pak Joyce ini, bentar Bang Kores. Pak Joyce ini sekarang menjelma jadi Bak Christian. Enggak. Saya memang namanya Christian. Itu pakai akun namanya Joyce, itu istri saya. Soalnya kan Joyce Allah istri. gitu kan, Elohim menjelma Ya. jadi manusia. Jadi Pak Christian kemarin Joyce menjelma jadi Christian gitu. Gitu. Ya, terus tanggapannya brother apa? Brother Christian gimana tuh dengan yang syahadat tadi? Oh iya. Oh, saya lihatnya ketawa-ketawa sih saya sama istri saya pas lihat. Iya, oh ternyata begini Kenapa? caranya. Enggak ya. Ketawanya gini, bukan ketawa itu enggak, tapi oh ternyata begini ya caranya mensahadatkan orang gitu. Terus cara masuknya itu seperti itu. Jadi kita lihatnya oh seperti itu ya ternyata. Iya gitu. Kalau di kalian kan lebih terapa ya namanya, lebih apa? Terlegitimasi gitu melalui organisasi terorganisir kan gitu ya kalau kalian mah. Cuman kalau yang kayak gitu-gitu kan pengajaran manusia jatuhnya Brother Christian, ya nggak? Iya, kalau kami pun ada halo yang... Sis Joyce. Itu istri saya di belakang. Lagi nyimak tadi kita lihat berdua kok. Masya Nyimak Allah. gini. Gitu. Iya gitu. Ini apa namanya? Ya semoga lah si Daya sampai kepada Brother Christian dan juga Sister Joyce gitu, karena sayang banget kalau orang-orang baik ini tidak lanjut sampai surga dari Tuhan yang satu-satunya ini gitu. Sayang banget gitu loh. Iya. Bisa aja Bang Kores. Ya. Ini aku nanya frontal ya. Ini aku nanya bertanya yang agak sedikit provokasi. Bukan provokasi, deng. Agak-agak sedikit konfrontatif. Iya. Brother Christian sangat menyayangi istrinya nggak? Oh iya. Sangat. Kalau sayang banget, kenapa berpisah menjadi debu tanah? Kenapa nggak dilanjutkan sampai surga? Oh, saya ngerti pembahasannya. Selamat datang di kebenaran. Silahkan dijawab. Ngerti. Kalau di kita di Kristen itu kan keselamatannya pribadi. Bang Kores, bentar Pak Kris. Bang Kores, kalau ngomong ke hati aja, jangan ke jantung, Bang. Iya gitu. Nah kan masa cuma sampai debu tanah, padahal kan bisa sampai surga kasihnya. Iya nggak? Ya tapi kan santai dulu ngomongnya, Bang, jangan sampai ke jantung dulu. Kasih kayak pemanasan. Iya. Di kita di Kristen itu keselamatan itu pribadi, Bang Kores. Jadi di sorga itu sudah tidak ada lembaga kekeluargaan lagi. Gitu. Oh gitu. Berarti udah saling ikhlas ya, saling melepaskan di surga nanti. Iya, maksudnya bukan saling ikhlas karena kan pekerjaan kita nanti kalau di surga kan menyembah Tuhan gitu. Pekerjaan tidak ada rasa sakit lagi, tidak ada rasa haus lagi, rasa lapar lagi tidak ada rasa kesusahan. Makanya
ini yang namanya keluarga itu fokusnya kita itu orang-orang yang masuk surga itu fokusnya itu kebahagiaan kita itu berjumpa dengan Allah gitu. Itu sudah kebahagiaan dengan yang melepaskan hakiki. ikatan-ikatan. Iya, karena kan gitu ya. Sayang banget ya. Waktu di bumi, kekeluargaan kan ini dibentuk di bumi, waktu di dunia. Nah, sedangkan surga bukan sama seperti bumi. Itu dalam pengertian kekristenan. Jadi surga itu tempat yang maha kudus gitu. Jadi bukan seperti bumi lagi itu cara kita untuk melibatkan diri dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu dalam pengertian kekristenan. Oh, aku baru tahu loh. Ternyata dalam perspektif surganya Kristen, keluarga itu tidak kudus ya jatuhnya ya. Maksudnya ketika di bumi ya keluarga harus kudus gitu. Ketika kita di bumi ya kita bangun harmonisasi dalam keluarga itu harus kudus. Tetapi ketika keluarga ini sudah menuju tempatnya di surga dalam pengertian Kristen, berarti keselamatannya itu sudah pribadi. Sudah tidak ada lagi lembaga kekeluargaan di surga. Karena kebahagiaan hakiki kita itu berjumpa dengan Tuhan gitu. Keluarga itu hanya pada saat kita di bumi. Oh iya, di surga itu. Di surga itu sudah. Jadi keluar di surga itu kan hanya ada yang kudus kan, gitu kan? Yeah. Yang tidak kudus ditinggalkan, iya nggak? Nah ini yang aku baru tahu di situ hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak itu tuh dia tidak dibawa masuk ke sana. Ini aku agak kaget juga karena aku tuh sangat menyayangi keluargaku, istriku, anak-anakku gitu. Jadi kalau misalnya dalam kekristenan till death do us part, kalau kami itu forever till jannah gitu. Alhamdulillah gitu. Kita ya ini sesuai selera sih. Jangan ngomong gitu dong. Jangan ngomong sesuai selera. Berarti dengan kata lain secara tidak langsung Mbak Kores bilang seleraku juga begini, nggak mau nikah lagi gitu. Nggak boleh gitu. Ya ujung-ujungnya di sorga juga minta suami nanti UTST. Tapi itu tadi temannya. Nggak ada istirahatnya. Ketika menyembah Tuhan ada istirahatnya atau terus dia? Ya kan tadi saya bilang yang pertama keselamatan pribadi bukan berarti keluarga. Keluarga nggak bisa masuk surga, tapi karena pribadi kita, jadi itu tergantung hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, karena di surga itu sudah tidak merasakan rasanya sakit, rasanya lapar, rasanya ada kesusahan. Jadi sudah tidak ada perasaan-perasaan seperti itu yang kita rasakan. Itu dalam pemahaman kekristenan. Gitu. Jadi kalaupun kita mau menyembah Tuhan itu di surga, itu pasti tidak ada rasa capeknya gitu. Oh jadi apa yang telah kita, misalnya orang-orang terbaik dalam hidup kita, keluarga yang telah ada sejak kita kecil, segala jeripayah orang tua kita membesarkan kita, itu semua hilang dalam surga kekristenan. Jadi ya gimana ini aku nggak ngerti. Surga itu kita tidak mengenal siapa-siapa di sana atau semua orang jadi orang asing. Jadi bukan hilang, tetapi namanya kan lembaga kekeluargaan itu hanya ada di bumi, ya kan? Waktu ada di bumi, ketika masuk di dalam surga, di dalam pemahaman kekristenan tidak ada lagi lembaga kekeluargaan, gitu. Yang ada pribadi, masing-masing kita pribadi, gitu. Jadi kalau doa gini nggak berlaku ya Pak Christian doanya. Ya Bapak, satukanlah aku nanti di surga bersama suamiku. Atau ya Bapak, satukanlah aku nanti di surga bersama istri dan anak-anakku. Nggak ada ya doa kayak gitu ya? Jadi kalau kita berdoa, sekiranya kalau boleh keluargaku bersamaku itu masuk dalam kerajaan surga. Gitu. Sekiranya kalau boleh ya, saya juga pun maunya satu keluarga masuk dalam kerajaan surga. Tetapi sekalipun satu keluarga kita masuk, tetapi di dalam surga itu sudah tidak ada lembaga kekeluargaan lagi, tapi masing-masing pribadi, gitu. Nah iya, kalau dalam Islam kan
misalnya dalam Ar-Ra'd ayat 23, kita kan Allah janjikan kepada kami dalam Jannatul Adn bahwa kami akan dikumpulkan dengan orang tua kami, dengan pasangan kami, dan dengan anak-anak kami nantinya. Karena pribadi aku ya, dalam pribadi aku ini, sejatinya kenikmatan hakiki di dunia itu adalah bisa selamanya ngobrol bareng-bareng dengan orang-orang yang kita kasihi, kita cintai. Itu dalam pribadi aku gitu. Nah, ini alhamdulillah dalam Islam Allah memberikan janji itu kepada kita dalam Ar-Ra'd ayat 23. Makanya kami itu tidak ada till death do us part, yang ada kami itu forever till jannah. Nah, ini aku juga agak shock ketika mendengar dalam kekristenan, oh ternyata surganya bersifat pribadi gitu, bersifat eksklusif untuk diri sendiri. Jadi Sebenarnya bukan kayak diri sendiri. Gimana? Sebenarnya bukan diri sendiri. Jadi kalaupun ada keluargaku nanti masuk surga, tapi lembaga yang namanya lembaga kekeluargaan itu yang waktu ada di bumi tidak ada. Keselamatan itu pribadi. Jadi kalaupun istri gue masuk surga, itu sudah bukan bawa nama keluarga lagi, tapi bawa pribadinya masing-masing. Gitu. Nah, itu yang aku gini tuh. Jadi kan bukan istri dong, mantan istri jatuhnya dong. Mau nggak mau kan Ya, diceraikan ketika masuk surga. Nggak ada percaya tadi, tapi makanya tadi bilang segala hubungan sesuatu yang berada di bumi itu sudah tidak sama seperti yang di surga. Jadi di surga itu tidak ada ikatan suami atau istri lagi atau anak lagi, nggak ada gitu. Karena itu sebuah lembaga yang dibentuk Asing ya, orang kita asing di ya. bumi. Iya, jadi Orang asing ya. sudah bukan orang asing sih. Jadi gini, bahasa saya apa sih yang bisa saya simpulkan itu tidak ada lembaga-lembaga seperti itu lagi dalam surga gitu loh. Tidak ada lembaga. Iya, kalau nggak ada lembaga kekeluargaan. keluarga jatuhnya bukan keluarga kan, gitu kan jatuhnya kan. Iya, jadi di surga sekalipun saya bersama istri saya ada, tapi tidak ada ikatan, maksudnya bukan ikatan, tapi tidak ada yang namanya lagi suami atau istri gitu, nggak ada. Karena sudah di surga, goalnya kita sudah dapat, kebahagiaan Iya. kita tuh ketemu Tuhan langsung, gitu. Jadi ketika susah di dunia itu bersama-sama, tapi ketika bahagia di surga masing-masing. Iya, karena keselamatan itu dalam pemahaman Kristenan itu Oh. masing-masing. Contoh ya, contoh gini, sekalipun saya sama istri saya sudah menikah, saya yang baik, saya yang melakukan kehendak Bapa, gitu. Ya otomatis istri saya mungkin yang akan pergi ke surga, gitu. Iya. Jadi masing-masing pribadi. Iya, Begitupun inilah yang kalau sudah anak pendeta pasti masuk surga. Enggak, siapa bilang? Belum tentu. Yang yang menentukan kita masuk surga itu ketika kita melakukan kehendak Bapa, gitu. Iya, ini Jadi, juga yang aku lebih ini kepada pribadi. brother Christian. Ya. Lebih kepada pribadinya itu kan. Nah, ini makanya aku tuh kadang ketika dialog sama kekristenan, mereka itu suka kebingungan. Ini benar-benar literally kebingungan ya ketika aku tanya, "Iya, setelah selamat itu ngapain? Setelah selamat itu ada apa?" Nah, alhamdulillah dalam Islam itu dijelaskan. Nanti dalam Islam itu kalian akan berkumpul dengan keluarga, kalian akan mempunyai istana, dan kalian tidak ada kesedihan di dalamnya. Kalian bisa beraktivitas dalam surga itu dengan orang-orang yang kalian sayangi gitu. Sehingga jelas kita tuh, oh ternyata kita abadi dengan apa yang kita sukai dan cintai. Nah, tapi dalam kekristenan udah masing-masing isinya itu beribadah kepada Tuhan. Dan itu nggak ada istirahatnya tadi kata Pak Christian ya. Bukan gak ada istirahatnya, tetapi karena di surga itu sudah tidak merasakan yang namanya susah, sakit, seperti yang ada di bumi. Jadi kalaupun kita nantinya akan menyembah Tuhan kita itu setiap saat, setiap waktu tanpa ada istirahat, tidak ada lagi rasa capek gitu. Tidak ada lagi rasa capek. Oh. Iya. Ini brother Christian. Ya. Sayangnya tuh gini ya, kalau buat aku pribadi, ini aku pribadi. Terus untuk apa kita diperkenalkan dengan orang-orang terbaik dalam kehidupan kita? Kalau ternyata orang-orang terbaik ini lupa dengan apa saja yang telah kita lakukan di dunia gitu. Oh iya. Jadi Aku kan lebih ke kalau situ di dalam sih. Bible, ya, di dalam Bible kita kan diperintahkan beranak cucu lah, gitu loh.
Jadi kita harus meneruskan keturunan kita. Gitu. Itu perintahnya. Jadi pasti kita akan dipertemukan dengan pasangan kita. Kalau sudah dipertemukan ya haruslah kita meneruskan keturunan kita kan. Nah, kalau kita harus meneruskan keturunan kita yang ada di bumi ini dipercayakan sama Tuhan, berarti kita harus juga melakukan kehendak Bapa. Gitu. Kita berbuat baik. Gini Brother Christian. Ya. Di sini yang menarik. Kenapa orang-orang kekristenan tidak berpartisipasi aktif untuk menghentikan dosa waris dengan cara tidak memberikan keturunan lagi sehingga dosa waris itu terhenti? Kenapa nggak begitu? Gimana Bang? Kenapa? Coba. Ya, kenapa kekristenan tidak proaktif untuk menghentikan dosa waris dengan cara tidak berketurunan lagi gitu sehingga tidak ada manusia-manusia lain yang terkena dosa waris? Kenapa nggak begitu? Oh, gini ya. Kalau saya sih lebih suka pakai bahasa gini kan, karena kita kan mungkin teman-teman sini sudah tahu, kita kan Kristen menganggap bahwa segala dosa itu sudah dihapuskan di atas kayu salib karena ada karya penyalipan Yesus kan. Jadi sebenarnya sudah tidak ada dosa waris lagi gitu. Udah nggak ada dosa waris? Iya. Mau dia menikah atau belum menikah, karena kita sudah menerima karya salib itu, tidak ada lagi dosa waris. Gitu. Itu dalam pemahaman. Kalau dosa masa depan masih ada nggak dosa masa depan? Lah, dosa masa depan mah tergantung pribadi ya kan. Hari ini kita bilang gitu kan. Hari ini kita berbicara. Umpama ya, gue janji besok ya. Terus besok itu tidak tepati janjinya gitu kan. Ya mungkin itu bisa dikatakan dosa masa depan, sudah merencanakan hal yang tidak baik. Aku baru tahu gitu. Ternyata penyaliban Yesus dia tidak menebus dosa masa depan ya. Dia hanya menebus dosa. Makanya bukan begitu, Bang Kores. Jadi kita sudah ditebus dalam karya. Aku salah terus dari salib itu. Enggak salah kok. Kita sudah ditebus dalam karya penyaliban. Gitu. Artinya begini, ditebusnya artinya kita sudah diselamatkan. Tetapi di Bible juga mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya gini, keselamatan ini harus kita jaga jangan sampai hilang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik gitu. Berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur kita sudah diselamatkan. Jadi orang Kristen berbuat baik bukan karena ingin dapat pahala, tetapi orang Kristen berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Harusnya tahu diri dong, orang yang sudah diselamatkan tahu diri harus berbuat baik gitu. Itu dalam pemahaman kekristenan. Nah, kalau nggak tahu diri masuk surga nggak? Kalau nggak tahu diri, kalau nggak ada ucapan syukur, ya seperti Bible bilang kan, lakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu juga salah satunya harus ada ucapan syukur di situ. Berarti kalau dia tidak mengucap syukur dengan keselamatan yang dia sudah terima, ya berarti dia tidak melakukan kehendak Bapa. Gitu, Bang Gores. Jadi masuk surga atau enggak? Ya, orang yang melakukan kehendak Bapa itu sudah pasti. Bukan berarti orang yang tidak tahu diri itu masuk surga atau enggak? Katanya kalau berbuatan baik itu ya tahu diri dalam arti begini nih ya, Kristennya Kristen KTP gitu kan, sudah ngaku Kristen, ngaku itu, tapi ini dalam pemahaman kekristenan. Tapi dia tidak beribadah, tidak berdoa gitu kan, bahkan masih melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Kira-kira akal selamat nggak sampai nanti pada saat dia akhir hidupnya dia begitu terus hidupnya, tidak ada perubahan? Tidak ada ibadah, tidak ada berdoa. Alkitab menjelaskan orang yang seperti itu tidak akan merasakan surga. Karena di Bible juga dibilang enggak masuk surga. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak beribadah kepada Tuhan, tidak melakukan hal yang baik. Sekalipun dia Kristen, belum tentu dia selamat. Karena di Bible bilang begini, orang benar pun hampir-hampir tidak selamat. Artinya begini, orang benar pun, kita pun yang sudah melakukan kehendak Bapa, yang sudah berdoa, yang sudah beribadah kepada Tuhan,
kadang-kadang hampir nggak selamat gitu loh. Pakai bahasanya hampir-hampir nggak selamat. Karena apa? Karena kita pun yang sudah melakukan semuanya itu, kadang-kadang ada kesalahan yang kita perbuat. Dan kesalahan itu kadang-kadang kita tidak sadari. Makanya dalam kekristenan, kita tuh selalu berdoa, minta belas kasihannya Tuhan. Kalau ada selama satu hari ini kita berbuat kesalahan, tolong ampuni. Gitu, diampuni segala kesalahan kita. I see. Ya, jadi kesalahan Jadi bukan berarti ternyata dosa, percaya gitu. Yesus disalib, percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat, itu tidak menjamin keselamatan ya. Ya, makanya kalau di kita, kalau ada orang yang mau masuk Terima Kristen, kasih. kalau saya pribadi gitu kan, saya harus cek dulu, saya harus cek, karena saya pasti akan bilang begini, belum tentu kalau kamu jadi Kristen, kamu pasti selamat, karena keselamatan itu harus dijaga. Memang keselamatan itu ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita sudah diberikan keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu harus dijaga, jangan sampai hilang. Jaganya apa? Dengan perbuatan baik. Ya, kira-kira seperti itu. Perbuatan baik pun dihitung ya untuk gitu jatuhnya. Oke. Nah, ini sebelum aku akan kasih ke Gurunda yang terakhir itu, ketika ada Kristen yang masuk neraka, apa yang bisa diperbuat Yesus? Oke, saya ngerti arah pertanyaan ini, Bang Gores. Jadi gini, sebenarnya, saya ngerti. Silakan. Sebenarnya semua tuh kalau dalam pengertian Kristen ya, saya menjelaskan dalam pengertian Kristen, semua tuh karya penyalipannya itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib itu dengan sempurna. Nah, tergantung dari respon kita, mau direspon nggak karya penyalipan itu. Diresponnya dengan apa? Dengan melakukan hal yang baik, dengan perbanyak mengucap syukur, dengan perbanyak kita harus melakukan kehendak-kehendak Bapa di sorga. Iya. Gitu. Ketika ada seorang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan percaya Yesus itu disalib untuk menebus dosa, tapi dia ternyata tetap masuk neraka, apa yang bisa diperbuat Yesus? Ini kayaknya tadi belum dijawab. Oh, berarti ada sesuatu yang salah mungkin dalam hidupnya. Karena gini, keselamatan itu kan sudah diberikan. Jangan ke dianya. Dianya sudah di neraka. Posisinya dia sudah di neraka. Yang aku tanya Yesusnya. Sebagai juru selamat yang dipercaya oleh orang Kristen yang masuk neraka ini, apa yang bisa Yesus perbuat? Oh gini. Jadi sebelum dia ke neraka ya pasti ada historinya dong. Kenapa sampai kenapa sampai masuk neraka gitu kan? Tadi saya bilang. Berarti ada historinya. Historinya begini. Kuasa kalau dibilang Yesus itu karya penyalipannya itu buat kita kekristenan itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Semua orang itu tujuan Yesus disalib itu semua orang untuk diselamatkan bagi yang mau percaya kepada dia. Nah, terus pertanyaannya, ini ada orang Kristen kok masuk surga? Apakah karya penyalipan Yesus tidak sempurna? Sudah sempurna, tetapi tergantung dari respon orang itu. Apakah dia merespon benar-benar karya penyalipan Yesus itu? Gitu. Kalau dia merespon, makanya aku tanya. Nah, kalau dia tidak merespon, dia hanya percaya saja tapi tidak memperlakukan apa yang dia percayai sehingga dia masuk neraka. Apa yang bisa dilakukan Yesus? Yang aku tanya Yesusnya, bukan dianya. Jadi jangan disalah-salahin dianya. Dianya udah salah. Silakan. Semangat brother Christian. Ya. Saya sudah tahu arah. Jadi gini, itu bukan ditanya yang Yesusnya ya, karena ibaratnya contoh saya bilang begini ya. Saya kasih kunci nih ya. Ini kuncinya buat kamu. Pakai mobilnya ya. Ini sudah kunci mobil, ini udah ada buat kamu. Ini terserah mau dipakai mobilnya. Tapi sudah dikasih mobil, dia nggak pakai, kira-kira gitu. Nyampe nggak nanti dia dalam perjalanan? Tidak sampai, karena dia nggak pakai mobilnya. Padahal sudah dikasih. Begitupun dengan Yesus. Ketika ini mobil tidak sampai. Analoginya aku pakai analoginya. Analoginya aku iakan. Mobilnya tidak sampai. Terus Yesusnya gimana sebagai pemilik mobil? Apa yang dia lakukan? Dia nggak salah. Dia sudah melakukan. Dia nggak salah. Iya. Bukan soal Yesus salah nggak salah. Yesus setelah Yesus memberikan mobilnya, ternyata orang ini tidak bisa menggunakan mobilnya, anggap kecelakaan. Apa yang Yesus lakukan? Ayo dong, pasti ada yang dilakukan Yesus. Ayo dong. Gini, dalam Yesus kasih pasti dia tahu ini orang bisa pakai mobil ya. Kalau pakai analogi mobil, dia pasti tahu pakai mobil. Masalahnya dia mau nggak bawa mobil itu.
gitu. Ketika dia tidak mau bawa mobil itu, dia tidak mau mengendarai mobil itu, apa yang bisa Yesus lakukan? Ya sudah di situ. Yang Yesus lakukan sampai di situ, karena Yesus mau orang mengikuti Yesus itu penuh dengan kerelaan hati, tidak ada paksaan. Bisa nggak Yesus memaksa? Bisa aja sih sebenarnya. Tetapi dia nggak mau orang-orang yang mengikut dia itu ada paksaan. Dia mau orang-orang yang mengikut dia itu dengan setulus hati, tidak dipaksa. Gitu. Berarti ketika ada orang Kristen yang sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan percaya Yesus disalib untuk menebus dosa, lalu dia masuk neraka, Yesus pun tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena ini sudah pilihan orang itu. Iya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bisa aja, tetapi dia tidak mau memaksa orang itu. Yesus pengen orang itu mengikuti dia itu secara dengan penuh kerelaan hati, gitu loh. Bukan soal mengikuti Yesus, ini posisi analogi mobil kecelakaan itu adalah orang Kristen yang masuk ke neraka. Ya. Masa orang ada yang rela dengan sukarela masuk neraka? Nah sekarang posisinya kalau udah masuk neraka, Yesusnya apa yang dia lakukan gitu? Juru selamat loh, kita berbicara soal juru selamat loh ini. Iya, iya. Saya ngerti Bang Kores, tadi saya sudah jelaskan kan mobil ini sudah dikasih ya. Mobil ini udah dikasih. Nanti pergi ya, nanti pergi ya ke situ. Dia nggak pakai mobilnya gitu. Dia nggak pakai mobilnya. Terus tiba-tiba dia nggak pakai mobilnya, ataupun dia pakai mobilnya tapi ngebut-ngebutan di jalan gitu kan. Terus salahnya siapa gitu? Salahnya pribadinya sendiri gitu. Oke, ya udahlah. Kalau begitu memang sangat berbeda dengan Islam. Dalam hadis Bukhari 6886 brother Christian, dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan syafaat yang dimana syafaatnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan, nah di sini Rasulullah berkata di sini sebentar. Nah ini. Lalu Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah mendatangi neraka, mengeluarkan kaum muslimin yang ada di neraka dan memasukkan kaum muslimin tersebut ke dalam surga. Ini juru selamat kami. Sehingga walaupun kami ada dosa yang besar karena kelalaian kami tidak bertaubat sebelum masuk ke sebelum ketemu ajal, Rasulullah SAW mampu mengeluarkan kami dari neraka. Juru selamat kami, juru selamat dunia dan akhirat. Inilah yang tidak dimiliki Yesus, brother Christian. Dan inilah kebenaran yang ada. Sehingga mari ketika surganya sudah aku jelaskan, lalu kemudian keselamatannya juga sudah aku jelaskan, semoga ini menjadi hidayah bagi brother Christian. Itu. Ya. Silahkan Gurunda kalau mau dilanjut. Yam. Materi ini sudah tadi siang, tapi nggak apa-apa ditekankan lagi, Bunda. Bahwa Tuhan itu tidak butuh kita, yang butuh kita yang butuh Tuhan gitu. Jadi Tuhan di surga itu tidak butuh lagi penyembahan. Kalau di surga kita masih menyembah seakan-akan Tuhan itu haus untuk sembahan gitu. Di surga itu tempat pembalasan kenikmatan. Kan banyak data di dalam Bible, di Al-Quran juga yang mengatakan bahwa manusia diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi kalau kita sudah diupah, ya kita nggak lagi dalam hal penyembahan seperti di bumi, tapi menerima upah dari apa yang kita kerjakan di bumi ini. Nah, upah yang ada adalah berupa kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya yang soleh kan gitu. Makanya di Islam itu sangat jelas seperti yang saya terangkan tadi barusan, bahwa inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Siapa yang memberikan kemenangan yang nyata itu adalah mereka yang kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman di dalam Al-Quran? Yaitu orang-orang mukmin, orang yang mendirikan sholat, orang yang membayar zakat, kemudian memelihara dirinya dari syahwat, tidak selain daripada istrinya, lalu kemudian mereka yang menjaga lidahnya, menjaga perbuatannya, menjauhkan diri dari persinahan, menjaga amanah. Dan inilah yang kemudian diterangkan dalam surah Al-Mu'minun. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus,
yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Makanya saya katakan tadi siang sama saudara saya ini bahwasanya surga itu bukan tempat ibadah, tapi surga itu tempatnya kemudian menerima upah. Karena Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada hambanya, maka ketika kemudian di dalam kehidupan di dunia ini mereka menjalankan perintah-perintahnya, tidak membatalkannya, tapi mentaatinya dan menjauhi larangannya sebisa mungkin dengan upaya yang ikhlas, maka ketika di surga, maka upahnya dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan yang dicintai. Tapi kalau misalnya kita malah beribadah di sana dalam kehidupan yang kekal, tanpa jasmani, tanpa kemudian biologis seperti yang sekarang, ya saya melihat itu bukan sebuah kebahagiaan, tapi itu adalah kesengsaraan. Itu adalah sebuah kesengsaraan. Kenapa? Coba kita bayangkan, kalau sekarang ini kita manusia kan, begitu kita masuk ke dalam surga, tentu kodrat kita tetap manusia. Tidak mungkin berubah menjadi malaikat. Tidak mungkin berubah menjadi hewan, tidak mungkin. Tetap manusia. Nah, sebagai manusia kita punya insting, kita punya perasaan, kita punya ingatan. Apalah dayanya kita ketika kita di surga sudah tidak punya lambung, tidak punya tangan, tidak punya mulut, tapi kita masih hidup. Kita masih memikirkan apa yang ada terhadap diri kita, termasuk mengingat ketika kita di dunia. Apalah ketika kita mengingat makan yang nikmat-nikmat, sementara jasad pada saat itu sudah nggak ada. Terus kebahagiaan apa yang ingin kita katakan bahagia di hadapan Tuhan? Sementara ingatan kita ingin berkumpul dengan keluarga, ingin rindu kepada anak istri, tapi ternyata itu sudah tidak bisa kita dapatkan. Jadi kalau demikian adanya, berarti di surga itu kita lupa ingatan. Di surga itu kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena jasmani sudah tidak ada, anak istri sudah tidak ada. Lantas apa yang dianggap bahagia apa? Upah apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kira-kira ketika kita di surga. Iya, silakan. Iya Bang Juma. Jadi upahnya kita sudah nggak ada ngerasain penderitaan lagi. Selama yang ada di bumi ini kita sudah nggak merasakan penderitaan, kesusahan itu waktu kita di bumi, sakit penyakit itu sudah nggak ada. Dan satu-satunya kebahagiaan manusia ketika kita menemui Sang Pencipta secara langsung, itu kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Itu dalam pemahaman kekristenan. Mungkin kalau dalam kekeluargaan itu bahagia, tetapi kalau kita ketemu yang menciptakan kita, yang buat kita, yang memberikan nafas kita, yang memberikan kita keluarga, kepercayaan, itu siapa sih orangnya? Selama kita di bumi kita nggak pernah mendapat itu dalam pemahaman Kristen. Tapi ketika kita berjumpa langsung dengan yang Sang Pencipta, itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan apapun selama waktu kita di bumi. Makanya kenapa saya bilang kebahagiaan hakiki orang Kristen, pemahaman Kristen itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat, oh ternyata Tuhan yang menciptakan, yang memberikan saya kuat sehat, yang memberikan saya keluarga waktu di bumi ini loh. Itu nggak ada tandingannya, kebahagiaan itu. Sampai sekarang pun orang kan pengen melihat Tuhan, orang pengen mengenal Tuhan, kita semua pengen mencari Tuhan, tetapi nggak bisa gitu loh, karena memang kita masih di bumi dan belum tentu semua orang bisa menghadap Tuhan, karena pasti ada yang masuk neraka kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Tetapi ketika kita dapat kemurahannya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, kita bisa bertemu dengan Dia di sorga. Itu suatu kebahagiaan yang buat saya pribadi tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan apapun yang ada di bumi. Dan manusia itu, saya lupa bilang, dalam kekristenan juga manusia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, gitu. Ya, jadi gini, Bung. Yesus mengatakan gini, aku tidak akan minum anggur lagi ya. Aku tidak akan minum anggur lagi ya, kecuali nanti. Di mana itu? Di kerajaan Allah Bapa, kan gitu. Artinya kalau saudara mengatakan
tidak ada lagi kemudian kehidupan seperti di bumi ini. Lantas kenapa Yesus membuat janji? Bahkan kalau kategori bahasa kita itu bersumpah. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius malah dikatakan bahwasanya kecuali nanti, ya, kecuali nanti di dalam kerajaan Tuhan. Nah, ini kalau di dalam Matius 26 nomor 29 terang sekali dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus minum, berarti dia punya lambung, dia punya mulut. Kalau begitu dia punya akal, dia punya ingatan. Berarti dia ingat anak istrinya, dia ingat keluarganya, dia ingat muridnya. Tapi kalau saudara mengatakan tidak ada kehidupan seperti itu, sekali lagi saya katakan, itu siksaan. Karena begini, saya melihat di dalam kitab saudara ya, Lukas 13 misalnya, nomor 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Nah, kalau di dalam kerajaan Allah kita makan, berarti apa yang ada biologis kita itu akan dibangkitkan kembali untuk menerima yang kemudian di atas muka bumi ini ada makanan dan ada minuman yang diharamkan. Tapi nanti makan dan minuman yang diharamkan ini akan dihalalkan kelak di kerajaan Tuhan. Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti, yaitu di kerajaan Bapakku. Nah, kalau kita hidup tidak seperti manusia, bagaimana mungkin minum, bagaimana mungkin makan, bagaimana mungkin duduk bersama? Matius 8 nomor 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Ini dalil, Bung. Ini dalil. Kecuali kalau saudara saya ini punya tafsiran sendiri bahwa makan di sini adalah makan rohani, duduk di sana adalah duduk rohani, minum di sana adalah minum rohani, ya itu tafsiran yang mungkin bisa dipertanyakan sejauh mana kevalidan daripada tafsiran itu. Karena ini nyata, ini dalilnya nyata, tidak butuh penafsiran lagi. Silakan. Ya, sebenarnya sudah Bang Juma jawab sendiri tadi dalam pengertian rohani sih. Tapi Bang Juma, ya, katanya istri saya pengen menjelaskan gitu kan, biar dia aja ngomong karena silakan dia suka. Oke. Jadi saya sama istri saya sama-sama kita pendeta kok. Iya. Suami istri. Ya, coba. Malam Bu. Permisi untuk silakan. semua yang ada di room ini. Ya, selamat malam. Iya, dipersilahkan permisinya. Dan saya tadi menanggapi sepertinya ngegantung gitu ya dari Bang siapa tadi yang dibawa tadi itu sebelum Bang Juma, Bang Kores. Bang Kores. Iya. Terima kasih. Kata Bang Kores tadi ada satu pertanyaan di sini menarik ya. Sebab mungkin suami saya dia lagi bingung mikir anak kali. Jadi kurang fokus. Konsentrasi. Iya. Anaknya banyak soalnya 5. Oh, tapi ada gimana ya? Aku ini kan masih sama ini sis Joyce ini kan lagi sama Gurunda. Yang aku nanti aja dulu disimpan aja dulu, dipikirkan dulu, dibawa tidur dulu. Silahkan ke Gurunda dulu. Mari. Ya nggak apa-apa lah dikeluarin. Kalau soal tadi dari pemahaman saya pelajari di situ tentang hasil pokok anggur ya. Kalau tadi coba lihat ayatnya tadi sudah dibacakan juga oleh Bang Gurunda. Di situ di dalam Matius ada, dalam Markus juga ada, dalam Lukas juga ada ayat itu ya.
Dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan makan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kalau di sini berbicara tentang hasil pokok anggur, Yesus ketika dia ada di dunia, dia menikmati juga apa yang ada di dunia ini kan, karena sebatas keberadaannya sebagai manusia. Nah, kalau di situ hasil pokok anggur, saya pernah pelajari di situ kan, kalau hasil pokok anggur yang ada di bumi itu bisa beda dengan nantinya. Kalau seperti Bang Juma katakan, ya kan Yesus itu seperti buat janji. Kalau di sini aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur itu, tapi nanti ketika aku ada di kerajaan Bapakku, seperti itu ya. Tadi saya nyimak. Di sini hasil pokok anggur itu kan apa yang ada di bumi ini kan cuman sebatas yang ada di bumi saja. Kalau nanti apa yang ada nanti di kerajaan surga, di kerajaan Bapakku seperti itu, nah itu berbeda sifatnya. Jadi kalau kalau pokok anggur yang ada di yang Yesus katakan ini, nah itu kan banyak kali kan hasil dari apa yang diupayakan oleh manusia. Tetapi kalau nanti itu bisa berbeda ya, sifatnya seperti itu. Jadi adalah perbedaan antara yang ada di dunia dengan yang ada di surga seperti itu ya. Dia punya hasil ya pastilah berbeda, tidak seperti pengertian rohani. Kalau kita anggur itu dalam kekristenan itu selalu berbicara tentang kesukaan, tentang sukacita. Jadi kalau untuk di dunia dia menikmati itu terbatas. Tapi kalau nanti, itu bicaranya nanti ketika ada di kerajaan itu sudah tidak, rasanya itu tidak ada lagi, tidak ada batasannya, tidak ada lagi tidak sama seperti dia menikmati pada waktu ada di dunia ya, seperti itu. Kalau saya pelajari anggur ya Bang Suma ya, dalam kekristenan itu anggur itu selalu berbicara tentang sukacita dengan kesukaan gitu, kesukaan atau sukacita yang dinikmati oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, seperti itu. Kalau menurut saya, Pak Christian bukan kurang konsentrasi, tapi sepertinya imannya sudah mulai oleng. Enggak. Mohon maaf, bercanda. Baik. Saya boleh sedikit ya. Ya, jadi gini, kalau yang saya lihat dari paparan ibu ini ya, kita hargai. Itu adalah sesuatu yang tidak berdalil. Tetapi yang saya ingin uraikan di sini adalah terkait dengan Al-Qur'anul Karim untuk edukasi teman-teman muslim juga. Dikatakan dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyi idza ma hiya ramin. Orang-orang kafir terdahulu itu bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, luluh di dalam tanah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan kepada mereka, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau ia mampu menciptakan dia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka apa susahnya Tuhan menciptakan dari tulang belulang yang sudah ada rangkanya untuk diberi daging kembali. Nah, pembuktiannya di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Isa alaihissalam mampu membangkitkan orang mati. Apatah lagi Tuhan. Di dalam kitab saudara, kalau kita baca satu perikop di dalam kitab Yehezkiel bab 37, di situ sangat terang jelas sekali. Firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini
dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Jadi kalau dikatakan hari ini bukan lagi minum anggur seperti, ya memang karena makanan yang di surga itu sudah levelnya berbeda dengan makanan yang ada di dunia. Makanya kenikmatan yang di surga itu berdasarkan atas bertambahnya segala kesempurnaan yang ada di surga. Makanannya sempurna, minumannya sempurna, kebahagiaannya sempurna. Maka memang berbeda. Tapi konsep kehidupan manusia tetap aja manusia. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan perbuatan yang sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Perbuatan baik dibalas dengan baik, perbuatan buruk dibalas dengan keburukan. Sama seperti di kitab saudara. Bahkan Yesus mengatakan dia akan datang membalas manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Manusia akan dibukakan lembaran kitab termaterai dan di situ ada catatan amal perbuatan masing-masing. Maka manusia akan dibalas dengan perbuatan masing-masing. Nah pertanyaannya, kalau Kristen yang menjadi agama benar nanti di hadapan Tuhan, jasadnya yang ada sekarang ini yang setiap hari beribadah, masakan jasad lain yang mendapatkan imbalan? Jasadnya yang ini sekarang yang berjalan ke gereja, memberikan khotbah siang dan malam kepada jemaat, masakan nanti tubuh yang lain yang mendapatkan upah? Tidak. Tubuh yang mengabdi kepada Tuhan inilah yang akan mendapatkan upah, bukan tubuh yang lain. Tapi dikatakan tubuh kemuliaan. Yes, kenapa dia mulia? Karena baginya sudah tidak ada dosa. Tapi tetap aja jasad ini yang kita gunakan sekarang ini akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk mendapatkan upah yang pernah kita lakukan. Kalau tidak, masakan yang lain kerja, yang lain dapat gaji, itu nggak mungkin. Sama ketika Yesus bercerita tentang neraka, adalah lebih baik matamu buta, satu buta, daripada dua matamu masuk ke dalam api neraka. Artinya apa? Jasad kita ini akan bangkit. Baik bangkit untuk ke neraka maupun bangkit ke surga. Nah karena kita bangkit, jasad ini bangkit, berarti lambung ada, usus ada, kelamin ada, mata ada, hidung ada, bibir ada. Maka kehidupan sempurna itu kembali datang kepada manusia. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau terkait dengan yang saudara katakan bahwasanya di Kristen kebahagiaan yang paling utama itu adalah melihat Tuhannya. Di Al-Quran juga sangat jelas dikatakan bahwa pada hari itu, pada masa itu, wajah orang-orang beriman akan berseri-seri karena melihat wajah Tuhannya. Nah ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Tapi sekali lagi saya katakan, ini perspektif saya sebagai seorang Muslim. Hanya menyampaikan sepengetahuan yang saya tahu. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Sebenarnya memang jauh berbeda pemahamannya, tetapi tidak apa-apa. Saya juga bisa mengertikan, oh ternyata perbedaannya ada di situ. Cuma memang ya itu tadi, karena perbedaannya mungkin sangat sangat berbeda ya. Kalau saya tadi itu sangat berbeda perbedaan, agak susah dimengerti kalau kita gitu ya. Karena kalau seperti Bang Zuma tadi jelaskan, tubuh ini yang bekerja, kenapa harus ada tubuh yang lain? Ya di Kristen memang begitu. Tubuh yang ada di bumi ini itu nggak bisa dipakai untuk masuk dalam surga. Harus ada tubuh kemuliaan. Artinya tubuh kemuliaan kita diberikan yang baru gitu. Karena yang selama di bumi ini itu sudah penuh dengan cemar, dosa, banyak kesalahan yang kita buat. Nah, sedangkan di surga itu tempatnya kudus. Jadi harus diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Saya rasa Bang Suma sudah mengerti kok. Tadi penjelasan Bang Suma sudah banyak menyinggung tentang Bible, dan buat saya itu cukup bagus ya Bang Suma ya. Berarti Bang Suma banyak belajar tentang Bible, dan keren sih Bang Suma, keren. Jadi datanya kalau yang begini-begini nih, kalau sama
orang Kristen yang lain kalau berdiskusi, nggak usah berdebat lah, berdiskusi sama Bang Suma, itu mereka juga mungkin bisa mikir-mikir gitu loh. Kalau saya sih sudah terlanjur jatuh cinta ya Bang Suma, teman-teman. Iya, betul. Jadi gimana ya? Saya mungkin dari penjelasan teman-teman kaum Kristen, penjelasan teman-teman kaum Muslim, Bang Suma sama yang lainnya, ada yang saya pelajari di situ, dan jadi tambah pengetahuan saya kan. Itu kira-kira seperti itu. Dan tadi tuh kalau dilihat teman yang jadi mualaf, apa ya, itu harus kalau boleh saya kasih masukan ya teman-teman ya, ini dari saya, tapi nggak apa, dibimbing lagi. Kayaknya berarti dia waktu di Kristen dia belum mengerti tentang kekristenan. Baguslah kalau memang dia sudah memilih keimanannya sebagai seorang muslim, harusnya dia lebih dibimbing lagi biar pengetahuan dan keimanannya dia itu benar-benar bertumbuh. Karena kalau saya lihat tadi di Kristen pun dia nggak bertumbuh. Satu, disuruh cara doa aja dia nggak tahu pakai bahasa Indonesia. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa dalam waktu dia di Kristen itu pertumbuhannya nggak ada. Semoga ketika dia memeluk agama Islam, dia semakin taat, imannya bertumbuh, pengetahuannya juga banyak gitu. Jadi tidak mudah digoyangkan. Kira-kira seperti itu. Instruksi buat Pak Christian. Jadi seseorang mualaf itu bukan karena masalah kalau saya bilang tadi, kata Pak Christian, berdoa aja dia tidak pandai, dia tidak Kristen yang sejati lah kita bilangnya. Bukan begitu, bukan Kristen, tapi minim ilmu gitu loh. Kalau saya umpama mau pindah atau mau masuk sama itu, saya harus pelajari dulu. Setidaknya harus ada sesuatu yang saya serap dulu, yang saya terima dulu, dan saya kuasai dulu, dan betul-betul meyakinkan gitu untuk saya ibaratnya menetapkan satu keputusan. Dan sehingga ketika saya sudah yakin untuk menetapkan satu keputusan, saya tidak ragu lagi dengan keputusan saya. Dan buat saya dalam kekristenan, doa itu kan makanan sehari-hari kita gitu. Setiap hari kita berdoa. Masa kalau cuma disuruh berdoa aja nggak bisa gitu kan? Berarti ada sesuatu yang janggal di situ. Anak saya umur 3 tahun sudah bisa berdoa sendiri. Bukan doa makan loh, tapi dia berdoa sendiri pakai bahasa Indonesia memang. Tapi kan dari situ kita sudah bisa melihat gitu. Sudah bisa melihat bahwa sampai di mana pengetahuannya tentang keimanannya. Makanya saya bilang tolong dia dibimbing biar benar-benar dia itu ketika memeluk agama Islam, dia imannya bertambah, pengetahuannya semakin berakar tentang Islam gitu, sehingga ketika nanti ada yang mempengaruhi dia nggak goyah gitu. Itu dari pandangan saya, bukan soal itu. Tapi dari jawaban daripada Pak Iwan tadi itu, di mana umat Kristen seperti kita baik kita bilangnya. Nah, berarti umat Kristen di sekelilingnya itu tidak ada yang baik atau sedikit yang baik. Bahkan yang memperdulikan mereka di saat susah, mungkin orang-orang Muslim di sekitarnya, sehingga membuat dia begini. Kayak saya misalnya di keliling saya Kristen misalnya. Nah, di sekeliling saya agama Kristen tidak peduli dengan keadaan saya, tapi yang peduli dengan keadaan saya Islam. Segitu saya mempelajari, ternyata Islam ini menunjukkan rasa kasihnya. Beda yang namanya Kristen, diajarin ada pelajaran kasih tapi tidak mempraktekkan. Sementara di Islam ini mempraktekkan kasih itu seperti apa. Itu tadi katanya membuat dia tertarik dan jatuh cinta kepada Islam. Karena orang-orang di sekeliling dia yang beragama Islam banyak membantu dia, baik-baik katanya kan. Berarti dalam ekonomi banyak mungkin membantu dia. Nah, pertanyaannya, berarti di sana umat Kristen itu juga bagaimana pelajaran yang diterima mereka? Nah, begitu. Bisa jadi Bu Beb. Bisa jadi teman-teman kita di Kristen itu tarik karena ada teman-teman kaum Muslim yang berlaku baik kepada dia. Nah, kalau hanya sekedar berlaku baik untuk dia bisa memeluk, makanya tadi saya bilang tolong dibimbing gitu kan. Kalau hanya sekedar berlaku baik,
terus dia ikut masuk Islam, buat saya masih kurang kuat gitu pegangannya, gitu, masih kurang kuat. Makanya tolong dibimbing dianya biar dia tuh keimanannya benar-benar tertanam kuat gitu. Kalau umpama berjumpa lagi dengan orang Hindu yang jauh lebih baik yang dia temukan daripada teman-teman yang kaum muslim yang di sana, bisa saja dia goyah. Karena apa? Dia melihat sesuatu dari kebaikan gitu, bukan kebenaran. Dari personal. Iya, bukan kebenaran yang dia dapat. Kalau saya pribadi, saya harus dapat kebenaran yang hakiki dulu. Soal kebaikan itu nomor 2, gitu kan? Saya benar-benar ngerti dulu tentang kebenarannya. Jadi kalau soal ada orang baik atau enggak itu oknumnya. Tapi yang penting saya dapat kebenarannya. Nah, orang-orang yang pindah hanya karena kebaikan itu gampang goyah. Makanya tadi saya bilang tolong dibina baik-baik biar imannya tuh semakin kuat gitu. Jadi ketika ada orang baik yang lebih baik yang dia temukan sebelumnya, dia nggak mudah goyah lagi. Dan pengetahuannya itu, ilmunya tuh lebih bertambah. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Christian, kita naik level satu level ya. Biar kita nggak ngantuk. Baik. Jadi gini Bang, saya pingin tahu dari saudara ini kan, saudara sementara ikut pendidikan tuh S3 teolog kalau saya tidak salah dengar. Di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, saudara saya ini kan belajar bertahun-tahun kemudian kan. Artinya boleh dong saya diajarin ketika misalnya nanti Yesus datang pada akhir zaman, lalu kemudian saya dihakimi oleh Yesus. Karena menurut pemahaman saudara, saya ini adalah penolak. Saya adalah penolak perkataan Yesus. Sehingga item penghakimannya kelak nanti akan mengenai Bang Suma. Ketika saya tidak menjadi Kristen, lantas kemudian saya ditanya oleh Yesus di akhir zaman, Bang Suma, kenapa kamu tidak menyembahku? Lantas aku jawab, bukankah engkau mengatakan yang menolakmu adalah mereka yang tidak menerima perkataanmu, dan tidak ada perkataanmu yang tidak aku terima yang terkait dengan perintah untuk menyembahmu. Kira-kira kalau aku ini ditanya, lantas saya katakan, aku tidak menyembahmu karena kamu tidak memerintahkan untuk menyembahmu, dan di akhir zaman engkau akan datang menghakimi, dan hakimnya adalah perkataan-perkataan yang pernah kau ucapkan, sementara kau tidak pernah mengucapkan perkataan yang tidak membuat aku kemudian menuhankan dirimu. Kira-kira Yesus menurut saudara terkait dengan pengajaran Anda bertahun-tahun sampai ke level S2 dan sedikit lagi S3 ini, Yesus itu akan menghakimi saya dengan alasan apa? Ketika saya tidak menyembah dirinya, sementara tolak ukurnya adalah perkataannya. Dan tidak ada perkataan Yesus untuk memerintahkan ke Bang Suma untuk menyembah dirinya seperti yang saudara lakukan hari ini. Bagaimana menurut saudara saya ini? Silakan. Iya, betul. Kedengaran suara iya, saya, Bang. Kedengaran, Bang. Kedengaran. Memang betul sih, dalam pengertian Kristen itu betul. Saya juga nggak bisa menghakimi ya Bang Zuma, karena kalau mau dilihat kan etikanya Bang Zuma juga baik gitu, dan etika itu salah satu bentuk ucapan syukur gitu kan, yang melakukan kehendak Bapa. Cuma masalahnya keimanan kita mungkin berbeda. Nah, kalau ketika dipertanyakan seperti itu dalam pemahaman kekristenan, Injil itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan sampai teman-teman kita yang di pelosok Afrika itu sudah mendengar Injil. Jadi mungkin pertanyaannya nggak seperti itu. Karena saya pernah mengikuti satu pelajaran gitu. Saya pernah mengajukan pertanyaan hampir mirip sama seperti Bang Suma ke dosen saya. Bagaimana ke teman-teman kita yang tidak terjangkau oleh Injil? Apakah mereka nanti pada saat penghakiman, apakah nanti akan ditanya? Sedangkan Injil belum diberitakan. Nah, jawabannya cuma satu, Injil itu sudah diberitakan kepada seluruh umat. Tinggal tergantung dari responnya saja umat itu, mau meresponinya atau tidak gitu. Jadi Tuhan nggak garis besarnya, Tuhan nggak bilang, ayo loh, gua Tuhan, nyembah gua Tuhan. Nggak. Dari dalam pemahaman kita kekristenan,
Tuhan itu nggak menyuruh untuk menyembah dia. Nggak suruh, gua Tuhan, ayo lu sembah gua. Nggak. Tuhan mau dia tuh, kita tahu, oh dia ini Tuhan, kita harus sembah yang benar gitu loh. Dan ketika kita mengimani persembahan kita itu sesuatu penyembahan yang benar, barulah dia menyatakan bahwa dia loh tuh, dia yang Tuhan yang sebenarnya gitu. Jadi tidak ada statement pun memang di Bible yang mengatakan bahwa aku ini Tuhan. Tidak ada. Aku ini Allah. Yesus itu Allah. Tidak ada. Di Bible itu tidak ada. Dan kalau ditanya nanti diperhadapkan, ya benar seperti kata Bang Zuma. Tidak perintahkan untuk itu, tapi Injil sudah ini. Bang Zuma sudah baca Bible. Berarti Bang Zuma sudah baca Injil. Nah, Injil ini sudah Bang Zuma ketahui. Cuma mungkin keimanan konsep pembacaan Injil dalam pemahaman Bang Zuma lain, saya juga lain gitu. Tergantung dari respon kita. Sehingga pertanyaan Bang Zuma itu tidak perlu ditanyakan lagi di dalam kalau umpama dipertemukan gitu, dijawab seperti itu tidak ada lagi Bang Zuma. Kira-kira seperti itu. Ya, baik saudara saya. Jadi gini, yang menjadi hakim kelak adalah perkataan Yesus. Iya. Posisi antara Islam dan Kristen adalah pembeda. Islam tidak menyembah Yesus, Kristen menyembah Yesus. Itu poin yang harus digarisbawahi ini sebagai orang yang belajar gitu ya. Kalau saudara mengatakan Injil sudah sampai kepada pelosok-pelosok, justru ini yang dipertanyakan. Justru karena Injil itu sampai kepada Bang Zuma, tidak menemukan adanya perintah Yesus untuk dituhankan, maka Bang Zuma tidak menuhankan. Sedangkan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, yang adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyampaikan firman kepada Yesus, itu adalah Tuhan yang cemburuan. Tuhan yang sangat pencemburu. Kalau saudara mengatakan dia tidak minta untuk disembah, saya rasa ada kekeliruan di sana. Kenapa? Dikatakan gini, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Aku aja yang kamu sembah, jangan yang lain. Bahkan perintahnya kemudian bunuh. Ya, ketika ada orang yang mengajarkan engkau untuk menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendirilah yang harus membunuh orang tersebut. Apa maksudnya itu? Tuhan tidak ingin orang itu menyembah kepada selain dirinya. Nah, sedangkan Anda mengatakan Tuhan itu tidak minta untuk disembah, keliru. Tuhan itu pencemburu. Kenapa? Pada saat kemudian orang tidak menuhankan dirinya, maka maka amarahnya akan datang dengan menyala-nyala. Ini poin yang harus kita pahami. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan terhadap sesi pernyataan Yesus itu sendiri. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kami umat Islam tidak pernah gelisah. Kami umat Islam tidak pernah khawatir tidak menuhankan Yesus, tidak khawatir. Meskipun penghakiman di akhir zaman itu betul-betul dilakukan oleh Yesus, kami tidak khawatir. Kenapa? Kami tidak menyembahnya karena Yesus tidak pernah berfirman untuk menyembah dirinya. Nah, sedangkan kalau Anda yang dihakimi, saudara pendeta Kristen, kamu menuhankan aku di hadapan ilah yang telah mengutus aku. Atas perintah siapa kau menuhankan aku? Kira-kira saudara menjawab apa itu di penghakiman Yesus nanti? Silakan. Jadi yang pertama, saya tidak menuhankan Yesus. Kenapa tidak menuhankan Yesus? Karena dia itu sudah Tuhan dan tidak perlu saya tuhankan lagi menurut pemahaman kekristenan dan keimanan saya. Itu. Kalau ada orang yang bilang begini, orang Kristen bilang saya menuhankan Yesus, berarti Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia menuhankan, memaksakan. Tapi kalau saya tidak perlu menuhankan Yesus karena dia memang Tuhan. Ngapain lagi saya menuhankan itu? Dan yang kedua, tadi saya bilang Yesus itu tidak perlu mengaku-ngaku dia itu Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat yang 13 itu saya rasa Bang Zuma sudah tahu, dan itu jadi ayat yang familiar yang sudah lama kita bahas. Nah, itu Yesus nggak pernah mengaku dia Tuhan, tetapi ada satu statement yang bilang bahwa engkau Tuhan, engkau guru dan Tuhan. Dan Yesus menjawabnya, ya benar, aku guru dan Tuhan. Saya ngerti kenapa di situ dibilang nggak diakui sama teman-teman, karena
Satu, dibilang bahasanya sudah diganti atau ayat sisipan atau apa, dan itu dalilnya ada dalam Yohanes 13 ayat 13 bahwa bukan Yesus yang mengaku, tetapi ada seseorang yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu, dan Yesus mengakui itu ketika orang itu berbicara dalam Yohanes 13 ayat 13. Di situ dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Itu Yesus tidak pernah mengaku ayo ikut gua sembah gua, tetapi ketika ada statement itu yang menyatakan itu dan Yesus mengiyakan statement itu bahwa dia adalah Tuhan, secara otomatis statement ini sudah keluar dan orang itu sudah tahu dia itu Tuhan. Yang mendengar pun, yang membaca pun sudah tahu itu Tuhan, berarti harus menyembah Tuhan. Tetapi saya mengerti kenapa ayat itu dibilang sama teman-teman kaum muslim bahwa itu ayatnya, perkataannya itu sudah dirubah, sudah diganti. Itu saya tidak akan membantah itu, Bang Suma. Tetapi melalui ayat inilah saya belajar bahwa kenapa tadi saya bilang Yesus tidak perlu untuk ngomong-ngomong ke orang kalau dia Tuhan, tetapi dia ingin melihat responnya orang bahwa dia itu Tuhan. Iya, baik saudaraku. Jadi kalau dasar pijakan aku tidak perlu menjawab dan mendengarkan pengakuan kamu. Tadi di awal, Bang, barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh tidak perlu ada perkataan, karena kamu itu adalah Tuhan. Seakan-akan kita akan melawan Yesus nih. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi kita kemudian mengatakan, oh tidak, kamu itu Tuhan dari dulu. Meskipun kau tidak mengatakan dirimu Tuhan, kamu tetap Tuhan, makanya aku sembah. Ini justru akan membuat kita akan dilempar ke dalam neraka. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 7 nih, nomor 21, 22, 23, tidak setiap orang yang menyeru aku kurios, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang saudara saya dihakimi, Bapak yang di surga pun bertanya, di mana kau membaca kehendak saya agar engkau menyembah anakku? Mana perintahku? Tidak ada pun aku perintahkan. Jadinya kita akan bingung. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara mencoba mengambil Yohanes 13 nomor 13, original teks dari Yohanes 13 nomor 13 itu hanya berakhir di kata Emi. Emi artinya memang akulah atau akulah. Nah, lalu kemudian kata Tuhan di situ menggunakan kata kurios, bukan kata theos. Kalau theos itu berarti Bapa, tapi kalau kurios itu artinya Tuhan, utusan, atau bisa dikategorikan sebagai pemilih atau pembimbing, atau gembala, atau penuntun, atau jalan menuju kepada Tuhan. Dia kurios, dia bukan theos. Benar katamu, aku ini adalah guru dan aku ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan, kalau kurios itu setara dengan sayyid dalam bahasa Arab. Sayyid artinya guru, pembimbing, atau dia adalah Tuhan. Dan itu tidak sampai kepada kategori Tuhan. Beda dengan theos. Theos itu memang Tuhan, sama setara dengan Bapa. Nah inilah kemudian satu kelemahan yang bila digunakan untuk kemudian menyelisih pernyataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lantas kita katakan, loh kamu kan kurios, kamu kan Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksud di situ adalah kurios. Karena aku ini memang mengatakan kepadamu, aku utusan. Karena aku utusan, maka aku kurios. Karena aku ini adalah pembimbing Bani Israel menuju kepada Allah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maka aku ini adalah kurios. Aku adalah kurios kalian. Tapi aku bukan theos kalian. Kenapa? Aku manusia. Aku mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang difirmankan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah,
Jadi kalau saudara mengatakan oh, Injil sudah disebar kemana-mana, jadi tidak perlu lagi ada perintah, saya rasa perlu diralat lagi gitu. Karena saya di rumah saya ini Injil saya itu dari tahun 1960 itu ada, dan saya tidak pernah menemukan pernyataan Yesus sembahlah aku. Tapi kalau pernyataan-pernyataan Tuhan di perjanjian lama, oh ganas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kenapa? Karena itu bangsa lain, bangsa di mana aku tidak berfirman kepada mereka. Murka Tuhan itu menyala-nyala kepada mereka yang menggantikan ilah lain selain daripada diri. Saya kira begitu, saudara saya. Anda adalah orang yang terpelajar. Tolong sampaikan seakurat mungkin berdasarkan data. Silakan. Bang, boleh aku timpa bentar dulu Bang, soalnya supaya ada sedikit kerjaan lah daripada udah naik nggak ngomong ya. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi memang kalau kita lihat di perjanjian lama ya, aula itu adalah aula yang pencemburu ya. Jadi sebenarnya penjelasan Bang Juma sangat simpel. Dimana kalau kita ini ada orang Kristen, ada orang Islam, ada orang Buddha. Maka seharusnya yang kita pilih itu adalah agama Islam. Kenapa? Karena dengan kalian menjadi Islam, otomatis kalian dapat garansi. Garansinya apa? Seperti yang dibilang Bang Zuma gitu. Kalau Anda, Bang Christian, Anda memilih Islam, seandainya ini, nanti misalnya di surga yang menghakimi itu Yesus. Kalaupun ya Nabi Isa alaihissalam yang menghakimi kita, maka yang Anda lakukan itu semua udah benar. Anda mengikuti perintah dari Yesus. Anda sunat, Anda puasa, Anda melakukan semua. Anda menyembah kepada Tuhannya Nabi Isa alaihissalam, ya, bukan kepada dirinya. Begitu juga dengan agama Buddha, dia akan selamat. Kenapa? Karena ajaran agama Buddha itu simple, hanya berbuat kebaikan. Orang Islam wajib ya, mengumpulkan pahala selama di dunia. Jadi agama tiga ini, kalau Anda pilih Islam, maka Anda auto masuk surga. Beda dengan kalau Anda memilih Kristen. Contoh, ya umat Muslim memilih Kristen. Nanti begitu di akhirat, ternyata dihakimi ya, karena Anda menyembah kepada anak manusia. Kan gawat ini, masuk neraka kita Bang. Jadi lebih bagus ya memilih Islam. Udah pasti jadinya. Yang manapun yang benar, ujung-ujungnya yang menang di Islam. Ya, karena Yesus sendiri tidak pernah menyuruh untuk menyembah dia. Tadi kan cuma permainan kata-kata dari Bang Christian ya. Oh kami nggak menganggap Yesus Tuhan. Ya, kalian mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan di Islam kami tidak boleh mengimani bahwa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Clear di situ. Jadi sesimpel itu saja. Dan saya rasa ini bisa jadi bahan renungan bagi Bang Christian karena memang Yesus itu nggak ada hak untuk menghakimi umat Muslim karena tidak menyembah dirinya atau mengimani dia sebagai Tuhan. Karena memang tidak ada perintah. Malah kita bisa komplain ya. Banyak itu orang-orang Unitarian kalau saya tanyakin ya mereka tinggal jawab, dia bilang, kalau Yesus komplain sama kami dengan mengatakan kami masuk neraka, loh ajaran Anda sendiri yang mengatakan jangan ya. Jangan menganggap dirinya Tuhan, nggak pernah disuruh menyembah dia, nggak pernah mengimani dia jadi Tuhan. Artinya kami sudah ikut gitu. Begitu juga dengan umat Muslim, udah ikut semua perintahnya Yesus. Jadi atas dasar apa kami disalahkan? Nggak ada. Tapi kalau Islam yang benar, Anda bisa disalahkan. Karena Anda mengimani anak manusia menjadi Tuhan. Ya, jadi itu perbandingan yang sangat clear dan saya harap bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman Kristen agar melihat bahwa, oh, ujung-ujungnya yang menang cuma Islam gitu. Oke, mungkin itu saja. Silakan dilanjutkan. Oke, saya merespon tadi yang dari pertanyaan Bang Zuma dulu ya. Memang itu perbedaannya Bang Zuma. Di kita dalam Yohanes 13 ayat 13 itu bukan cuma kurios, tapi theos yang kita imani. Kenapa? Tadi siang saya sempat bilang sama Bang Zuma bahwa sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Dan kita mengimani itu dan memang perbedaannya itu sangat mencolok sama teman-teman kaum muslim dan itu tidak mengapa. Tetapi kembali lagi yang kita imani itu theos. Dan saya ngerti kalau ada teman-teman yang bilang dia cuma utusan, saya akan rubah katanya menjadi kurios tapi lebih kepada pakai bahasa Adonai. Adonai itu apa? Adonai itu Tuhan, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan ini berarti penguasa yang ada di bumi. Adonai itu perkataan Adonai, dia Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kalau sudah merujuk kepada Adonai, penguasa yang di bumi, nanti juga kita akan merujuk kepada Theos yang dimasukkan dalam Yohanes 13 ayat 13 itu. Itulah yang membedakan keimanan atau kepercayaan kita, Bang Zuma. Terus kalau yang di dalam Matius
Matius 7 ayat 26 itu saya punya penjelasan dalam pemahaman Kristen. Kan ayatnya bunyinya seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya bukan setiap orang Kristen, saya pakai bahasa kaum saya sendiri, bukan setiap orang Kristen yang mengaku dia Kristen, dia yang akan selamat, tetapi yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi ada orang Kristen nih, sudah mengaku Kristen, berdoa dalam nama Yesus, berbuat dalam nama Yesus, bahkan menyebutkan orang berdoa dalam nama Yesus, semuanya pakai nama Yesus, mengatasnamakan Yesus. Tapi kok ujung-ujungnya dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi konsep ini, pemahaman ini adalah orang-orang Kristen, itu bisa dikatakan orang-orang Kristen yang sudah Kristen, yang mengaku dia Kristen, melakukan ajaran Kristen tetapi dengan tidak sungguh-sungguh. Artinya tidak sungguh-sungguh apa? Benar dia mengaku Yesus itu adalah Tuhan, benar dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, benar dia bernubuat dalam nama Yesus, tetapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Apa tuh kehendak Bapa? Mungkin dalam kehidupannya dia hanya sekedar Kristen KTP. Garis besarnya Kristen KTP artinya tentu banyak kan sekarang orang Kristen begini. Dia mengaku Kristen tapi tidak ada kasihnya di situ. Contoh banyak teman-teman Kristen yang ada di room TikTok ini kan mengaku Kristen tapi ketika ada yang nyerang dia suka balas, bahkan sampai membalas menfitnah. Itu salah satu bentuk contoh yang buat saya itu bukan Kristen yang baik gitu loh. Dan sepanjang hidupnya kalau dia hidup seperti itu terus tidak ada perubahan, patut dipertanyakan gitu. Endingnya juga nanti akan seperti ini gitu. Itu saya pakai contoh di dalam Kristen. Kira-kira seperti itu. Memang jauh berbeda Bang Juma. Dalam Yohanes 13 kita mengimani dan memaknai itu. Baru dalam Matius juga ada perbedaan makna di situ. Saya sangat respect sama Bang Juma karena Bang Juma juga mau menjelaskan tentang itu dengan sedetail mungkin. Tapi ketika masuk ke ranah kekristenan itu maknanya sudah berbeda. Baik. Terima kasih saudara saya sudah mengaku itu. Apakah boleh saya mengatakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh kitab saudara di dalam 1 Korintus ya, Korintus 4 nomor 10 ya, itu benar adanya gitu ya. Dikatakan, mohon maaf nih, ini dalil ya, ini saya tidak menghujat ya, ataupun ya, menghina. Lanjut, gitu. Bang Suma. Ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Karena penjelasan saya sendiri tadi itu sudah sangat sistematis berdasarkan data, tapi begitu masuk ke Kristen ternyata makna bergeser. Berarti yang berlaku ini, kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kami arif dalam Kristus, kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia, tetapi kami itu. Karena karena ketika saudara saya ini mengatakan ada makna yang kemudian di internal Kristen berubah, kemudian meninggalkan apa yang termaktub di dalam data itu, maka satu-satunya jalan yaitu saudara harus mengiyakan 1 Korintus 4 nomor 30. Karena kalau kita mengatakan di dalam Matius 7 yang menjadi sandaran selamatnya seseorang itu adalah dia harus berlaku sesuai dengan kehendak Bapa. Sementara sebagai apologet saya belajar, kehendak Bapa itu termaktub di dalam perjanjian lama. Yang saya umpamakan, yang saya tadi jelaskan dalam Yosua 22 nomor 5, 1 Raja-Raja 2 nomor 3, Ulangan 11 nomor 1, kemudian Keluaran 21 nomor 23, 27, 26 dan seterusnya, di mana ketetapan Tuhan yang ditorehkan Tuhan melalui nabinya Musa itulah yang harus menjadi acuan kehendak Tuhan. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang banyak ini karena tidak mengenal hukum Taurat. Artinya ketika Yesus mengukuhkan Torah itu,
bahwasanya ada orang yang berkata kepadamu hukum utama, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu adalah poin yang harus dilakukan. Lalu apa? Ikutilah aku. Bukan perintahnya sembahlah aku, tapi ikuti. Nah, ketika kita mengikuti Yesus, apa yang diperintahkan kemudian? Jika kau percaya kepada aku, engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan tidak ada satupun di antaranya menuhankan dirinya. Misalnya dia di ibarat kata di cermin, kemudian dia menyembah kepada dirinya yang ada di cermin. Tidak pernah. Sejatinya Yesus mempraktekkan dan menteorikan kepada murid-muridnya, pengikutnya, untuk menyembah esensi pribadi yang ada di langit, ya, yang kemudian diterjemahkan lai sebagai surga, padahal itu langit. Artinya ketika saudara saya mengatakan kami bodoh karena Yesus Kristus, ya itu Anda mengikuti instruksi yang dilakukan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak diinstruksikan oleh Bapak yang di surga. Itu adalah Bapak yang di Antioquia, Bapak Paulus. Sementara acuannya kemudian, adik saya tadi, Ko Julius sudah menjelaskan. Anda menjadi seorang Muslim, Anda akan masuk ke dalam surga. Meskipun Yesus itu benar adalah Tuhan. Kenapa? Ketika dia sebagai Tuhan, tidak mungkin menghakimi umat Islam. Wahai umat Islam, kenapa kau tidak menyembahku? Ya kami tidak menyembahmu, kamu tidak memerintahkan itu kok. Kamu malah mengatakan yang percaya kepada aku adalah yang menerima firmanku. Karena firman yang aku berikan kepadamu bukan daripada aku, melainkan daripada Dia yang telah mengutus aku. Apa yang kamu katakan ketika kamu berdakwah selama 3 tahun? Ada kau mengatakan dirimu Tuhan? Tidak. Kau mengatakan dirimu anak manusia, mengatakan dirimu nabi, mengatakan dirimu rasul. Kesalahan kami sebagai Muslim di mana? Gak ada. Nah coba yang menyembah dirimu. Apa pernah kamu memerintahkan kepada mereka menyembahmu? Nah, dia katakan tidak pernah, tapi mereka sadar bahwa aku adalah Tuhan. Dari aspek mananya dia sadar? Buktinya dia menyembah. Oh tidak. Tidak ada perintah untuk menyembah dirimu. Yang ada hidup kekal itu adalah mengenal engkau mengenal Tuhan yang mengutus engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Nah sekarang yang mana yang benar? Ya, kalau jadinya seperti itu di penghakiman, justru Yesus nanti yang jadi terdakwa. Kamu membenarkan orang yang menuhankan dirimu, sementara ajaranmu, dakwamu 3 tahun adalah untuk kemudian menyembah esensi yang ada di surga, bukan dirimu. Lalu kemudian kuncinya di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang ahli kitab, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Nah sekarang pertanyaannya, agama mana yang dibuat oleh ahli Taurat? Agama mana yang dibentuk oleh orang Farisi? Nah sedangkan kamu mengecam mereka itu adalah orang-orang celaka. Masa kami harus ikut kepada orang yang celaka? Tentu tidak, bukan? Nah untuk itulah kemudian saudara saya, ketika saudara mengatakan Matius 7 nomor 21, 22, 23 itu adalah sandaran banyak orang Kristen yang Kristen KTP, saya rasa yang dimaksud di situ tidak ada sangkut pautnya dengan Kristen KTP ataupun tidak. Tapi yang dimaksud Yesus di sini yang menyebut dia sebagai Sayyid, menyebut dia sebagai nabi, menyebut dia sebagai Tuhan, sebagai rasul, percuma menyebut dia nabi, rasul dan Tuhan kalau tidak melakukan kehendak Bapaknya yang ada di surga. Percuma kita memuji dia sebagai nabi dan rasul kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan yang datang kepada dirinya. Itu yang dia maksud. Karena perintah Tuhannya yang ada di surga itulah yang menjadi dasar. Percuma kau menyebut aku Tuhan, 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 kurios, 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 tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Perjanjian lama. Harus ditaati ketetapannya, aturannya, hukum-hukumnya, dan perintah-perintahnya yang ada di dalamnya. Sedangkan saudara Kristen adalah satu agama yang kemudian hidup di dalam kebebasan terhadap aturan-aturan Tuhan. Nah ini penjelasan saya sebagai Muslim. Suaranya nggak ada ini Bang Christian. Ya, makasih Bang Zuma. Saya tidak akan membantah penjelasan Bang Zuma kalau memang dijelaskan dengan pemaknaan secara Muslim, itu tidak akan saya bantah.
Tapi ketika masuk dalam pemahaman secara Kristen, mungkin berbeda pemaknaannya. Seperti tadi saya sudah jelaskan dan baca ayatnya. Tapi di sini lagi kembali buat kita semua, terlebih buat saya. Karena pemahaman-pemahaman Bang Zuma yang dipaparkan itu masuk di akal. Satu, masuk di akal. Dua, gampang diterima. Tetapi ketika masuk dalam pemahaman kekristenan, kita itu harus pakai iman. Itu yang membedakannya. Karena di dalam Bible itu, orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita tidak mengimani iman yang kita percaya itu, kita bisa dikatakan orang yang tidak benar. Dan ayat yang tadi Bang Zuma kasih dalam Korintus itu betul. Itu sangat masuk di akal dan itu relevan dengan apa yang Bang Zuma katakan tadi. Dan itu pun tidak saya bantah. Karena memang begitu. Ketika masuk dalam pemaknaan kekristenan, kita jadi begitu. Kita akan terlihat bodoh gitu karena Kristus. Itu memang seperti itu Bang Zuma. Terus ada yang lain yang bilang saya S3. Saya belum S3, baru S2 gitu. Jadi mohon maaf teman-teman. Ya. Jadi kira-kira itu Bang Zuma. Pemaparannya secara logika, akal sehat masuk di akal, tapi ketika dimaknai dalam kekristenan mungkin berbeda Bang Zuma. Ayatnya sama kita baca sama, tetapi kita penerapan ketika saya paparkan dalam makna Kristen itu berbeda. Saya nggak bisa menjelaskan dalam makna keislaman atau Muslim karena saya nggak belajar tentang Muslim, gitu. Baik. Mungkin ada tambahan Dinda Alif dan juga Dinda Kores. Silakan. Oh, aku mau membiarkan Sis Joyce untuk melanjutkan apa yang dia ingin bantah dari apa yang kurang dijelaskan mungkin oleh Brother Christian. Nanti itu bagian itu Gurunda. Silakan saya sudah karena kalaupun saya menjelaskan secara pendekatan akal, beliau selalu dalam pendekatan iman. Jadi kita nggak akan kena di sana. Silakan Dinda Kores. Ya, makanya tadi aku langsung bawa ke ultimate di ininya Gurunda. Ultimate ke Yesus itu juru selamat di akhirat enggak? Silakan. Baik. Nah, iya ke sana-sananya gitu. Bentar. Makanya kan tadi ini bentar. Waalaikumsalam. Yang 1.500 orang, kalian jangan lupa besok sahur ya. Jangan kalian lama-lama di sini. Ngapain kalian banyak-banyak sini? Jam 1 sekarang. Ya, jangan lupa besok sahur ya. Mereka sambil masak loh, sambil masak mereka itu. Tahu nggak Bang Zuma? Tahu nggak Bang Zuma? Padahal Bang Zuma ada live di room sebelah. Aku dulu itu Pak Uniripa kalau nggak salah. Entah ngapain orang 1.600 di live aku coba. Aku usir orang tuh suruh bubar. Nggak bubar-bubar. Nggak bubar-bubar. Karena ada Gurunda di sini. Nggak ada guru, nggak ada Bang Juma. Sampai aku bilang, Bang Juma live di room sebelah. Pergi kalian ke sana, jangan ke sini. Nggak ada orang itu pergi sini, semuanya betah. Coba lah. Udah dibubarin, tak mau bubar. Dari 1.3 aku suruh bubar jadi 1.6. Aduh, pening aku terakhir bilang terserah kalian lah. Mau sampai jam berapa kalian di sini? Awak udah mau selesai live-nya, dia masih di sini betah. Coba. Ih, gerem. Tanya Pak Ali sampai jangan gitu Bunda. Orang itu masih senang di sini. Tapi ngapain? Oke, lanjut. Oke. Iya, ini ada Aki Musa juga. Assalamualaikum. Terus Ustaz Alif kayaknya tadi ada kepotong ya ngobrolnya ya. Mending Ustaz Alif dulu aja. Enggak, aku belum sih. Aku lagi menikmati obrolan sama barusan Gurunda ini. Memang kalaupun ada satu poin yang mau saya tanyakan agak sedikit bergeser. Jadi untuk next time aja saya simpan dulu. Saya sedang menikmati diskusinya. Tapi saya senang ini masuk karena ranahnya berbeda posisi. Diskusi sama Bang Zuma. Saya dapat materi. Ya. Teman-teman, saya senang diskusi sama Bang Zuma. Saya dapat materi. Materi itu kadang-kadang kan kita kalau di kampus itu kita juga kan harus berapologet gitu. Kadang-kadang kita jadi untuk mengkritisi ajaran kita sendiri. Dan ini materi bagus dari Bang Zuma. Iya, Pak Christian dapat materi. Ya. Tuh Pak Christian dapat materi, Bang Zuma makan bodrek. Maaf. Iya, lanjut. Iya, di ketika masuk dalam berapologet, kita mau naik itu sidang skripsi atau apalah itu kan, kita kadang-kadang posisi saya harus sebagai pengkritisi Bible saya.
dan materinya bagus tadi. Saya kutip untuk dijadikan bahan materi nanti. Mohon izin ya Bang Zuma. Silakan abangku, silakan Adinda, adik saya ini. Sekampung lagi kita. Oke, lanjut. Ya. Aku lebih ke praktikalnya aja. Ya, Ustaz Alif aja dulu. Iya, maksudnya saya ungkapkan sebuah pertanyaan yang mungkin juga sedikit perlu penjelasan ketika dalam hal dicobai ya. Mungkin saya kurang greget ya materinya daripada Guru Zuma tadi dan Bang Kores. Cuma begini, saya mengutip misal di dalam Al-Qur'an, itu saya dari Al-Qur'an dulu ya. Saya berangkat karena dari yang saya imani kita bahwa Allah mengutus para rasul itu, para utusan ya. Bahkan ketika dia menerima wahyu atau apapun itu, dia selalu setan itu datang untuk menggoda dan mencobai. Itu ada di surah Al-Hajj ayat 52. Intinya bahwa bahkan di dalam sebuah hadis juga tadi juga sudah disampaikan bahwa cobaan terberat adalah tentu para utusan Tuhan, para rasul ya, yang mengalami ujian cobaan berat. Dan para nabi, kalau merujuk di surah Al-Ankabut itu kan juga dijelaskan dari ayat 2 dan 3, orang-orang terdahulu terutama para nabi, mereka mengalami cobaan yang sangat berat. Nah, ketika masalah cobaan ini yang dicobai adalah para utusan, terutama utusan Tuhan, dan di situ adalah para rasul dan para nabi, maka yang diuji atau yang dicoba ini bukan Tuhan, karena Tuhan itu ini saya mulai masuk ke kitab Abang ya, Bang. Saya tadi baca di Yakobus 1. Saya bacakan aja biar nggak asumsi. Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya kalau Allah itu memang tidak dicobai oleh si jahat. Ya, si jahat itu identiknya adalah iblis. Nah, merujuk kepada ayat ini, maka saya teringat di Matius maupun di Lukas ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Di sini posisinya adalah ketika yang dicobai itu Yesus ya, yang dicobai, maka bukan Allah, tetapi sebagai utusan Allah gitu. Karena saya merujuk misal tadi di ayat Al-Quran, memang para nabi itu banyak sekali mengalami ujian dan cobaan. Dan ketika ada bahkan wahyu datang atau apapun itu, iblis itu selalu datang untuk menyelewengkan karena ketauhidan agar dia itu terganggu keimannya untuk Tuhan yang esa. Itu para nabi ya. Nah, makanya di situ di dalam saya coba Matius 4 maupun di Lukas 4 itu kan poinnya sama, Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis ya. Nah, ketika Yesus dicobai oleh iblis, maka mustahil di situ Tuhan. Karena saya membaca Yakobus sendiri bahwa Tuhan tidak dicobai oleh si jahat. Otomatis yang dicobai itu adalah bukan Tuhan. Kalau dikatakan utusan Tuhan, maka itu sangat logis dan paralel juga dengan ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Memang para nabi dan para utusan Tuhan itu selalu dicobai. Dan cobaannya lebih besar daripada manusia biasa. Nah, silakan coba Bang tanggapi, karena merujuk kepada Matius 4 maupun di Lukas 4, karena ini kontradiksi dengan bagaimana Yakobus 1 di nomor 13. Semoga nangkap ya. Terlalu remeh kalau pembahasan saya daripada Gurunda, maaf. Enggak ada suaranya Bang. Enggak ada suaranya Bang. Pak Christian. Ustadz Christian, Oke. suaranya enggak ada. Iya. Oke. Saya mau minjemin kopi ya tadinya. Cuman jauh. Oke. Dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dapat dicobai oleh siapapun. Itu betul. Masuk kepada Yesus ketika dicobai, itu manusiawinya Yesus. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu kan, tentang ada kemanusiaan Yesus.
ketika Yesus dalam padang gurun itu dia dicobai, itu masuk dalam kemanusiaannya Yesus dia dicobai. Karena Allah atau Tuhan tidak bisa dicobai. Nah, sedangkan kita kekristenan kan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan dicobai? Enggak. Jawabannya yang dicobai itu manusiawi Yesus gitu. Karena kembali lagi tadi saya bilang bahwa dalam kekristenan kita mengimani bahwa bukan 100% ya, tapi seutuhnya Tuhan dan seutuhnya manusia. Ketika masuk dalam konteks manusiawinya, dia bisa dicobai. Ketika masuk konteks dalam kemanusiaannya, dia bisa dikatakan utusan. Jadi sebenarnya sinkron ayat itu dalam Matius di dalam surat Yakobus. Itu merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Kira-kira gitu, Bang Alif. Oh, jadi ketika Yesus dicobai di padang gurun itu bukan keilahiannya yang dicobai. Berarti bukan. Tapi saat itu tidak ada kemanusiaannya. ilahi di dalam diri Yesus. Kemanusiaannya. Jadi kalau saya bilang kenapa Tuhan harus berpuasa, itu kan nggak match gitu kan. Dia Tuhan, kenapa dia harus berpuasa gitu kan. Tetapi kalau masuk dalam kemanusiaannya, ya dia itu match gitu loh. Itu cocok untuk Yesus berpuasa dan Yesus dicobai. Itu cocok. Sangat cocok dengan ayat dalam 1 Yakobus 1 ayat 13 tadi. Iya, berarti yang dicobai itu bukan Tuhan ya, tetapi manusianya. Iya, itu kan kalian bilang Yesus itu adalah Tuhan. Masa Tuhan disalib sih, gitu kan? Kalau Tuhan kan nggak mungkin disalib. Gitu. Boleh fokus di situ nggak? Karena gini, Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Iya. Bapa di dalam aku. Yesus kan berkata begitu. Artinya, ketika Yesus dicobai itu berarti dia Bapa pun turut dicobai dong kalau gitu. Enggak, kemanusiawinya. Sama tadi saya bilang begini, umpama saya ambil contoh gitu. Yesus kan yang kita percayai itu adalah Sang Firman, ya kan? Sang Firman yang telah menjadi manusia. Saya kasih contoh, umpama Bible nih. Bible saya ini berisi tentang firman Tuhan yang ditulis di dalam kertas. Dan kertas ini tercatat akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengimani bahwa setiap yang ditulis di dalam Bible ini adalah kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Tiba saatnya Bible ini terbakar. Kata-katanya yang di dalam firman Tuhan ini sudah hilang karena sudah terbakar. Apakah kuasa perkataan dalam firman Tuhan itu masih ada? Kuasa firmannya masih ada gitu. Tapi mungkin dalam kertasnya sudah nggak ada dalam bentuk kertasnya. Begitu juga pun dengan Yesus. Waktu Yesus disalib itu tubuh kemanusiawinya. Terus kalau merujuk dalam perkataan tadi, itu kemanusiawinya Yesus, Bang Alif, bukan Tuhan. Itu nanti cocok dalam surat Yakobus 1 ayat 13. Itu. Karena memang Tuhan tidak pernah Yesus sebagai Tuhan itu, Bang. Kalau memang di situ adalah sebagai manusia. Berarti Yesus selama di dunia itu sebagai manusia ya, bukan Tuhan. Jadi gini, dia di bumi itu kan dia itu sebagai manusia, utusan. Itu masuk dalam. Nah, kenapa kita bilang dia ada juga sisi ketuhanannya? Melihat dalam historinya Yesus, ketika Yesus melakukan mujizat, saya rasa teman-teman juga sudah tahu. Kalau dibilang dia membangkitkan orang mati sama itu kan Yesus berdoa dulu, ya kan? Dia berdoa dulu, baru dia memohon gitu kan? Dia memohon dulu kepada Tuhan, baru Tuhan mengabulkan doanya. Itu biasa sering dipakai ayat itu. Tapi ada satu mujizat yang Yesus tidak perlu berdoa. Dan bahkan meminta izin dulu ketika angin ribut badai di tengah laut. Dia langsung berdiri dan dia langsung menghardik angin ribut itu dan tenang. Tidak ada satupun doa yang dia panjatkan. Nah, secara logika manusia siapa yang bisa gitu meredahkan badai tanpa ada instruksi dari Tuhan? Gitu. Nggak ada. Bahkan seorang Musa pun ketika dia membelah lautan, dia harus tunggu instruksi dulu dari Tuhan. Tapi pada saat Yesus, ketika dia melakukan mujizat, menenangkan badai dalam lautan, dia tidak perlu instruksi lagi. Dia langsung berdiri dan mengatakan bahwa tenang, itu jadilah tenang. Itu perbedaannya mujizat yang dilakukan Yesus sama mujizat-mujizat yang lainnya. Nah, dalam mujizat itulah kita melihat konteks ketuhanannya Yesus. Makanya saya lebih suka pakai seutuhnya Tuhan dan seutuhnya manusia.
Kalau 100% Tuhan, 100% manusia itu jadi 200% secara logikanya. Kira-kira seperti itu, Bang Alif. Bang, oke. Ya. Ini Guru mau balik. Saya mungkin satu menjawab dulu ya. Satu saya baca. Konteksnya adalah apa yang dilakukan oleh Yesus itu mukjizat. Mukjizat. Kekuatan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Kita buka di Kisah Para Rasul 22 sampai 38. Saya coba mungkin di fokus 22 ya. Bahwa bunyinya begini, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Artinya dia itu diberi kekuatan, diberi mukjizat. Sudah ada mutlak di sana bahwa dilakukan oleh Yesus adalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, Bang. Coba Abang bisa pahami nggak di Kisah Para Rasul 22 ini? Bisa. Iya. Itu kan menyeluruh, orang-orang. Menyeluruh. Tidak konteks dia berdoa dulu atau tidak berdoa dulu, tapi semuanya adalah mukjizat dari Tuhan. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, keajaiban-keajaiban yang punya hak kekuatan adalah Tuhan. Oke, saya coba menjawab ya menurut ayat yang tadi dibacakan dalam Yohanes 2. Yohanes 2. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ketika masuk kata seorang itu berarti merujuk kepada kemanusiaan Yesus gitu. Kemanusiaannya Yesus. Ketika merujuk kata seorang itu bukan menyebut Tuhan, itu bukan merujuk kepada ketuhanan, tapi kepada kemanusiaannya Yesus. Kalau dibilang dalam konteks kemanusiaan Yesus itu nyambung dengan ayat yang tadi sebelumnya yang sudah kita baca. Gitu. Tapi kalau dibilang langsung Yesus, tidak ada seorang, itu akan match dengan ketuhanan. Kira-kira itu Bang Alif. Baru sadari ternyata di antara mute. Iya betul, nggak apa-apa. Daripada saya ngaku cantik. Iya dong, aku cantik sendiri. Ternyata ketampanan kalian kalah sama aku. Ya, cuman saya mungkin tutup ya. Mungkin selanjutnya mungkin Aikores atau yang lain bahwa mukjizat itu memang diberikan kepada Yesus atau kepada Nabi Isa kalau pandangan kami ya. Saya merujuk, saya baca di surah Al-Baqarah itu ada ayat 253 bahwa setiap rasul itu memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Saya coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul fadolna ba'duhum ala ba'di minhum man kalamallah wa rafa'a ba'duhum darajat wa ataina Isa bin Maryam bil Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi begitulah para rasul kisahnya, mereka itu semua diberi kelebihan masing-masing ketika melakukan mukjizat sesuai dengan konteksnya. Dan khusus Nabi Isa alaihissalam, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa alaihissalam banyak sekali melakukan mukjizat dan didampingi oleh Ruhul Kudus. Tentu di dalam Islam dipahami siapa Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril yang mendampingi. Jadi ketika dalam hal perkara mukjizat sudah ada yang menemaninya, yaitu malaikat Jibril. Itulah kelebihan para rasul, para utusan Allah. Makanya ketika Nabi Musa punya keajaiban yang lain, punya mukjizat yang dilakukannya. Dia bisa membelah lautan dengan sekali memukul tongkatnya kan. Juga begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Semua itu para nabi memiliki kelebihan masing-masing dalam hal perkara mukjizat sesuai dengan konteksnya. Bagaimana umat yang dihadapinya waktu itu. Dan keajaiban Nabi Isa alaihissalam itu banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana dia menyembuhkan yang buta, menghidupkan yang mati, dan seterusnya. Ditutup semua dengan kalimat apa? Biidnillah, seizin Allah. Karena tanpa izinnya, semua itu tidak akan terjadi. Itulah perkara-perkara mukjizat yang dilakukan oleh para nabi. Silakan kembali kepada para guru aku. Guru Nata Fadal kembali atau yang Aikores. Alif, Mumtaz. Ya. Ini
aku mau lanjut ya soal apa? Tadi kemanusiaan sama satu lagi apa? Kealahan ya. Ya, Iya. Brother Christian. Nah, kealahan. Iya. Kemanusiaannya Yesus itu menyembah Allah. Kemanusiaannya Yesus itu melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Gitu. Tapi nggak menyembah Bapa kemanusiaannya. Dia hanya melakukan kehendak Bapa. Apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa suruh, Yesus lakukan. Tapi bukan masuk dalam konteks penyembahan. Oh, berarti kayaknya salah menerjemahkan Yohanes 4:22 ya. Di mana Yesus Oh, saya bilang tahu. kami menyembah apa yang kami sembah, itu salah. Saya tuh. tahu. Saya tahu. Jadi Yesus di situ sedang menegaskan bahwa apa yang dia ajarkan ini, apa yang dia lakukan ini, bahwa yang diajarkan kepada umat itu nanti penyembahannya bukan tertuju kepada Yesus, tetapi dia menegaskan pengajaran yang diajarkan itu tertuju kepada Bapa. Gitu. Jadi dia pakai bahasa kami. Kalau dia pakai bahasa aku berarti dia sendiri. Tapi karena ada umat di situ, ada umat yang harus dia jelaskan penegasan Yesus itu bahwa ajaran ini merujuk pada penyembahan kepada Bapa, bukan kepada dia. Kenapa nggak mereka saja nanti atau nggak kalian? Kan bisa tuh. Mereka menyembah nanti- Tuhan yang mereka kenal. Kan bisa kayak gitu. Iya, bisa mungkin. Tapi saya juga nggak tahu tanya pas sama Yesus ya. Tapi iya mungkin bisa. Tetapi Yesus saja menyebut diri dia anak Allah, dia sudah dimarah, sudah dihujat sama orang Yahudi ketika dia mengaku dia anak Allah. Apalagi ketika Yesus membuat statement mereka, berarti seolah-olah Yesus ini pasti akan lebih parah karena dia mengaku anak Allah aja, dia sudah dapat hujatan dari orang Yahudi kan. Gitu. Iya, Jadi- harusnya kan Yesus nggak perlu klarifikasi ya ketika disebut anak Allah, dia harusnya nggak perlu klarifikasi seperti di Yohanes 10:34 gitu yang menyatakan bukankah orang-orang yang menerima firman itu disebut juga Allah kan gitu, dia bilang. Harusnya sih nggak perlu klarifikasi, cuman karena dia klarifikasi ya Jadi apa yang jadinya dipahami Yesus ricuh. sama dengan Islam. Iya. Apa yang dipahami oleh Yahudi sama dengan Kristen gitu. Jadi sebenarnya orang-orang itu salah paham dengan perkataan Yesus. Yang menarik, Ya. ketika manusianya menyembah Tuhan, apakah kealahannya menyembah Tuhan juga, Brother Christian? Wah, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ini ketika apakah Oh iya kealahannya dong, menyembah harus. Tuhan? Jadi gini, Tuhan nggak mungkin menyembah Tuhan gitu kan? Satu. Jadi pertanyaannya agak kurang pas gitu karena masa Tuhan menyembah Tuhan, tetapi ketika Yesus melakukan kehendak Bapa, berarti dia melakukan sebuah tugas yang harus disampaikan kepada umat dan pengajaran yang dia bawa itu membawa penyembahan kepada Tuhan gitu. Gitu. Kalau gitu coba kita sejenak flashback ke bukan perjanjian. Kita flashback ke terjemahan lama dari Yohanes 20:17. Ini dipelajari nggak terjemahan lama zaman kuliah S1 S2? Ada banyak sih terjemahan lamanya. Versi mana dulu Enggak, nih? ini yang TL. Yang versi LAI, versi LAI TL. Oh iya, coba. Kita lihat ya di Yohanes sini ya. Karena Yohanes 20:17 versi terjemahan lama. Oke, coba Bang Kores baca. Oke. Maka Yesus pun bersabda kepadanya, janganlah engkau menyentuh aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah engkau kepada segala saudaraku, dan katakanlah pada mereka itu, aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Selamat datang di kebenaran. Gimana? Oh ya, Yesus itu sedang menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, perikopnya itu kan Yesus sedang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kalau dalam terjemahan barunya kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi ketika itu Maria Magdalena sedang mau menahan Yesus, tapi Yesus bilang jangan. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Artinya begini,
Yesus bilang kepada Bapakku dan Bapamu. Posisinya sebenarnya sama. Kan ketika dia menjadi utusan dan anak Allah, berarti dia harus mengatakan Bapakku dan Bapamu. Itu posisinya sama. Kepada Aku menunggu Allahku, penjelasan yang frasa berikutnya. Iya, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi ketika masuk dalam utusan, Yesus memposisikan diri dia itu sebagai utusan karena masih ada di bumi. Dan kebenaran yang harus diterima oleh teman-teman pada saat itu harus dipakai dengan cara seperti itu. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemanusiaannya memiliki Dia harus memposisikan adalah milik Tuhan kan? Iya, dia harus memposisikan itu karena dia hanya utusan. Dan sebagai posisi Hanya utusan. kemanusiaannya, Ketika harus dia di memposisikan bumi. diri. Iya. Ketika Iya, dia pada saat itu. tapi ketika dia di langit dia bukan utusan lagi kan? Iya. Dia adalah menjadi- Tuhan itu sendiri. Mungkin saya akan menjawab dia itu adalah Tuhan itu sendiri ketika kita mengerti tentang konsep tentang pemahaman tentang Tritunggal gitu loh. Nggak apa-apa. Setelah dia tidak di bumi, dia kembali kepada status awalnya, yaitu Tuhan. Gitu nggak maksudnya? Kepada Bapa di sorga. Iya. Itu Jadi dia sebagai apa? Sang penguasa di sorga. Oh, sang Dia itu penguasa di sebagai sorga. Iya. Sebagai Tuhan. Itu yang aku cari. Iya. Ketika dia sudah tidak di bumi, dia adalah sebagai Tuhan kembali, kan gitu. Ini yang menarik. Ini yang Jadi menarik. di sorga itu kita nggak bisa ngelihat Tuhan karena Tuhan itu dia nggak bisa dilihat oleh secara kasat mata, dia nggak bisa dilihat, terlalu mulia, terlalu. Nggak apa-apa. Ya. Soal Tetapi kita bisa melihat atau tidak, itu nanti topiknya nanti yang lain. Nah sekarang kita kan sudah tahu ketika Yesus di bumi kita harus pahami sebagai kemanusiaannya. Ketika dia sudah tidak di bumi maka kita pahami sebagai kealahannya. Yang menarik. Maaf Bang Kores. Jadi gini, ketika dia ada di bumi dalam sisi kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya ketika dia diperhadapkan dengan tugas tanggung jawabnya sebagai utusan, maka dia memposisikan dia itu adalah seorang utusan waktu di bumi itu. Waktu di bumi. Tapi waktu di langit waktu di surga pun dia waktu pun ketika dia ada di bumi, dia juga bisa melakukan posisinya dalam sisi keilahiannya atau ketuhanannya, itu ada. Itu ada, dia melakukannya waktu di bumi. Tetapi statement ini dalam Yohanes 20 ini posisinya dia itu bukan dalam ketuhanannya, tetapi tugas pelayanannya yang harus dia lakukan. Jadi dia memposisikan dia itu utusan. Jadi sesuatu hal yang wajar kalau utusan bilang itu adalah saya bacakan lagi biar Bang itu puas, gitu kan? Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu wajar, karena seorang utusan harus bicara seperti itu. Nggak bisa dalam posisi seperti itu dia harus bilang dia Tuhan. Aku setuju. Nah, ketika dia sudah di bumi, berarti dia nggak pernah ngomong begitu lagi kan? Jadi masuk dalam nanti ada ayat sisipan itu nanti. Saya sudah ngerti. Kita nggak pakai ayat sisipan. Nggak apa-apa. Nanti setelah dia tidak di bumi kan posisi utusannya dicabut kan? Dia tidak ada kemanusiaannya lagi kan? Atau gimana? Coba. Iya. Jadi ketika dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah naik ke sorga. Sudah seperti semula. Oke, kita kunci jawabannya. Sekarang silahkan dilihat di Wahyu 3 nomor 2. Pak Christian yang ku kasihi. Saya ngerti. Boleh juga Bang Kores ya. Wahyu 3 nomor 2. Silakan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yesus masih punya Allah. Selamat datang di kebenaran. Pada saat itu, saya ngerti. Tapi Bang Kores pinter pakai ayat ini untuk mengecoh. Jadi di ayat itu dijelaskan bahwa Yesus kan akan kembali sebagai
Hakim yang adil. Iya, hakim yang adil. Dan dia harus turun. Ketika dia posisinya kembali, dia harus turun. Nah, ketika dia turun, itu dia bukan sebagai itu lagi, tapi hakim yang dipercayakan. Utusan. Iya, yang itu dipercayakan. ketika dia turun. Jadi Posisinya, posisinya sebenarnya sama. Ketika dia sudah turun, posisinya sebenarnya sama di situ. Di situ menjelaskan bahwa Yesus turun untuk menghakimi umat. Dipercayakan. Iya, ketika Yesus turun. Jadi itu ketika Yesus turun kan. Sama seperti konteks yang tadi dia. Nah, sekarang kita lihat gini Brother Christian, gini. Ketika ngomong sama Yohanes, itu posisinya turun atau enggak? Oh enggak. Berarti dia yang di surat Yohanes, Injil Yohanes ya? Iya, enggak, itu yang di Wahyu. Oh, itu posisinya ketika ngomong sama Yohanes, dia sudah jadi hakim atau sedang di langit. Jadi gini, Yohanes itu, saya coba menjelaskan dalam pemahaman kekristenan ya. Iya, dijawab dulu. Ketika dia ngomong begitu. Jadi kan gini, cerita Yohanes dapat pewahyuan bahwa yang akan terjadi itu seperti ini di akhir zaman. Maka akan datang Yesus, dan Yohanes menceritakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia akan menjadi sebagai hakim. Nah, posisi itu Yohanes menerima cerita itu, pewahyuan itu, dia menceritakan Yesus pada saat Yesus sudah turun, kedatangan Tuhan. Yesus Iya, itu kan menceritakan masa depan Wahyu itu. Iya. Menceritakannya itu Yesus sudah turun, bukan di surga. Kontennya kan yang masa depan itu, tapi ketika berbicara dengan Yohanes kan pada saat itu, iya enggak? Iya, pada saat itu, tapi menceritakan kehidupan yang nanti, bukan pada saat itu terus langsung ada, enggak. Dia menceritakan kehidupan yang nanti, bahwa cerita kehidupan nanti itu seperti ini loh kejadiannya. Iya, nanti Yesus turun begini, ya seperti itu. Iya, konteksnya itu kan ceritanya masa depan, tapi ketika cerita dengan Yohanes dari Pulau Patmos ini, itu kan saat itu juga, iya enggak? Iya, dia dapat pewahyuan saat itu. Tetapi cerita yang pewahyuan itu nanti akan terjadi belum saat itu, nanti. Gitu. Iya, nanti kan. Nah, ketika dia cerita kepada Yohanes pada saat itu, frasa yang digunakan apa gitu? Frasa yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan yang satu-satunya. Apa frasa yang digunakan di sana? Ya. Apa? Ayo dijawab. Ayo. Apa frasa yang digunakan apa? Sebenarnya sih saya nggak harus memaksakan frasanya di situ ya. Statement yang di situ. Bukan memaksakan, gini. Dibacakan. Okay. Jadi statement yang di situ sama seperti saya mendengar cerita gitu kan, mendengar nubuatan gitu, bahwa akan terlahir Mesias di kota ini. Tapi belum terjadi sekarang, tapi sudah diceritakan bahwa hal itu yang akan terjadi, tapi nanti. Begitupun yang dialami oleh Yohanes, itu akan terjadi, tetapi nanti, gitu loh. Bahwa kedatangan iya nggak Yesus, apa-apa. Malah kalau digituin, Brother Christian kalau digituin malah lebih mendukung argumen gua. Akan lahir nanti Mesias. Ketika lahir tetap disebut Mesias nggak? Oh, ini sudah ke Mesias yang di Wahyu. Maksud saya kalau Mesias. Bukan, tadi kan contohnya Mesias. Mesias. Iya. Iya nggak? Ketika nubuatnya tentang Mesias, maka yang lahir kan bukan Maesaro atau Mukidi kan, bukan kan? Tapi Mesias kan? Nubuatnya Mesias, yang lahir Mesias juga. Begitu juga dengan Wahyu. Ketika Yesus ngomong akan didapati di hadapan Allahku, maka ketika penghakiman pun itu yang akan didapati adalah yang di hadapan Allahnya Yesus. Saya ngerti maksudnya karena dia sudah. Kenapa masih ditolak kalau mengerti, Brother Christian? Enggak. Ini kebenaran udah nyata. Iya. Dari tadi ketika ini Brother Christian ya, ini aku mau menginjili Brother Christian, pahami ini. Dari tadi Brother Christian selalu lari ke kemanusiaan dan kemanusiaannya. Aku sudah bawakan data yang mutakhir. Ketika Yesus di langit, kealahannya Yesus ternyata mempunyai Tuhan. Oke. Kenapa masih ditolak? Karena yang disinggung kenapa masih ditolak?
yang dibahas kemanusiaan Yesusnya. Jadi saya harus membahas Bang Kores tentang kemanusiaan Yesusnya. Kalau dibahas tentang ketuhanannya baru saya akan masuk nih. Tapi yang disinggung dari tadi tentang kemanusiaannya, Bang Kores selalu singgung tentang kemanusiaannya dan dipaksakan Yang di pada Wahyu saat apakah Yesus masih manusia di sana? posisinya Yesus sudah ada di bumi gitu. Yesus diutus lagi. Ceritanya di situ Yesus diutus lagi. Berarti nanti Dia yang sebagai yang utusan turun lagi. lagi jadi hakim yang adil itu turunnya Yesus yang ketiga dong. Enggak, posisinya pada saat Maranatha kali kedua Yesus datang, dia itu di Kalau gitu statementnya ketika yang di ngobrol situ, sama Yohanes itu kan Yesus di langit posisinya. Yang ngobrol bukan kemanusiaannya Yesus lagi ini. memang yang ngobrol bukan kemana, tapi dia menceritakan kisah nanti yang akan terjadi. Coba saya baca ya kisahnya. Bangunlah dan Silakan kuatkanlah dibaca, apa nggak yang berubah masih itu. tinggal, yang dalam hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaan yang aku dapat sempurna benar. Karena itu ingatlah bagaimana, maaf yang tadi ya, di hadapan Allah. Inti cerita itu dia menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Nah, posisinya dia menceritakan itu bahwa dia itu sudah turun dan harus ada statement seperti itu. Seorang utusan harus punya pengutus gitu loh. Ketika dia diutus sebagai utusan, dia harus mengakui bahwa utusan ini yang mengutus dia dan statementnya nggak boleh menyamai gitu loh. Karena posisinya pada saat itu utusan. Kalau ditanya dan kenapa, gua rasa sudah pada kelar. Ya, Udah kelar gitu. Yesus baik di bumi maupun di langit, baik dia manusia maupun dia roh, dia tetap konsisten mempunyai Allah, mempunyai Theos, mempunyai Tuhan. Siapakah dia? Silahkan dibuka di Wahyu 4 nomor 2, Brother Christian. saya tahu itu. Tapi gini, Bang Kores kan selalu Udah tahu juga kan? Masih aja ditolak-tolak kalau udah tahu. selalu menyinggung tentang kemanusiaannya. Tapi saya nggak apa-apa, saya menerima. Tapi ketika kemanusiaannya dibahas, Ini di Wahyu Yesus di bumi nggak? ada dia sampaikan kepada Yohanes. Tapi Kak, pernyataannya itu nanti akan terjadi. Nanti akan terjadi apa yang Yesus lakukan itu akan terjadi nanti. Dan statement itu pun akan terjadi nanti. Jadi statement itu sangat cocok, sangat relevan nanti dengan kejadian nanti. Maranatha kali kedua. Gitu. Bukan sekarang. Iya. Nah, intinya ketika Yesus di bumi maupun di langit, dia sama-sama punya Allah. Biasa, itu harus diambil itu karena ini tertulis. Saya Jangan keluar dari menyebutnya sola scriptura. ketika Ya. Please gitu. Kalau udah tertulis, jangan dikasih pemahaman yang di luar yang tertulis gitu. Titus 1 nomor 3, orang-orang yang bidat harus kita jauhkan. Orang-orang yang bidat itu siapa? Orang-orang yang membuat pengajaran baru. Apa itu pengajaran baru? Yang tidak tertulis, Brother Christian. Oh iya, memang ada banyak buku referensi yang mendukung tentang Bible dalam pemahaman kekristenan, dan itu juga saya pakai kok untuk menjadi bahan referensi karena tidak semua tercatat di Alkitab gitu loh, di Bible. Nah, mau tahu nggak siapa Allahnya Yesus itu? Mau tahu nggak siapa Allahnya Yesus? Coba saya dengar dalam penjelasannya Bang Kores. Oke, ini Wahyu itu favoritnya aku gitu. Yang Wahyu pertama, yang kedua itu Korintus, yang ketiga itu Yohanes. Itu kitab-kitab favorit aku di Perjanjian Baru. Karena di sini menjelaskan sekali dimanapun Yesus berada, Yesus konsisten mempunyai Tuhan yang dia sembah seperti di Yohanes 4:22. Nah, sekarang perhatikan di Wahyu 4. Ketika diberikan penglihatan lebih jauh kepada Yohanes yang ada di Pulau Patmos ini. Segera aku dikuasai oleh roh. Ini Wahyu 4 nomor 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu ada yang sedang bersemayam atau duduk. Gitu. Itu Wahyu 4:2 ya. Siapa yang duduk ini? Apakah Yesus? Kita lihat di Wahyu 5 nomor 6. Tunggu. Nah, di Wahyu 5 nomor 6, enggak. Wahyu 5 nomor 7. Perhatikan. Ternyata yang di
yang duduk di tahta itu adalah yang memberikan gulungan kitab kepada anak domba. Sekarang aku kasih pilihan yang sulit untuk brother Christian. Yang Tuhan yang duduk di atas tahta atau anak domba, silahkan. Oke. Di dalam ayat 7 ya tadi ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ini masuk dalam konsep Tritunggal sebenarnya. Boleh. Tapi saya nggak mau singgung tentang Tritunggal karena agak ribet kalau penjelasan tentang Tritunggal. Kalau nggak bisa ngejawab, aku lempar ke live comment. Kalau nggak bisa ngejawab, aku lempar ke live comment. Nggak masalah sih, bukan nggak bisa menjawab. Tapi kebanyakan kalau orang menjelaskan tentang Tritunggal, itu yang dengar pasti bingung dan pasti akan bilang wah ngaco nih karena bahas tentang Tritunggal. Tapi ketika masuk ayat ini akan mengacu kepada konsep ketritunggalan Allah. Nggak apa-apa, tinggal dijawab aja. Itu dua-duanya Tuhan. Nanti gue terima. Oh nggak bisa dua-duanya Tuhan. Bahwa saya sudah tahu Bang Kores. Saya sudah tahu. Ya langsung di intinya. Dipilih. Itu makanya saya pakai bahasa. Makanya dipilih dong. Bisa dipilih. Jadi saya pakai bahasa itu nggak ribet Bang. Karena pasti akan dibilang nggak match, nggak masuk di akal, dan itu saya memakluminya. Tapi kalau nggak, gue sangat mengerti kok bentuk-bentuk yang dijelaskan mengenai Tritunggal. Nggak apa-apa, gue sangat mengerti. Cuma yang gue ingin nurani dari brother Christian udah pasti menjawab yang mana yang Tuhan untuk di Wahyu 5:7 ini. Apakah anak domba atau yang dia duduk di atas tahta? Jadi gini, saya bilang nurani udah menjawab brother Christian, tinggal jujur. Kalau ditanya begini, itu ditanya Tuhan kita berapa? 1. Tapi dalam penjelasan ini masuk dalam konsep Tritunggal, gitu loh, Bang. Saya nggak bisa dipaksakan untuk bilang. Jadi pilih aja Tuhannya, kan itu seperti tertulis kelihatannya ada 2 tuh kelihatannya. Pilih aja salah satu, nggak bisa. Enggak, makanya ayo kita bikin satu. Ini gue sedang mengajarkan untuk mengtauhidkan brother Christian. Ayo kita jadikan hanya satu Tuhan saja, tidak menuhankan makhluknya atau sifat-sifatnya. Saya masuk nanti dalam konsep Tritunggal itu penjelasannya. Nah kalau masuk dalam konsep Tritunggal, saya mungkin mengerti kalau Bang Kores bilang, oh nggak apa-apa, saya mengerti. Tapi nanti pada minum bodrek semua teman-teman kita di sini. Enggak, gini loh. Asumsikan sudah menjelaskan. Brother Christian sudah menjelaskan ketritunggalan. Lalu kesimpulannya yang Tuhan itu yang duduk di atas tahta atau anak domba? Jadi pertanyaan begini, kalau ditanya lagi, mungkin pertanyaan saya bisa begini. Mungkin itu ada Bapa, ada anak, gitu. Jadi bukan yang Tuhannya yang mana ya. Saya pakai bahasa ada Bapa, ada anak, gitu. Karena konsep Tritunggal itu ada Bapa, ada anak, gitu. Loh, Yesus dalam terjemahan lama sudah bilang dia akan kembali kepada Tuhanku, gitu. Ya makanya saya bilang, saya nggak bisa kalau pertanyaannya Bang Kores. Sebenarnya pintar sih pertanyaannya Bang Kores. Kalau saya langsung menjawab, saya akan salah menjawab. Jadi saya pakai. Enggak, kalau langsung menjawab, langsung menerima kebenaran, itu namanya brother Christian. Enggak lah, saya harus menjawab, meneliti dulu setiap pertanyaan, baru saya menjawab. Nanti kebablasan kalau saya menjawab tidak meneliti. Jadi itu kalau mau dipaksakan ya untuk suruh saya menjawab, saya rubah pertanyaannya. Jadi bukan siapa yang Tuhannya. Saya pakai bahasa ada Bapa, ada anak, dan itu masuk dalam konsep Tritunggal. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti masuk lagi. Yesus ini menuhankan yang anak atau yang Bapa? Jadi gini, Bang Kores kan bilang Yesus ini menuhankan yang anak atau yang Bapa. Sebenarnya pertanyaan itu sudah salah juga, karena Yesus nggak pernah menuhankan gitu. Yesus nggak pernah menuhankan. Loh, terus maksudnya Yesus Tuhanku itu apa ketika dia menjadi utusan? Oh, kalau dia, makanya tadi saya bilang ketika dalam posisi dia melakukan kehendak Bapa, dia itu dalam posisi utusan gitu loh. Nah dia itu berarti kan menuhankan Bapa ketika dia posisinya utusan, kan gitu. Kalau menuhankan Bapa dalam konsep Tritunggal, Yesus tidak menuhankan Bapa.
Kemanusiaannya, jangan tercampur kemanusiaannya. Masa Dalam kemanusiaannya konsep orang-orang kemanusiaan. Yahudi punya Tuhan, kemanusiaannya Yesus nggak punya Tuhan, nggak sepenuhnya Kemanu- manusia dong. Kalau sepenuhnya manusia, Yesus itu melakukan kehendaknya Bapa, tidak menuhankan Bapa. Dalam statement-statementnya pun sudah jelas, dia tidak menuhankan Bapa, tapi dia melakukan kehendak Bapa, dan kehendak inilah yang diajarkan kepada umat sebagai suatu penyembahan dari umat untuk Bapa, gitu. Ya udah, kalau gitu Yesus sepenuhnya manusia ateis berarti. Kan Yesus tidak datang membawa agama. Iya kan? Yesus tidak datang, kalau dalam kita kekristenan ya Bang Kores ya. Kalau nggak ada agama namanya agnostik, brother Christian. Ya. Ini ateis nggak percaya Tuhan. Bukan, kalau dia nggak percaya Tuhan, percuma Yesus mengajarkan tentang kehendak Bapa itu. Jadi dia Enggak, ini yang aku mengajarkan- tanya kemanusiaannya, brother Christian, bukan kealahannya. Tinggal dijawab aja, kemanusiaannya Yesus punya Tuhan nggak? Kemanusiaannya Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Di Bible pun sudah dijelaskan kok itu. Jadi dia tidak menuhankan, ada kata-kata menuhankan Bapa, tidak, tapi dia melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang Bapa suruh terhadap dia. Dan suatu penyembahan tugas yang dia lakukan ini dia sampaikan kepada umat, dan umat ini yang mendengar itu suatu penyembahan kepada Bapa jadinya. Kalau melakukan kehendak Bapa. Karena penyembahan yang sesungguhnya di dalam konsep kekristenan, ketika kita melakukan kehendak Bapa, itulah penyembahan yang sesungguhnya. Nah, apakah Yesus melakukan kehendak Bapa? Ya, Menyembah Bapa? melakukan, karena di statement itu dia tidak menyembah Allah. Ya, coba baca deh. Tadi katanya kalau melakukan kehendak Bapa menyembah Bapa. Gimana Dalam caranya Yesus konteks- melakukan tapi tidak menyembah dalam Bapa? Gimana konteks- caranya? Ya, dalam konteks dia menyampaikan kehendak Bapa kepada umat. Karena kan dalam kekristenan Yesus ini adalah Sang Firman. Gitu. Jadi Sang Firman ini harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ketika dia melakukan itu, sampaikan itu kepada umat, dan umat melakukannya, itulah suatu penyembahan umat kepada Bapa, kepada Iya, Tuhan. ketika suatu keharusan sudah dibebankan kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut melakukan penyembahan. Ini logika, brother. Iya, ya. Bisa nggak apkan? Bisa nggak? Dia kan satu dengan Bapa. Dia satu dengan Bapa. Jadi terikat gitu. Dalam konsep kekristenan, Yesus ini satu dengan Bapa, tidak bisa terpisahkan. Dalam Nah, tidak sisi, bisa terpisahkan berarti diharuskan dong. apanya diharuskan? Dia diharuskan menjadi manusia, diharuskan menebus dosa, diharuskan melakukan pengajaran. Iya nggak? Iya, betul, betul. Nah, itu sudah penyembahan namanya. Jadi mau itu baik-baik gini, brother Christian, baik menggunakan dalil di mana gue udah kuat banget, baik menggunakan logika di mana gue juga sudah menjelaskan, brother Christian nggak bisa menolak keharusan ini. Yesus tidak bisa lepas darinya, sedangkan Tuhan itu tidak terikat harusnya. Memang betul apa yang dikatakan, tapi ayat Alhamdulillah. spesifik, iya betul. Secara spesifik, secara itu ayat tidak menjelaskan seperti itu. Ayat hanya menjelaskan di dalam Bible melakukan kehendak Bapa, dan kehendak itu yang dimaksudkan itu umat harus melakukannya, gitu. Yes, ya. Nah, kemanusiaan Yesus nggak spesial dong sebagaimana kemanusiaan yang lainnya. Yang dituhankan brother Christian kan bukan kemanusiaannya kan? Iya nggak? Ya, bukan. Saya tidak bilang dia yang dituhankan. Dia memang Tuhan, gitu. Dia memang Tuhan, dan saya tidak perlu menuhankan Yesus, gitu loh. Bukan. Saya Kalau harus misalnya hati-hati memang nih Tuhan, menjawab. Ya. Oke, ini gini. Brother Christian, kalau memang Tuhan, yang namanya Tuhan selalu mendeklarasikan untuk beribadah kepada dirinya dan memperkenalkan dirinya Tuhan. Selama tidak ada itu bukan Tuhan. Nah, itulah tadi saya sempat bicara sama Bang. Silakan Zuma dijelaskan tadi, dulu. Ya, saya sempat singgung sama Bang siapa tadi ya? Saya sempat singgung Bang Alif atau Bang Zuma. Jadi Tuhan yang saya sembah itu tidak ingin orang mengikuti dia dengan paksaan gitu loh, dengan paksaan. Jadi dia ingin orang mengikuti dia dengan suatu kerelaan hati. Makanya dia nggak bilang bahwa ya gue Tuhan loh, nggak. Tapi
dalam Bible itu ada statement-statement yang membuat Yesus itu mengatakan sesuatu, orang yang mengatakan bahwa lu Tuhan ya sebenarnya ya, dan Yesus mengakui statement itu. Dan itu sudah dijelaskan tadi sama Bang Suma, ada perbedaannya, dan perbedaannya itulah yang membuat kita pemahamannya berbeda gitu. Oke, itu penjelasannya untuk kekristenan ya. Mari kita bawakan apa yang dikatakan dalam kitab Yahudi. Tunggu. Nah, misalnya kita lihat di Yahudi, ini kita kalau ngobrol ini pakai dalil ini. Kita lihat misalnya di Keluaran 9 nomor 1. Sola Scriptura ya. Keluaran 9 ya? Iya. Keluaran 9. Nomor 1. Silakan dilihat. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman ya. Jadi ini bukan perkataan penulis, ini bukan perkataan Musa, tapi Tuhan. Pergilah menghadap Firaun dan bicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, ilah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi tadi coba aku kalau nggak salah, kata siapa tadi kalau Tuhan itu tidak menyuruh kita untuk beribadah kepadanya? Kata siapa itu? Oke. Ini kan masuknya dalam konteks perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian lama konteks itu ada dalam suatu masalah di situ, tulah kelima penyakit sampar dan ternak. Itu konteksnya. Jadi Alkitab menceritakan tentang firman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan bicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi konteks itu sedang menegaskan bahwa umat Israel itu harus dibebaskan, harus dilepaskan, biar umat Israel ini beribadah kepada Tuhan mereka, gitu. Dan nah itu kan Tuhan berbicara tuh. Itulah. Tuhan tuh seperti itu gitu, menyuruh umatnya beribadah kepadanya. Iya, konteksnya ada dalam perjanjian lama. Dan tadi yang kita bahas dalam perjanjian baru itu berbeda. Nah sekarang perjanjian baru memang Bapa tidak pernah ada, tidak pernah bercerita, tidak pernah berdialog dengan Yesus. Itu cuma kemenarikan yang berbeda. Kita sekarang lihat lagi, apa yang aku bilang, ketika yang namanya Tuhan pasti mendeklarasikan untuk memerintahkan beribadah kepadanya. Yeskiel 20 nomor 40, silahkan dilihat. Yeskiel berapa Bang Kores? 20 nomor 40. 20. Sebentar ya. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan datang di kebenaran. Dan di sana aku akan menuntun dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih segala yang kamu kuduskan. Ya. Udah 2 dikasih. Ya. Nanti banyak lagi tumpah-tumpah perintah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Oh iya, memang inilah Tuhan. Kalau dalam konteks, jadi Bang Kores mau menjelaskan kalau dalam konteks perjanjian baru itu tidak seperti itu ya, yang dimasukkan Tuhan dalam konteks ini ya. Kira-kira seperti itu. Oh, tadi katanya dalam kekristenan. Nah, ini sekarang dalam Islam dan Yahudi itu ya begini, yang namanya Tuhan tuh ya begini. Iya, masa mau lepas dari ini? Saya mau ambil contoh penegasan Bang Kores yang dimaksudkan Tuhan itu contoh dalam perjanjian lama seperti ini ya. Iya kan?
Tapi kalau dalam perjanjian baru kan tidak seperti itu tertulisnya. Harusnya seperti ini karena dia Tuhan. Kira-kira seperti itu ya, Bang Kores? Iya, betul sekali. Iya, berarti kan memang berbeda. Perjanjian baru sama perjanjian lama. Gaya penulisannya pun berbeda gitu. Oh, I see. Ya, kalau gitu gini artinya. Perjanjian baru, Tuhannya baru. Cuak. Iya aja deh. Iya aja, iya. Aduh. Iya, kalau mau begitu ya udah kita case close di sini. Gitu. Aduh, brother Christian ini. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu ya. Iya. Bang Kores, ini istri saya mau berdiskusi sama Bang Kores. Kita closingnya gitu aja Ikhwan ya untuk dialog yang tadi. Nah sekarang ini Sis Joyce, istri dari brother yang kita kasih Christian, ingin berdialog juga. Diam. Halo, yang Bang Kores yang mana ini? Iya, ini aku yang tadi di apa? Perah Istar. Sudah berhutang. Ini Perah Istar. Yang Wah, ini kalau ganti perempuan bagus juga kalau judulnya. Iya, yang hitam. Perempuan. Oke, tadi sisnya kesel sama aku soalnya. Coba gimana? Enggak, yang tadi tuh kan Bang Kores tuh tanya sama Christian, katanya kalau orang Kristen masuk neraka itu Tuhanmu yang juru selamat. Kira-kira begitu ya pertanyaannya. Apa yang Betul bisa sekali. dia lakukan, gitu kan? Nah, kalau katanya Bang Kores, kalau nggak salah juga saya kutip tadi, saya nyimak katanya juru selamatnya teman-teman kaum muslim itu dia bisa pindahkan yang ada di neraka bisa ke surga gitu kan. Nah, itulah juru selamat katanya orang Betul muslim. banget. Nah, jadi begini Bang, kalau dalam Kristen itu kita dikasih kesempatan mau masuk surga itu kan kita harus kerjakan keselamatan kita. Artinya begini, kita sudah dikasih anugerah itu sama Tuhan, ini loh keselamatannya. Tapi kita nggak boleh diam, nggak bisa kita santai-santai. Ya udah nggak usah deh nggak usah ibadah, nggak usah doa, kan udah dikasih keselamatan. Dalam Filipi itu dikatakan di sana kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau kita tidak kerjakan keselamatan, terus sudah kita dipanggil sama Tuhan dalam bahasanya kita mati hari itu, tapi kita nggak mau doa, nggak ibadah, kita nggak baca Alkitab, kita tidak melakukan perbuatan baik, lah kita masuknya bukan di surga, kita masuk neraka. Karena kesempatan kita itu untuk memasuk surga itu selama kita hidup sudah dikasih kesempatan. Jadi kita tidak diajar nih, tidak ada di pengajaran Kristen. Nanti kalau misalnya kita ada di neraka, Tuhan kita itu bisa pindahin kita ke surga, dia kok juru selamat. Enggak. Kalau seperti itu nanti orang Kristen itu dia akan buat sesuka hati. Saya mencuri nggak apa-apa, nanti kalau masuk neraka juga saya bisa dipindahin Tuhan ke surga gitu. Saya bunuh orang nggak apa-apa, saya bisa dipindahin nanti kalau masuk neraka. Nggak ada yang seperti itu. Jadi kita berhati-hati sekali menggunakan hidup ini selama kita hidup. Nanti ada satu saat ketika kita sudah titik, sudah tidak koma ya, sudah titik, sudah mati, sudah kembali kepada yang punya. Nah di situ kita pertanggungjawabkan. Kita nggak bisa bilang, kok Tuhanmu itu kok nggak bisa ya selamatkan kamu, masa di neraka dibiarinin. Sebenarnya neraka itu bukan buat manusia, itu buat iblis. Tapi kalau ada orang-orang yang ikut cara-cara iblis dan itu yang tidak mau melakukan yang benar sampai matinya itu, ya itu udah urusan dia secara pribadi, ya dia bisa masuk neraka juga gitu. Jadi nggak bisa dibilang, ya gimana tuh, masa penyelamat orang Kristen seperti itu. Ya kan udah dikasih kesempatan selama ada di dunia. Gitu, seperti itu Bang. Iya, ini tanggapannya jadi gini ya, ujung-ujungnya perbuatan itu dihitung. Jadinya sama kayak Islam dong. Dimana kita mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah itu tergantung dari perbuatan kitanya. Apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak.
Jadinya sama dong. Lalu berikutnya soal bunuh orang nggak apa-apa. Nah, kalau dalam Islam, Sisko, itu ada dalam Al-Ahzab ayat 33, orang-orang yang merusak bumi, merusak ketenangan di bumi, atau orang-orang, dan juga orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, ada hukuman yang diberikan kepadanya. Maka dari itu keselamatan Islam itu dunia dan akhirat. Orang-orang mau berbuat dosa, misalnya ada muslim mau berbuat dolim, berbuat maksiat, silahkan. Lah, tapi lu akan mendapatkan hukum hudud atau hukuman dari Allah di dunia yang akan dijalankan di dunia. Nah, lalu yang ketiga sekarang. Iya gitu. Itulah kenapa kalau di kekristenan itu jadi jatuhnya lalu apa yang diselamatkan kalau begitu? Ketika sebuah kematian yang kekal itu adalah kebinasaan dalam neraka, lalu apa yang diselamatkan? Itu yang poin kedua. Terus poin ketiga, sebenarnya tadi dibilang neraka itu sebenarnya buat iblis. Lah, Tuhan berkehendak neraka buat iblis. Kok bisa-bisanya ada sesuatu terjadi di luar kehendak Tuhan? Yaitu ada manusia masuk ke dalam neraka. Kok bisa terjadi di luar kehendak Tuhan? Apakah Tuhan hanya berkehendak parsial? Apakah Tuhan kemahakuasaannya hanya teritorial? Atau bagaimana? Sedangkan dalam Islam, surga dan neraka karena Allah Maha tahu bahwa akan ada manusia-manusia yang membangkang dari perintahnya untuk beribadah kepadanya selama di bumi. Begitu, Sis. Silahkan tanggapannya. Oke, ini Bang Christian mungkin mau tanggapi. Belum ada suaranya? Sudah ya. Udah belum Bang Kores? Udah. Udah ada suara. Oh ya. Jadi gini, kita itu langsung ke brother Christian lagi. Iya. lanjut. Jadi biasa Bang Kores kalau perempuan kan, kalau ada sesuatu yang penasaran atau itu ya dia suka mau disampaikan dulu kan. Ya, kita laki-laki kalau ngadam dengerin aja dulu. Oh, gitu ya udah. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau nanti pertanyaan seperti itu, jadi kita itu orang Kristen melakukan hal yang baik itu bukan karena ingin dapat pahala, enggak, tetapi sebagai tanda ucapan syukur. Kita harus melakukan sesuatu yang baik gitu. Kalau kita tandanya kita sudah diselamatkan, terus kita tidak melakukan hal yang baik, itu sama saja kita seperti orang yang tidak tahu diri. Sudah diselamatkan tetapi tidak berbuat baik. Artinya sudah jadi orang Kristen, percaya sama Yesus, tapi tidak melakukan hal yang baik, itu sama aja bohong gitu. Jadi tetap harus melakukan hal yang baik sebagai tanda ucapan syukur. Karena di dalam Bible, Tuhan menghendaki orang juga yang mengucap syukur. Gitu. Brother Christian, ini kembali lagi. Aku sebenarnya udah di sini udah case close sebenarnya. Akan ada orang yang tidak mampu untuk berbuat baik. Dan ironisnya ini adalah orang Kristen. Lalu ketika kematian final itu terjadi kepada mereka, maka udah tidak ada solusi keselamatan lagi di sana. Oh iya. Ini yang berbahaya. Kekristenan hanya memberikan kesempatan ketika kita hidup di dunia. Makanya ketika kita hidup di dunia, lakukanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Karena kesempatan kita hanya pada saat waktu di dunia. Ketika sudah tidak di dunia lagi, artinya sudah game over, sudah selesai waktunya, itu tidak ada kesempatan lagi untuk kita berbuat baik. Gitu. Oke. Kalau gitu, Yesus ini sejatinya adalah juru kesempatan, bukan keselamatan. Bolehlah, saya masih kata bolehlah selama kesempatan diberikan, berarti kan ada keselamatan di situ. Bolehlah saya mengutip. Boleh ya. Yang penting kesempatannya ada keselamatan. Kalau kesempatannya tidak ada keselamatan di dalam situ, oh itu sayang sekali kan, gitu. Iya betul lah seenggaknya. Nah kalau gitu kan aku mending mengundang aja yang benar-benar selamat gitu loh. Mari gitu. Iya nggak sih? Iya, sebenarnya gini, saya tuh dan keluarga, saya dan istri itu sebenarnya sudah jatuh cinta dengan apa yang kita imani itu. Dan sebenarnya pembelajaran yang kita belajar itu hanya sebagai untuk bahan kita, untuk pegangan kita. Tetapi kalau
soal kepercayaan keimanan kita sudah final di situ, Bang Kores. Final karena Ada orang-orang yang bilang begini-begini, tapi saya bilang ya kenapa harus berbuat? Saya bilang loh, mereka bukan musuh saya, mereka itu adalah teman dan saudara saya, dan Bible juga menjelaskan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Nah, darah dan daging itu yang merujuk kepada manusia, mereka juga kan manusia, jadi bukan musuh gitu. Sekalipun mereka menjahati, itu bukan musuh kita gitu. Jadi ada orang-orang, Bang Kores, memang yang heran terhadap saya dan keluar, khususnya saya sih gitu. Kenapa saya harus itu kepada teman-teman yang kaum muslim? Saya bilang mereka juga sahabat saya, teman saya. Jadi bukan musuh saya gitu. Dengan cara saya gitu kan. Dan iya sih, saya bilang kalau sama kita mereka, lebih ke sana. saya bilang kepada mereka, kalau saya Sebentar memang di sebelum luar- dilanjut, kawan-kawan, ini Brother Christian sedang menceritakan bagaimana perlakuan kawan-kawan Kristen kepada sikap kasihnya kepada Muslim ya, gitu. Lanjut. Ya, jadi saya bilang, kalaupun ada yang saya lakukan, sikap atau tindakan saya keluar dari jalur, pasti saya sudah ditegur, gitu. Tapi sejauh ini tidak ada teguran, dan bahkan saya disuruh untuk tetap seperti stay saya gitu. Jangan seperti, saya kasih tanda kutip, preman-preman rohani yang suka menjelekan, suka menghujat, bahkan memakai cara-cara kekerasan untuk membenarkan pemikiran mereka. Kira-kira seperti itu. Iyalah, semoga apa Brother Christian bisa Allah istiqomahkan di dalam apa kasihnya, yang inilah benar kasih yang sesuai KBBI itu begini. Karena untuk kasih orang-orang apologet yang dibahas tadi, mereka apologet Kristen, itu kasih mereka itu boleh kok menyakiti asal mereka menjadi selamat. Gitu Brother Christian. Mereka berangkat dari 1 Timotius 5 nomor 20. Itu sesat sih, makanya saya bilang kalau sekolah tuh sekolah baik-baik. Saya aja iya, karena dalam kasih itu kan ada pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan bukan kasih namanya, gitu loh. Makanya saya selalu kasih kepada jemaat gini, atau enggak kepada kaum muda gitu loh. Jangan kita kepada seseorang pasangan kita karena cinta. Karena cinta lebih identik dengan apa? Tuntutan gitu loh. Tapi kalau kita kasih, kita lebih pada pengorbanan gitu loh. Baiklah kita kepada pasangan kita itu karena kasih, karena kita mengasihi dia, bukan karena cinta. Karena cinta itu pasti tuntutan kalau cinta. Orang kan kalau sudah jatuh cinta kan, pasti ada tuntutan-tuntutan yang harus dia buktikan. Tetapi kalau kasih, tanpa orang itu pun sayang kita, tapi karena kita mengasihi orang itu, kita rela berkorban buat mereka, sekalipun perasaan kita harus dikorbankan. Ya, itu ketika kasih. Brother Christian, silakan pelajari arti kata ikhlas dalam Islam dan juga ridho dalam Islam. Itu Brother Christian bisa ke sana, itu bisa sampai ke sana gitu. Dimana udah tidak ada lagi penuntutan. Misalnya kalau dalam kasih kan kasihilah musuhmu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau ikhlas itu kita udah nggak pakai perbandingan atau apapun. Kita ikhlas ya kita memberi apapun itu tanpa ada pikiran apa-apa lagi. Nah itu Brother Christian udah bisa ke situ, brother. Sebentar dulu, Iya. Bang Kores, sebentar. Ini sudah jam 2, jangan lupa ya 1.400 orang. Kalian ngapain lah banyak-banyak di sini? Besok sahur. Ini sudah jam 2, aku pun dari pagi tadi live-nya. Ini aku biarin aja HP-ku, nanti aku tidur kalau ada minta. Makanya jangan ada yang turun gitu. Aman. HP-nya aku biarin aja. Sesi, lanjut tidur aja dulu supaya bisa sahur. Jangan ada yang Sudah tidur. tidur, udah kedengaran tuh tadi. Mari kita bersama itu. tidur. Itu hidung atau kipas tuh. Ini Brother Christian, ini aku satu ya. Sebenarnya Brother Christian, ini aku kasih tahu trik menghadapi kehidupan ini itu bukan dari daging atau darah, tapi lebih kepada pekerjaan, sosial, dan keluarga. Itu yang menghalangi orang-orang untuk menuju kebenaran. Karena banyak yang tidak bisa untuk melepaskan itu.
Dan itulah kenapa Yesus berkata dalam Lukas 24, satu perikop, barang siapa kalian tidak membenci orang tua, saudara kalian, anak, istri, maka dia belum cocok untuk menjadi penyembahku. Salah, maka dia belum cocok untuk menjadi pengikutku. Ini adalah ayat untuk pemikiran bagi orang-orang yang calon-calon mu'alaf gitu. Karena itu yang akan mereka rasakan nantinya. Dan itu sudah terbukti banyak sekali orang-orang yang mu'alaf. Ini Akhi Musa salah satunya. Gitu, brother. Semangat, brother Christian. Itu yang aku bisa kasih tahu. Makasih loh Bang Kores, sudah itu. Ada penjelasannya di situ. Saya tetap merespon baik kok apa yang dikatakan. Thank you. Ini ada lagi yang mau dia nih, mungkin Akhi Musa, Akhi dan brother Christian, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk host dan juga untuk Akhi Zuma dan juga Ustadz Alif. Waalaikumsalam. Adik kami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhi Kores dan juga selamat malam untuk Akhi Christian, Bang Christian dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Jadi sebelumnya saya memohonkan maaf pada Bang Christian atas adik bungsu kami ini memang agak nakal. Dari dahulu hingga saat ini memang beliau ini kalau ngomong lembut, pelan, tapi ya itu jahil, nakal. Kalau jahil bodoh ya, nakal. Itu suka sentil-sentil dia. Maklum anak bungsu. Jadi jahil. Jahil kalau jahil kalau bahasa Indonesia biasanya. Jadi suka sentil-sentil itu ya. Biasa-biasa nampaknya tapi menyakitkan memang beliau ini. Namanya juga anak bungsu. Kita wajib dimaklumi ya. Jadi saya mohon maaf. Untuk Bang Christian. Iya. Pak, kalaupun dari kekristenan yang saya tengok dari tadi saya simak ketika Bang Christian berdiskusi dengan Akhi Zuma, dengan Ustadz Alif, dengan adik kami Akhi Kores, itu Bang Christian lebih cenderung menekankan kepada sisi kemanusiaan. Itu yang saya cermati gitu ya, yang saya tangkap. Terus sebenarnya Yesus itu tidak berkuasa, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu karena kemanusiaannya. Nah, ranah kemanusiaan sudah dibahas tadi. Jadi saat ini saya mau masuk ke ranah keilahian ya, yang dimana Yesus sendiri dianggap adalah seorang Tuhan yang mampu menyelamatkan atas penebusan dosa dan juga masalah perihal di mana dia berkuasa itu ya, mampu memasukkan orang Kristen untuk masuk ke dalam surga. Itu menurut doktrin ya, doktrin kekristenan itu sendiri. Namun berbeda halnya ketika kita cermati dari perkataan-perkataan Yesus sendiri sebagai otoritasnya di dalam Bible itu ya, yang dijadikan sesembahan oleh Kristen. Dia berkata, jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, gitu ya. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, itu artinya ketika Yesus berkata demikian, penyaliban itu belum terjadi, sesungguhnya penebusan dosa itu sudah gagal duluan. Bukan menurut saya, menurut apa yang saya baca. Karena jikalau memang penebusan dosa itu ada, maka tidaklah mungkin surga itu akan diisi oleh orang-orang seperti anak-anak kecil ini tadi, yang sesungguhnya anak-anak kecil ini tidak mempunyai dosa. Ya, bukankah surga itu ada dihuni, ya, diciptakan untuk dihuni orang-orang yang tidak berdosa. Salah satunya yang dimana anak kecil itu tadi yang mendatangi Yesus itu dikata merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, perihal masalah darah yang ditumpahkan. Memang Yesus berkata, darahku akan tertumpah dan tercurah bagi banyak orang dan menjadi penebus bagi banyak orang.
Nah, di sini Yesus tidak mengatakan bagi umat Kristen, tidak, tapi bagi banyak orang. Ya. Lalu kita akan bercerita tentang masalah kekuasaan yang dimana Yesus sendiri, ya, yang sesudah mati dan bangkit dan kembali ke asalnya, bahasanya dia adalah Tuhan, maka dia mencampakkan kemanusiaannya, tinggallah sifat ketuhanannya, sifat aslinya, artinya sosok aslinya yang dimana dia adalah Tuhan, ya, menurut Kristen. Tapi berbeda ketika Yesus berkata bahwasanya ketika seorang ibu mendatanginya sebelum Yesus bangkit, sebelum peristiwa penyaliban itu ada, seorang ibu mendatanginya dan memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yesus dengan polos menjawab, dengan tegas dia menjawab, cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang berhak memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Nah, di sini letak kekuasaan Yesus nanti yang konon katanya sudah menjadi pribadi Tuhan yang asli, ya. Ini gugur dengan kalimat dia sendiri, kalimat Yesus itu sendiri, ya. Nah, lalu kita akan masuk perihal masalah pekerjaan. Aku dan Bapa adalah satu. Ini menjadi sebuah ayat andalan yang sangat familiar bagi kekristenan, yang dimana ayat itu diyakini bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu, itu adalah satu pekerjaan, karena Yesus sendiri berkata, maka pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk aku sampaikan dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di situ ya. Lalu ketika Yesus itu dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen dengan dogmatisnya, dengan doktrinnya, Yesus sendiri hanya mengaku sebagai seorang utusan yang tidaklah lebih tinggi dari yang mengutusnya. Sesungguhnya Allah lebih besar daripada aku. Jikalau memang Yesus dengan Bapa itu adalah sosok yang sama dan setara, maka tidaklah mungkin Yesus itu akan berkata demikian, oleh karena Yesus sendiri hanyalah seorang pembawa firman atau penyampai firman yang diberikan firman. Nah, jikalau kalian, kata Yesus, jikalau kalian mengasihi aku, tentu kalian akan melakukan pekerjaanku. Nah, pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Yesus untuk saat ini? Pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Kristen seperti apa yang Yesus kerjakan pada saat ini? Dari segi apa? Dari segi mana yang dikerjakan? Ya, karena jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan pekerjaanku. Maksudnya pekerjaan dan sedangkan pekerjaan itu diberikan Bapakku untuk aku sampaikan kepadamu. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan, tidaklah mungkin dia akan berkata demikian, tapi akan berkata kamu harus mengerjakan pekerjaanku karena aku mengutus aku, gitu ya. Nah, kita akan masuk karena saya tidak akan panjang-panjang, nanti yang lain ngantuk. Jadi saya akan masuk karena keuntungan di sini. Jikalaulah benar Yesus itu adalah Tuhan yang mati di kayu salib dan menjadi seorang penebus bagi banyak orang, ya, bagi banyak orang. Ini perlu kita garis bawahi, bagi banyak orang, bukan bagi orang Kristen. Maka tidaklah perlu kita menjadi seorang Kristen hanya untuk mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai seseorang yang mencurahkan darahnya. Oleh karena apa? Jikalau benar peristiwa itu ada, itu umat Islam pun akan ikut masuk surga. Oleh karena janji Yesus yang ada tertulis di dalam Bible itu sendiri mengatakan bahwasanya darahnya itu tercurah bagi banyak orang, bukan untuk Kristen.
Jadi tidak perlulah kita menjadi seorang Kristen untuk ikut tertebus dosanya di dalamnya. Itu yang pertama. Terus perihal masalah keuntungan yang kedua. Apabila kita menjadi seorang Muslim, jikalaulah Muslim Kristen itu menjadi sebuah ajaran yang benar, agama yang benar dengan tokohnya Yesus alaihissalam, seperti yang saya sampaikan tadi, akan Islam tetap akan menjadi orang-orang yang beruntung oleh karena dosanya pun ikut tertebus. Namun sebaliknya, ketika Kristen itu tidaklah benar dan Islamlah yang benar, maka seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif di awal tadi, ya, Ustadz Alif atau Akhi Slayer tadi di awal tadi, bahasanya keuntungan menjadi seorang Muslim apabila Islam itu benar, ya, dan Kristen tidaklah benar, maka niscaya Kristen tetap akan masuk ke dalam neraka jahanam, ya, masuk ke dalam neraka jahanam oleh karena apa? Kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani tentang kedatangan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Namun berbeda hanya umat Islam, yang dimana umat Islam itu meyakini bahwasanya Yesus itu adalah seorang nabi, yang dimana umat Islam pun harus ikut wajib mengimani karena sesuai dengan tuntunan para nabi, sesuai dengan otoritasnya yakni Yesus alaihissalam, yang dimana dirinya hanya mengaku sebagai seorang utusan. Gitu ya. Jadi untuk perihal masalah keuntungan seperti apa yang diuraikan para ustadz-ustadz saya yang di awal tadi. Nah, dari sini maka ketika orang-orang Kristen terpaku pada dogmanya, terpaku pada doktrinnya, yang dimana ada sisi Tuhan, sisi kemanusiaan, sisi keilahian, yang dimana sesungguhnya tidaklah dapat terjangkau dengan akal sehat. Apakah benar-benar Tuhan ini adalah sosok yang dapat menjelma menjadi manusia untuk tinggal di bumi? Sedangkan di kitab-kitab para nabi, contoh saja seperti di Tawarik 2 nomor 6 ayat 18, nomor 18 di sana dikata, tetapi benarkah Allah hendak tinggal di bumi bersama manusia? Ya, ini Salomo sendiri, yang dimana Salomo ini juga orang yang saleh menurut Bible. Ya, dia berkata, tidaklah mungkin Allah itu akan tinggal di bumi, jangankan rumah, ya, langit segala akan pernah dapat mampu untuk menampungnya, apalagi rahim Maria, kan begitu ya. Nah, lalu sangat banyak sekali kalau kita kaji satu persatu ayat dari ayat per ayat di Perjanjian Lama, yang dimana tidak ada Tuhan dibentuk sesudahku, tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku, dan tidak Allah bukan anak manusia dan juga bukan manusia, itu sangat banyak sekali. Nah, dan di Perjanjian Baru pun dari awal hingga usai, antara Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu tidak ada mengesahkan tentang dirinya itu Tuhan. Yesus menjadi dianggap Tuhan dan dianggap mengaku sebagai Tuhan itu hanyalah dimulai dari surat-surat Paulus, yang dimana Galatia itu mulai dituliskan. Nah itu ya. Jadi saya rasa untuk Bang Christian, sudah bagus, Anda orang yang kritis, saya simak dari tadi Anda orang yang pintar, ya, dan apalagi saya dengar tadi Anda adalah seorang S2, ya, dan cara mempraktekkan ajaran kasihnya seperti yang dikisahkan tadi, ya, Akhi Kores itu memberikan peringatan bagi kami untuk menyimak baik-baik. Nah di sini maka saya apresiasi ya, hanya tinggal berapa langkah saja. Walaupun di sini Bang Christian saya perhatikan sangat termakan oleh doktrin, sangat terpaku oleh dogma, dan menjadi sebuah harga mati bahwasanya jatuh cinta kepada agama yang saat ini Bang Christian imani itu tidak akanlah mungkin tergantikan. Tapi saya percaya pada masanya nanti ketika Bang Christian itu banyak belajar, banyak membaca, dan banyak menggunakan akal sehatnya, maka tidak menutup kemungkinan dan tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika seseorang itu dengan lapang dada, lapang hati
menghilangkan sifat sombongnya sehingga menerima kebenaran Islam. Itu saya sangat meyakini. Nah, untuk Akhi Kores, untuk Ustadz Zuma dan Ustadz Alif, ya terima kasih telah memberikan ruang untuk saya untuk berkicau-kicau sejenak, walaupun mungkin membosankan karena berulang-ulang kali juga sudah diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Saya hanya menambahkan saja, dan untuk Bang Christian, kalaupun ada salah-salah kata yang terlontar dari lisan saya dan itu menyakiti hati Bang Christian, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang setinggi-tingginya. Oke, Nggak ada kok. Nggak ada yang salah. Ya mungkin saya sampaikan dulu buat kawan-kawan yang pengen naik, tadi hostnya sudah bilang sudah jauh dari perangkat dan sedang istirahat, jadi tidak akan ada yang bisa naik ini. Jadi kita aja enjoy ngobrol, mungkin mau nantikan Bang Christian juga mau belajar bagaimana rasanya menikmati santap sahur gitu. Jadi kita nikmati ini aja bersama ya. teman-teman mau sahur juga. Maaf ya. Masih lama Sahur aja. kalau kita. Oh. Enggak, justru ini momen yang sangat bisa dinikmati, persiapan sahur yang lagi masak untuk sahur, sambil santap sahur menikmati diskusi yang cukup elok ya dan enak untuk disimak dan dinikmati. Makanya masih banyak yang semangat menyimak perdiskusian ini. Mungkin maaf saya izin motong barusan, ada yang mau ditanggapi yang barusan disampaikan oleh Akhi Mu'alaf Musa. Oh, enggak. Saya kalau nemenin ngomong Iya. suka pengen open cam. Open cam aja nggak apa-apa, Bang. Apalagi kan Bang Mu'alaf Musa sudah menjelaskan, saya nggak perlu untuk menambah lagi karena penjelasannya sudah sekaligus khotbah kan di situ. Nah, kalau sudah khotbah saya nggak perlu motong khotbahnya. Itu. Tapi Bang Alif ini keren juga ya. Umur berapa Bang Alif? Umurnya? Umur ya? Iya. Umurku masih kinyis-kinyis. Baru 35, 36. Oh, iya. Sama berarti saya 37. Oh. Ya dikit. Jangan-jangan udah nyampe sama juga. Tahun berapa, Bang? 37, 38 tahun 84. 84, saya 86. Waduh, saya manggil abang bener. Oh, enggak lah. Lanjut lah. Anak saya sudah 5 sih. Sudah 5? 5, iya. Dari berapa? Ya, Dari berapa? dari satu istri. Iya tuh. Artinya ada keberuntungan di sana. Sudah pun 5 ya Bu Hati, dah 5, kita masih muda ya, masih sehat. Wah, ya. Masya Allah. Kalau seperti saya nih yang kurang beruntung ya. Entah kalau Akhi Enggak Kores lah. ini kan baru. Antum berapa usia Akhi? Siapa saya? Enggak, Akhi Kores. Oh, Kores. Ekor masih muda. Banyak yang suruh dipakai lagi topinya. Ini nanti yang mau saya hadiahkan buat Bang Christian. Jadi saya eman-eman mau saya lap-lap lagi khusus spesial. Jangan lah. tapi gini, kalau ada yang mau datang ke Manado ya hubungi saya aja. Saya tetap akan layani teman-teman kok. Kalau ada yang mau datang ke Manado. Siap. Ya, kalau mau main ke Lampung juga saya temenin di Lampung. Oh, Abang di Lampung ya? Iya. Saya pernah Tapi ini diskusi makin menarik ya. Tadi aku ini dulu ada yang mau ditanggapi kah dari tadi? Apa sudah ditanggapi ya? Saya lupa lagi. Yang dari Akhi Mu'alaf Musa itu. Narasinya ada yang mau disampaikan, enak motong. Tidak ada katanya. Beliau mau langsung sama Ustadz Alif dengan atau. Wah, udah sami'na wa atokna kalau gitu ya. Iya. Sudah Khutbah soalnya jadi tidak perlu ditanggapi. sudah cukup.
sudah apa? Sekalian kan, Wah. Kami dengar dan kami taat, memang begitulah mungkin ini bunyinya. Enggak. Sebenarnya tadi hal yang menarik juga, saya mendapat perspektif yang sedikit berbeda dari penjelasan tentang kehidupan di surga dan lain sebagainya. Namun kalau memulai tema baru lagi kayaknya kurang apa, mungkin agak berat nanti kita bahasnya, karena saya teringat satu sosok lagi yang paling berjasa di dalam konsep ketuhanan Kristen ini. Dia adalah seorang ibu yang melahirkan Yesus. Nah, Maria. Nah, itu cakep juga itu jadi pembahasan. Kan keren ini. Tapi nanti ini jadi tema baru, agak ini juga. Berat juga ya. Atau gini deh, mungkin barangkali ada yang di hal-hal yang mungkin mengganjal atau apa, mungkin Gurunda juga masih nyimak, yang mau mungkin bertanya atau apa, kita kasih kesempatan juga, ada yang mualaf juga. Mantap. Apa ya? Iya, tentu dalam hal prinsip begini ya, tentang imanan ketuhanan gitu dalam pandangan Islam. Iya. Bang Christian ini STT ya? Iya. Setahu aku sering diskusi sama kawan itu, dia ada mempelajari juga tuh, mempelajari konsep di Islam. Ada, tapi saya tidak menguasainya karena itu kan tapi cuma bagian kulit-kulitnya aja. Nah, buat saya kalau masih bagian kulit-kulitnya, saya nggak mau sok jadi orang yang sok tahu gitu. Mendingan saya bilang enggak deh daripada setengah-setengah kan. Gitu. Mari kita kupas kulitnya biar kita tahu isi dagingnya. Setuju, mantap nih. Ya, nah, lanjut. Enggak, tadi ada yang nyuruh. Iya, lebih baik memang harus bertanya. Kalau tidak bertanya nanti ya Bang Christian hanya akan mengetahui kulitnya saja, sampulnya saja, tentang isi dalamnya bagaimana, beliau tidak akan pernah tahu. Kalaupun memang nanti pada akhirnya tahu lalu untuk menyerang kami menjadi dijadikan senjata untuk menyerang kami, tidak masalah juga, karena memang itulah sebuah fakta yang memang dari kedua agama ini saling mempelajari untuk saling menyerang. Itu memang begitu sudah. Itu dalam ranah perdebatan itu memang seperti itu. Selama itu masih teologis, masih akademis, tidak ada persoalan di sana. Pasti akan ada jawaban-jawaban yang mampu untuk diuraikan, dan itu secara rasional itu sudah barang tentu pasti ada. Tidak ada mungkin, kecuali seperti kiamat dan kerani-keraninya itu, mereka hanyalah orang-orang bodoh yang sesungguhnya mereka orang-orang bodoh namun sok tahu. Mereka tidak berpikir apabila mana suatu saat nanti umat Islam geram lalu ganti menyerang dengan kitab-kitab Talmud, kitab Talmud, yang dimana Talmud ini adalah kitabnya orang Yahudi itu sendiri, yang notabene Yesus sendiri adalah seorang Yahudi, maka akan menangis mereka. Tapi kami kira-kira sekejam-kejamnya pendebat Kristen yang baru muncul itu, kami tetap istiqomah, kami tetap bersabar tentang hal itu. Padahal itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kami umat muslim, dengan segala fitnahan-fitnahan yang terlontar dari lisan-lisan jahil mereka, lisan-lisan bodoh mereka. Dan namun kami tetap dapat menahan diri untuk mengeluarkan ayat-ayat yang dimana ayat-ayat itu dibuat oleh orang Yahudi sendiri dan menjadi bagian kitab suci bagi orang-orang Yahudi, dan itu mengesahkan tentang siapa Yesus alaihissalam di dalamnya. Itu kami tidak lontarkan. Oke, silakan. Mungkin boleh bertanya sama Bang Christian ya. Misal pernah diketahui di pelajarannya itu apa sih kulit-kulit yang diketahui yang dipelajari di apa waktu kuliah ngambil S2 itu? Ya, biasanya sih kalau nggak salah biasa tentang firman, setauku ya. Kalau aku pernah diskusi dengan salah satu kawan yang STT juga, pasti konteksnya bagaimana Yesus atau Nabi Isa, bagaimana di Al-Quran menjelaskan. Tapi saya ingin tahu yang terucap dari Bang Christian. Yang penjelasannya itu
sudah kita tahu semua. Jadi kita belajar tentang historinya tentang Yesus itu, Yesus yang Bible yang dituliskan dengan Yesus yang di Isa yang dituliskan itu historinya berbeda. Itu sih yang dipelajari awalnya, dan tahun masuknya agama Muslim itu seperti apa, itu yang kita pelajari waktu itu. Tapi kan buat saya itu tidak terlalu, bukan ranahnya saya itu kan, membahas tentang bagaimana tentang masuknya Muslim dan bahkan cerita tentang Yesus yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, alhamdulillah masih banyak yang menemani kita. Masih 1,3. Masya Allah, antum semua luar biasa ya. Jadi kita doakan saudara kita ini Kristian ya, semoga beliau dapat hidayah gitu kan. Semua pernyataan-pernyataan terkait dengan apa yang kita sampaikan itu semuanya diiyakan gitu ya. Bahkan mengaku Kristen itu bodoh karena Kristus pun diakuinya gitu ya kan. Jadi ini tanda-tanda kelihatannya mereka ini goyah gitu. Entah di gereja ada masalah atau seperti apa adanya ya kan. Sehingga dia dengan polosnya masuk ke Komal Islam, membahas dan berdiskusi dengan baik, mengaku bahwa Kristen didirikan dalam perspektif iman tetapi tidak dengan akal. Tadi ketika kita memberikan sajian data beliau mengatakan bahwa banyak narasi yang kita berikan, banyak materi-materi yang bakal dijadikan sebagai sampel atau materi di dalam penginjilan gitu ya, atau dalam seminar. Itu adalah satu tanda bahwa beliau sudah goyah dalam hal ini. Ditambah lagi oleh Dinda Kores yang melakukan tekanan-tekanan rasional yang membuat beliau itu semakin menyadari ketidakberdayaannya. Ya, kita doakan aja sahabat-sahabat sekalian, kiranya apa yang menjadi tujuan kita itu mencerdaskan anak bangsa itu bisa terrealisasi. Yang penting tadi kita sudah melihat bagaimana ada yang bersyahadat menyambut hidayah dalam bulan suci Ramadan. Ya, kiranya ini akan berlanjut terus. Teman-teman yang menggunakan akal sehat bisa dengan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Untuk yang ada di kota Makassar dan sekitarnya, selamat berbuka. Selamat sahur ya. Dan juga teman-teman yang lain silakan untuk menyantap sahurnya. Mudah-mudahan puasa kita itu menjadi puasa yang mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan suatu kesia-siaan disebabkan karena kita lalai di dalam menjalankan rukun-rukunnya. Saya kira gitu. Sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid, Allahu akbar. Barakallahu fikum wa ahlikum.